Salam sangat Tuhan. Lama sekali tak jumpa host. Kemana aja? Kemana? Kemarin semalam udah aku jelasin kemana. Kemana? Jangan tidur lagi ya. Aku nggak tidur loh tadi malam. Aku tuh ke bawah. Biasa kan kalau tengah malam tuh kita kayak kelaparan. Aku bikin Indomie. Jadi aku turun dulu ke bawah. Pas aku udah selesai masak mie, pas aku naik loh, aku udah di banner. Nah itu udah 4. Yang tadi malam yang pertama itu udah 5 peringatan. Nggak tahu kenapa. Terus kita live lagi 4 peringatan. Ya, sudahlah. Padahal baru juga live kembali, baru juga nggak sampai juga 1 hari, baru berapa jam. Itu hari 2 minggu di Benon. Oke guys, coba juga di tap dulu ya. 50k aku baru naikin semuanya. Tina sama ini loh, kata Bunda Hesti, love warna oranye tuh katanya memperkuat room, katanya. Hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Ardi. Apakah film Bang Zuma sudah tayang? Belum, masih proses perizinan. Maksudnya nggak tahu sih apa sih kata-katanya itu bilangnya, lagi dimohon untuk ditayangkan gitu. Doakan saja semoga cepat selesai. Marelan hadir. Halo Marelan, saya dari Pasar 1. Assalamualaikum sahabat, salam dari Singapura. Oh jadi Mbak siapa nih? TS Tina ini di Singapura. Oh kemarin aku ke Singapura loh Mbak Tina. Siapa tahu kita bisa meet up. Valence, thank you Bang. Jangan lupa record ya teman-teman. Oh gitu. Assalamualaikum Bang hadir. BSD hadir. Halo BSD. Ayolah guys, di tap biar naik cepat Bang Zuma. Bang Julius sabar ya. Seperti biasa loh, 50k dulu baru aku naikkan yang lain. Aku ingin menjadi really apa ya? Ulang lagi lah ke Singapura. Oh boleh. Nanti ya, kemarin aku ke Singapura sama anaknya Bang Zuma. Anaknya yang paling besar. Kita ke Batam, setelah itu ke Singapura. Absen hadir. Bang nanya dong kenapa Bang, apa sih? Nggak tahu aku juga nggak tahu. Emang ada beneran ini kabarnya? Jangan lupa record ya teman-teman. Oh gitu. Tap layar guys. Jangan lupa record. Oke. Oh dengerin. Oke, dengerin atau Bang Zuma nyanyi. Berhenti nyanyi ya. Bang Zuma lagi nyanyi itu berdua bersama. Oh iya, aku diam. Selalu memujamu. Nggak berhenti. Kalian dengar? Makanya naikkan tap-tapnya biar aku langsung naikkan Bang Zuma. Lagi karaokean Bang Zuma kan ada setelah tunggu ya, 50k dulu aku baru naikkan semuanya. Peraturannya di sahabat Zuma kayak gitu. Kalau belum 50k nggak boleh naikkan. Soalnya pernah kayak gitu ya kan, baru juga 3 detik langsung ke banner. Kurang ajar tuh TikTok. Lagi karaokean ya Bang? Enggak, Bang Zuma jangan nyanyi, nanti ada yang panas. Masa iya Bang Zuma nyanyi ada yang panas? Enggak lah.
Jemuran diangkat dulu. Iya, udah malam loh ini, masa jemuran nggak diangkat? Bukan, betul, nggak kebaca. Kehabisan nanti kalau mau ke sini. Oh, kabarin. Ya. Ayo guys, di tap dulu sampai 50k. Nggak tahu aku mau ngomong apa ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Abah. Oke guys. Nah, sudah. Baiklah. Naikkan aku dereng mau dereng naik. Sudah dibuka. Request Abah. Tunggu ya, aku naikkan baju dulu ya. Kalau Bang sudah level, udah sepakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana suara saya putus-putus? Masih kecil atau pecah? Agak pecah dikit. Kok bisa? Biasa kan kayak ada echo-echonya, nih nggak ada. Nggak ada? Bang. Iya. Coba lagi. Tes 1 2 tes mic. Mic tes 1 2 3 dicoba. 3 2 1 dibacok. Gimana? Suaranya kayak mendam dikit gitu bang. Gini gimana? Agak lumayan. I see you. Tes mic. Gimana om? Agak pecah dikit. Ya ini bagus. Bagus banget. Serius itu? Iya, nggak kedengaran suaranya bagus. Nggak ada kan suara? Nggak ada. Oh nyet. Gini gimana? Kecil. Gini? Kecil. Gini? Kecil. Biasa aja. Gini? Cek 3 2 1 dicoba. Kayak pecah gitu bang suaranya. 3 2 1 dibacok. 1 2 tes mic. Kayak gini gimana? Cek. Pelan. 1 2 mic tes. Teng dong. Coba saya ganti mic dulu ya. Udah habis. Ini aku parfumnya udah habis loh guys. Endless. Pesan parfum, yang mau pesan parfum bisa WA saya. WA-nya ada di bio profil. Ini WA saya ada di bio profil, klik aja link itu langsung masuk WA yang minat pesan parfum. Kalau gini gimana? Masih. Coba bicara dikit, agak lama bicaranya bang. 1 2 dicoba, 3 2 1 dibacok. Tes mic. Kecil, mendem dia. 1 2 tes mic. Gini. Ini ada agak lumayan, cuman kurang besar. 1 2 mic tes. Kita mau karaoke kapan? Tes bala cuy cik katanya bagus. Oh sudah ini cik
1, 2. Ci. Bagus kan teman-teman? Oke. Ci. Aman. Oke. Coba lagi Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan. Udah bagus kan? Oke, kita simpan dulu. Ini kita live mau ngapain nih? Aduh. Cicak ngaji bang. Iya kan udah 2 bulan aku gak dengar Bang Juma ngaji. Setuju nggak kalau Bang Juma kita suruh ngaji dulu? Belum ada oten juga. Karaoke dulu nggak lah, volumenya naikin. Karaoke. Setuju. Nah, tuh ada yang setuju. Surat apa? Request. Sambil nunggu oten. Karena belum ada oten nih yang request mau naik. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Malikil Quddusil Azizil Hakim. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Wallahu dzul fadlil azim. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم
ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا وانفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين والله خير الرازقين. Shadaqallahul azim. Gimana suaranya? Putus? Pecah? Masya Allah, keren bang, aman. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Merinding aku. Mengajilah juga. Tidak semerdu Bang Zuma. Yang penting tahu makhrajnya. Gak pede. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله
لكم إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذين تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم. Bagus suaranya kan? Nggak pecah kan? Masya Allah. Nggak pecah lagi kan, San? Nggak terlalu bang, merinding aku. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukran Dr. Jo. Ayo silakan dinaikkan yang mau diterapi malam ini. Belum ada. Ayo Oten, silahkan teman-teman Kristen yang mau berdiskusi, mau tanya-tanya ke Bang Zuma, silahkan request, kirim permintaan naik. Tapi ini ada tadi mana tuh yang komen mau naik Mbak Balkis, tapi nggak tahu nih. Yaudah aku naikin ya bentar. Dari tadi dia komen katanya mau pengen naik. Selagi belum ada Oten ya udah nggak apa-apa. Belum ada juga. Bang Zuba. Iya. Diam-diam bye. Enggak. Coba mulai dari sekarang mau cuma ini logatnya logat Betawi katanya gitu. Kenapa lo? Nah, Kenapa lo? Kenapa lo? jadi ini jadi Batak nih bahasa Medan jadinya. Kenapa lo? Allah, kenapa lu, kenapa? Lu kenapa? Muka lu kenapa? Kok ada tompel?
Allahu Akbar, Masya Allah. Bercanda aja kita ya. Enggak nape-nape. Tidak kenapa-kenapa. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik. Ada Dinda Wafi di bawah, Dek, naik kan? Ustaz Wafi, Yes. silakan request Ustaz. Aku nggak lihat di sini. Biar aku terima langsung aku confirm. Hotelnya jadi kepanasan dengan Bang Zuma ngaji. Oh ya, ini yang mengingatkan kembali kemarin kita sudah apa tuh lagi bilangnya Bang? Apa Yang tuh? anti pemurtadan. Pemurtadan. Iya, pemurtadan. Sekalian pasarkan bukunya kawan kita dong, yang ini yang udah dibeli sama dia, yang buku Palestina itu. Oh iya, nah selain ya buku Palestina, teman-teman yang mau pesan, sekarang kemarin kan saya ada yang teman-teman WA terus saya nggak respon, mohon maaf, kemarin tuh saya lagi sibuk banget. Jadi itu buat teman-teman yang mau kembali mau pesan buku, teman-teman bisa WA saya ada di bio profil sahabat Bang Zuma ini, klik aja akun ini, di bio profil tersebut ada link untuk WA. Nah klik aja link tersebut langsung masuk ke WA saya, Bang aku mau pesan buku. Nah khusus untuk buku di saya pesannya itu saya kasih tanda tangannya Bang Zuma kayak gitu, tanda tangan Bang Zuma sama fotonya Bang Zuma. Terus nanti bukunya aku semprot dikit lah parfumnya Bang Zuma itu ya kan. Bayarnya 100 kan, host? Iya benar Iya Bang, kan? 100.000. Jadi kalau pesannya di aku 100.000 dapat tanda tangannya Bang Zuma, terus kemudian fotonya Bang Zuma kayak gitu sama parfumnya Bang Zuma. Perlihatkan ini, host, perlihatkan bukunya, host. Banyak yang minta buka kamera, perlihatkan buku gitu. Oh ya bentar aku ambil dulu bukunya ya, sabar. Iya teman-teman, dengan membeli buku, ilmunya dapat, pahalanya dapat, sedekah dapat kan gitu ya. Daripada beli cemilan, cemilan juga penting kali ya. Cemilannya Mas Riko. Sabar. Kita buka kamera, sabar. Hostnya yang buka kamera, saya nggak usah. Udah tuwe. Rambutku gagal loh rambutnya. Kalau buka kamera, rambutnya bagus. Kayak apa? Pesawat tempur. Ada dapat bukunya. Hai, jumpa lagi kita. Bukunya mana, Dek? Coba tanya kakak. Ini penting ya teman-teman, bukunya ini maksudku. Ada. Nih, buku yang ini. Pemilik tanah Palestina, membongkar rahasia pemilik tanah Palestina. Di kita masih banyak nih bukunya, dipending beberapa saat lamanya. Nah di sini di dalam nih ada kata pengantar dari Bang Zuma. Kata pengantar dari Bang Zuma lengkap dengan tanda tangan. Di sini nanti kita tanda tangani di sini lengkap dengan nama dan tanggalnya gitu. Gitu ya. Di Shopee nggak ada. Berapa halaman? 126 halaman. Harganya 100.000 ya Bang ya? Yuk, Itu 100.000 belum termasuk ongkir ya teman-teman. iya. Ini dapat pahala, dapat ilmu,
ya dapat warisan juga, mewariskan kepada generasi berikutnya, untuk anak atau siapapun. Ini bukunya sangat bagus. Silakan host. Cara belinya teman-teman bisa langsung masuk di bio profil saya ini. Sahabat Bang Zuma, teman-teman klik. Nah, di bio profil itu sudah ada link nih, saya taruh link WA. Yang ku bilang ada tulisannya informasi lebih lanjut silahkan WA. Di bawahnya itu ada link. Klik saja link itu langsung masuk ke WA saya. Kayak ini ada yang sudah chat, Bang mau pesan bukunya. Bisa, harganya 100.000 di luar ongkir. Nanti saya cekkan tuh ongkirnya berapa. Jadi saya bilang, Bang ini ya harga buku 100, ongkirnya 25.000, jadi totalnya 125.000 kayak gitu. Keuntungannya beli di saya apa selain dapat tanda tangannya Bang Zuma sama fotonya Bang Zuma, nanti saya Dapat foto pula? Udah ada aja. Ya foto kan, langsung ke foto Bang Zuma sambil lagi live. Haha, kan kenal langsung dia WA saya gitu kan. Oh gitu. Iya. Bisa. Kemarin ada yang beli, Bang Nasri ya, dari Timika. Beliau beli 5 buku. Ntar ya, ntar aku balas ya WA-nya, nih ada yang WA. Buku saya mau ya, ntar aku balas, nih sudah ada yang WA. Kenapa suaranya Bang Zuma kecil ya? Suaraku gimana, Sat? Enggak, aman. Aman. Nomor Sadli berapa ya, Sad? Iya, langsung aja diketik di bio profil saya, Bang. Tunggu. Yang di YouTube juga minta soalnya. Bisa disebutkan biar saya ketik. 0815. Jangan ya, di ini. 08 15 tambah iya. 2728. Terus aku kok jadi lupa. Tambah 2822. Oke. Itu aja. Iya. Saya ulangi ya, 0815 tambah 2728 tambah 2822. Oke. Saya ada yang di luar negeri aku nggak tahu ya, tapi aku coba aja dulu ya. Kemarin kan aku kirim parfum ke luar negeri, yang pesan parfum untuk ke Singapura, terus ada yang ke Thailand, Vietnam gitu, ditolak sama bea cukai. Jadi aku coba ke ke kargo, nanyain lagi bisa nggak kirim ke luar negeri untuk buku. Jadi aku belum bisa pastikan bisa atau tidaknya. Ini ada yang pesan. Waalaikumsalam. Ya, silakan teman-teman Kristen yang mau naik, yang mau langsung. Ustaz Suapi tadi ada di bawah katanya. Ada tapi nggak request, aku nggak lihat juga akunnya, Bang. Nggak bisa aku jambak. Kamal Yosef, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, apa kabar? Baik. Kamal Yosef Muslim ya? Iya, Islam. Oke, ada yang ingin disampaikan, Bang? Ini siapa nih yang ngomong sama saya nih? Aku host. Oh, Islam atau Kristen? Islam. Oh ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ada yang ingin disampaikan, Bang? Siapa namanya tadi, lupa lagi? House Sadli. Iya, saya Sadli. Sadli. Nggak pernah masuk di grup WA ya sebelumnya gitu? WA mana? Belum. Oh ya, pantesan ya. Saya juga kaget itu. Biasanya kalau masuk grup WA pasti kenal saya gitu. Oh gitu. Iya. WA yang mana ya? Grup WA. Grup ya, WA. Grup WA. Gitu. Beliau enggak. Oh iya. Yang di API bukan? Bukan. Banyak sih. Waktu oke. masih debat di WA kami. Oke, Bang. Udah lama kali pun itu ya. Gimana kabarnya, Bang? Bang Juma sendiri kabarnya gimana? Lama nggak bersua nih?
sehat. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Masya Allah. Kalau nggak salah kemarin abang di Malaysia bukan? Siapa? Saya? Mm-mm. Enggak, saya masih di Indonesia, belum ke Malaysia. Kata siapa? Oh iya. Oh saudara kita Sabil yang di Aceh. Ada satu lagi. Siapa namanya ya? Yang di ini, yang di Malaysia ya. Apa namanya? Mirip-mirip. Ini sama Oten aja sih. banyaknya komen-komen di bawah tapi nggak berani naik ya. Aku jambak-jambakin nih Oten-Oten yang menghujat di bawah tapi nggak berani. Dinda Wafi kok nggak naik? Ustaz Wafi, silakan request Ustaz. Oke, aku lihat dulu WA ya, udah ada banyak yang ngechat aku. Bang Juma itu perdebatan Bang Juma sama siapa tuh? Yang ini maaf kata ya Bang, yang wajahnya kayak maaf ya, kayak banci itu siapa tuh? Oh Elias Pikal. Oh. Itu gimana? Udah berapa kali debat sama dia? Udah sering dulu sebelum dia terkenal. Tapi sejak itu dia nggak mau lagi. Mas Ujo di TikTok masih dialog gak? Siapanya tuh? Dianya? Iya sama abang sekarang. Sejak dia malu sendiri dengan pernyataan sendiri nggak pernah lagi muncul. Oh gitu. Memang orang kayak dia itu ya saya perhatikan memang itu Gimana bang? kayaknya gitu menurut pemikiran saya, pendapat saya itu kayaknya itu orang mau ngolok-ngolok gitu. Iya sih. Kalau itu mungkin ini maksudnya siapa? Okta. Iya. Si Kiamat. Oh iya. Makanya ketika saya ngobrol itu sama siapa Bu Etika, emang orang itu nggak ada ilmu, malas nanggapi dia. Itu dia. Saya takut kepancing marah kalau orang kayak saya. Tapi kalau Bang Juma, insya Allah enggak lah, itu bisa. Amin. Kemarin pakai atas nama akun apa ya di WA? Siapa itu? Entum. Eh, Dirimu. yang di TikTok atau di mana? Di WA kemarin di grup WA. Oh, ya Kamaludin. Oh iya, Masya Allah. Jadi dulu Kamaludin itu. Iya. Yang bisa Ibrani kan? Ya sedikit-sedikit Bang, tapi bukan ahli lah. Memang saya juga ngomong sama orang-orang, saya bukan pakar bahasa Ibrani, bukan pakar bahasa Yunani, saya bukan pakar bahasa Aramaik, saya bukan pakar fikih, bukan pakar hadis. Ya sedikit-sedikit bisa lah gitu. Kemana aja? Kok baru nongol? 2 tahun ini saya kerja Bang, kerja di pabrik jadi kurang begitu Gitu. fokus belajar lagi gak kayak dulu gitu. Kalau dulu kan sering belajar lah bisa-bisa. Kalau sekarang udah terganggu dengan bekerja lah seperti itu. Iya. Makanya udah lama ini sama Bang Jumang agak bersilah. Iya, betul. Iya. Kemarin malah kupikir antum ini udah di Yahudi, Judaism. Oh enggak Bang. Saya insya Allah akan bertahan di Islam sampai wafat. Amin. Inna dina indallahi Islam. Nah ini. Masya Allah. Insya Allah. Ya sambil kita tunggu teman-teman yang Iya lain. Bang. Ajak Ustadz Tahta, Ustadz Wafi, Masya Allah. Ustadz Dinda. Suki. Mata Ali. Ngomong di sini dia. Ayo, Oten yang mau naik, silakan request dong. Kemana aja Dinda Ali muter-muter. Ini Oten cuma beraninya komen-komen di bawah, pas di jambak gak mau naik. Ini maksudnya apa? Siapa itu? Ustadz Ali. Menahem Ali maksudnya? Bukan. Naik. Oh, Pejuang oke. kita dari Aceh, salah satu bagus deh, alhamdulillah. garda terdepan juga. Tindahen, syukran. Ini Otennya kemana nih? Iya, selamat malam Bang Doyok. Halo Bang Doyok, ini kayak Oten deh pernah naik. Tuh gak berani dia. Namanya bagus.
Memang Bang Juma ada juga ada selenggingan yang berkata baik dari pihak Islam sendiri. Bang Kamal itu mualaf Yahudi Masya Allah. masuk Islam katanya. Padahal saya bukan mualaf, saya dari kecil Islam itu. Iya, cuman belajar Ibrani juga. Ustaz Salif laikin. Ustaz Salif silakan request. Ustaz Salif belum ada request nih. Kasih tema coba host. Oke lah, baiklah. Aku kasih tema. Aku udah lupa ini live karena udah 2 bulan kan. Apa temanya bang? Oke, aku tahu. Masih mauku. Masih mauku. Baik, temanya. Apa tuh? Manusia kok. Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Gimana deh? Assalamualaikum warahmatullahi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Salib, apa kabar Ustaz? Sehat-sehat saja. Alhamdulillah. Sehat Alhamdulillah. walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bikin kaget. Aduh, aku udah lah apa tadi gurunda Ustaz Alif, Akhi Kamal dan Akhi Sadli dapat safari tadi 1 jam, kenyang banget alhamdulillah. Di mana? Dapat Di serigala? tempatnya di mana? Daniel Gabriela. Tempatnya Daniel Gabriela gurunda. Siapa serigalanya? Enggak, ya itu Daniela Gabriela itu dia ternyata terhitung penghujat juga. Jadi alhamdulillah Allah tunjukkan jalan ke sana. Dia bahas topiknya gini coba. Buktikan Tuhanmu maha kuasa, asik gitu dia bilang. Oke. Silakan kayak gimana sih Kristen contohnya, kan aku tanya gitu ya. Oh, kalau di Kristen itu Tuhannya menyatakan dirinya dan bermujizat dan berbicara langsung kepada manusia. Oh gitu ya ya. Kalau di Islam sih ketika Allah membangkitkan Nabi di Arab, satu Arab Islam. Itu aja sih. Wah, guncang dia. Langsung guncang dia. Weh, kamu ya, kamu gak nyambung kamu. Bukan begitu jawabannya. Lah, harus gimana ngejawabnya? Emang gitu. Itu buktinya gitu. Bisa kita lihat. Bisa kita lihat sekarang gitu. Ya, harus menyatakan diri. Oh, dan juga harus berfirman langsung kepada manusia. Tuh, aku jawab aja. Ya, kalau menyatakan diri, berfirman langsung, tapi ujung-ujungnya umat yang apa dia datangi nggak jadi Kristen, ya gagal gitu. Wah, turun kamu nggak begitu caranya. Alah, ngamuk. Allah, Masya Allah. Iya, kan percuma ya, percuma gitu. Tuhan turun ke bumi 30 tahun. Waalaikumsalam. Ustaz Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku turun dulu, ini kok error ya? Dan Bang Suaranya bagus. Hekores dan host lanjut. Ada yang rambut baru ini. Iya, rambut baru Ustaz. Awet muda Ustaz Alif Alhamdulillah. Ya. Biar agak fresh sedikit. Iya, 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 Ustaz. iya. Alhamdulillah. Agak segar ya. Ian Azani, syukran. Wih, kabur. Ada otennya nggak? Wah, ini Ustaz Alif wajah baru bener guru. Nah, kayaknya ini baru dicukur nih alisnya ini. Bukan dicukur, dicabut-cabutin. Oh, dicabut-cabut ya, pantasan kok baru banget mukanya. Keren. Alhamdulillah. Ukhti Zina. Mr. Bor Pony. Titina. Ayo, manusia Mr. kok Pitoy. Tuhan. Ayo naik sini. Itu Bocah. Mr. Pitoy. Pitoy, selamat malam. Kayaknya Muslim. Assalamualaikum. Muslim, Kristen, Pitoy. Muslim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan apa yang disampaikan Bang? 1 menit.
Bang Pitoy. Dikit lagi jadi piton ya. Kurang N, tambah N. Nanti Sebentar, Bon, sebentar. Ya silakan. balas si orang ah. Sebentar. Maksudnya sebentar aja, benar mengomong. Ayok, yang menuhankan Bunda, Tuhan selain Allah Azza wa Jalla, silahkan bertanya-tanya tentang Islam. Apa aja tanyain. Kita akan jawab. Insya Allah kita akan jawab semuanya. Makasih Bunda, berkah selalu. Oh, jadi sesi bertanya nih, Akhi Forest. Enggak, kita sesi syair. Jadi bersyair. Nanti ini kita udah semua tinggal Bunda Rahma. Silakan Bunda Rahma syair kemerdekaan. Bukan 17 Agustus. Lah iya. Namanya juga dialog ya, pasti bertanya lah Bunda. Janganlah on cam. Makasih Bang Zeki. saya tutup dulu camnya. Bentar Siap. aja. Biasa mau pakai lipstick dulu. Banyak jatuh cinta kalau buka open cam. Gurunda banyak jatuh cinta Dende. Dende. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ini yang minta open cam Bunda Rahma itu rambutnya dicat ikhwan warna ungu gitu, warna ungu. Ya nggak usah, aku tuh mukaku standar Warna ibu-ibu. ungu, habis Iya. itu lipstiknya warna hitam. Ungu warna hitam, coba bayangin coba tuh, makhluk apa itu? Standar. Rambutnya ungu, lipstiknya hitam coba. Mukaku menjengkelkan. Ada tuh memang orang yang belum ngomong jengkel sudah kita lihat mukanya. Ada loh. Ada loh yang kayak gitu. Ada. Jangan saya, Dayang, jangan. Mudah-mudahan bukan saya. Kita di tadi bilang barusan bukan tak menjengkelkan. Supaya tidak ada musuh. Harus tidak pede Kak buka kamera. Muka tawaroh. Muka-muka Bunda Rahma rata. gak usah buka kamera, buka toko aja Bunda. Hidung sama dagu rata. Kodong. Kasihan deh. Enggak, Bunda Rahma ikhwan, lubang hidungnya satu. Jadi minder kalau buka kamera. Ya aku Di tengah minder. lagi. Bunga kota itu Bunda Rahma, bunga kota. Kalau ada Gurunda, Bang Zuma, saya ikut. Ke sekampungku kapan? Kenapa? Beliau ini Bunda Rahma bendahara di API. Jadi setiap ada sesuatu dia harus tahu, dia harus dengar. Gitu. Nah, kalau Dinda Alif ini ketua API. Kores ini bagian Litbang. Kalau API Sulsel ini adalah DPL wilayah gitu loh. Biasanya itu muncul lagi nanti ada lagi nanti sandro-sandroku muncul. Terima kasih. Terima kasih Bang Deng. Nanti muncul lagi sandroku Ahisugi tukang doa. Ini siapa? Oji. Kenapa Ji? Tuhan nama itu Sandro tak jangan bilang Sandro. Bukan Denika. Oh, bukan. Muncul Ada lagi ada dia bal-bali di komalnya Bunda blokir. Oh, iya. Ada kepala batu oteng. Muncul juga nanti peluncurku Bang Handi. Bongga kana Gurunda. Iya banyak pasukan. Aku tadi kepental di sana. Di mana Mana pembahasannya prot-prot terus kata. Mana? Di mana? Di rumah mana? Bunda blokir. Tadi saya di Bang Sama Dalmo. 12.
Tadi saya di Bang Dalbo, ternyata kalau kita pakai 2 HP, akun Bang Suma aku buka di HP satu kan, lihat-lihat, keluar yang satunya. Begitu ya? Iya. Takutnya Beda-bedain akunnya Gurunda. takutnya teman-teman di sana tersinggung lagi nanti. Bang Suma Oh, enggak kok. udah izin. Soalnya udah ini juga Gurunda udah apa namanya? Udah kelar dialognya. Terhitungnya hilang. Iya, harusnya kan kita sampaikan dulu mau keluar. Ini tiba-tiba keluar. Saya mau masuk ngobrol, akun saya keluar. Oh, ternyata gara-gara saya buka HP yang satu. Ternyata gitu. Ini Riko, kamu itu tidak ada telingamu. Apakah Muhammad itu Allah? Berapa kali kau dikasih tahu tidak ada telingamu? Apakah Muhammad itu Allah? Ish. Iya. Gua di Jakarta. Allah itu nama Tuhan. Ya, ini ada Akagami. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. naik di sini bisa satu room sama Gurunda Zuma, subhanallah. Masya 2 kali Allah. nih. Cuma baru kali ini aku dengar langsung nih. Iya, gimana Bang? Di mana abang ini? Aku di Palu, Gurunda. Oh, sama-sama Sulawesi. Apa? Sama-sama di Sulawesi. Yoi. Yoi. Cuma beda logat saja. Iya. Cuma beda logat saja. Masya Allah. Kalau sering ke ini netizen, kalau sering open cam, nanti ada edit foto aku jadi film kartun. Ya minimal Bang Suma sudah buka cam. Iya Bang Akagami, apa ada lagi yang ingin disampaikan? Daripada Bang? PCD King, Sopiatul, tak ada sama sekali. Tidak ada, tidak berani. Iya. Ya kan? Bang Anto, Akagami. Iya. Enggak ada. Ini Oke, baik. aku bingung konsep Tritunggal ini sebenarnya gimana itu di Oten itu. Tunggal, ya 1 dipaksakan 3 dipaksakan 1, kayak gitu-gitu. Tapi kebanyakan mereka ini kan pintar-pintar matematika, tetapi ketika ditanya 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Padahal kalau orang bilang itu anak SD saja tahu itu. Jawabannya 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Tapi kebanyakan mereka menolak. Wah. Susah kalau bicara masalah kitabnya, mereka susah karena lebih dulu doktrin daripada akal. Oh, berarti mereka ini mengimani doktrin. Iya. Sini aku counter deh, mumpung nggak ada Kristen ya. Ini aku bantuin Kristen. Itu kalau 1 tambah 1 tambah 1, bayangkan aja begini: 1 gelas air ditambah 1 gelas air ditambah 1 gelas air, tetap 1 air. Waduh. Susah itu dia. Karena hal-hal yang tidak rasional dipaksa untuk rasional, ya nggak bisa lah, itu nggak bisa dijadikan sebagai acuan. Jadi tinggalkan akal sehat. Kalau mau percaya itu akal sehatnya dimatikan dulu, jangan pakai akal sehat, nggak akan sampai. Imani aja, itu aja intinya. Untuk masuk ke sana ya imani saja. oke Bang, agak mirip origami ya. Kertas lipat. Kok dong? Berkah selalu Mbak. Antonius ini kayaknya kok dipisah Antonius yang di Zoom ya, bukan? Antonius, selamat malam. News. Antonius 1, 2, 3. Murka Tuhan. Nggak ada suaranya, aku turunkan ya. Antonius, selamat malam. Assalamualaikum.
Buka mic-nya Antonius. Oh, Muslim. Silakan Bang. 1 menit. Apa yang disampaikan ke guru kita, Bang Zuma. Terima kasih Bang Ardians, berkah selalu. Anto, apa yang kau sampaikan Anto? Maraiki bun. Oh Anto, Ya. ngapa kau? Bicara mau Anto. Kabur. Astagfirullahaladzim. Lama kah menunggu? Nggak mau kau bicara-bicara. Maafkan saudara, kau diam jadi begitulah. Lucu. Suka saya dengar Bunda Rahma marah-marah pakai bahasa tadi. Apa kok? Amo terang kok? Ini Bijak. Ada Rinto. Rinto, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Islam. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bang mau melapor. Apa yang disampaikan? Itu Bang, di sebelah- silakan. Si di sebelah itu pakai profil abang Zuma sama Bunda. Iya lama itu bang, sudah lama itu. Jangan pakai heran. Deh, ngeri juga dia bang. Ngeri. Gila semua bang. Iya. Serius. Begitulah. Astagfirullahaladzim. Begitu. Penghunina itu dadi, bang Rinto. Penghunina dadi yang lepas, lepas. Rinto ini di mana Bang Rinto? Saya lagi di Makassar antar sepunya bos. Oh, Makassar juga. Iya. Saya orang Palopo, Bo. Di mana Ki di Palopo? Saya di Palopo di Muhammad Kasim. Muhammad Kasim, oh di kota. Iya. Iya, Muhammad Kasim. Banyaknya itu durian di bawah. Wah. Bang, Habis. Ahi, Sidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya waduh. Akhirnya rindu juga kan dirimu. Masih mau Wabarakatuh. pergi. Di mana Ki Ahi? Ada sibuk di itu aku. Jadi tapi udah lama mau sapa. Aduh Gurunda ini udah lama. Nah, tapi nggak lama juga ini. Tadi malam mau sapa cuman kan rungkat gitu loh. Terus lagi asik juga Gurunda lagi diskusi gitu kan. Aduh ini baru ketemu Gurunda ya. Sama. Kangen kan? Iyalah. Karena sempat nyimak-nyimak cuman aduh masih agak sibuk gitu loh Gurunda. Saya antar Begitu, mimpi dengan Tida itu. Benarkah ini? Iya benar. Ada sih nyimak-nyimak Gurunda gitu. Cuman waduh mau ini sibuk gitu sama teman-teman lain juga Bunda Rama apalagi Gurunda kan Kang Kores. Itulah maksudku. Sempat saya lihat. Ini enggak salah sini kan? Enggak lah. Ternyata dirimu betul dan pikir bukan. Oke lah Gurunda ya, Gurunda semua ya. Oh Ya, semua, baik, makasih udah dinaikin. Saya mau sapa Gurunda aja. Saya mau Siap, Bang. rolling dulu ini. Kebetulan udah waktu nih. Ya, Oke ya Gurunda semua ya. jaga Ya, diri. Bang. Bang Sidik, yang lain gak Ya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke Bang Gurunda semua, saya turun dulu Bang. Oke Bang Rinto, hati-hati. Ya, Kidi salam sama Pia Pugalu le. Siap Ya. Bang. Oke, makasih banyak Bang sudah dinaikin. Baru Siap. sampai dinaikin lagi nih Bang. Iya. Oke bang, makasih. Ini Ya tim Oten saya, silakan Bang. request Oten Iya. yang mau naik. Oke, saya turun dulu Bang. Makasih banyak Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam kepada anak lu semuanya, lu Raya. Siap. Oten yang mau naik silakan request, nanti aku kasih donat deh. Buat Oten yang request naik. Ya teman-teman yang mau pesan buku silakan ya. Yang mau pesan buku Pia Pugalu, thank you. silakan WA saya. WA saya ada di mana? Ada di bio profil. Bio profil saya ada link. Kalian klik aja link tersebut, langsung masuk di WA saya. Cuman ntar aku balas ya. Kalau sudah ada Oten, aku balas chatnya yang mau pesan buku. Keuntungannya pesan buku di saya apa aja? Selain dapat tanda tangannya Bang Zuma, dapat fotonya Bang Zuma, dapat WA saya, terus kemudian dapat parfumnya Bang Zuma. Jadi nanti bukunya aku semprot-semprot parfum. Gitu loh. Emryo Keju naik.
Nanti saya ke gunung ambil, ke gunung, ke sana ambil. Ke Bolangi. Ulangi. Iya, Bolangi. Ada kan? Kalau benar, Punya jadi aku buat itu 3. Sadli kan, belum ku oh ada ambil. bunda. Oh ya udah nanti hari Sabtu atau Minggu. Nah, Tapi satu aja, nggak apa-apa jual yang 2 itu. Satu aja aku ambil supaya tambah-tambah ilmu lah. iya bunda, siap. Alhamdulillah. Ya buat teman-teman yang di Makassar mau bukunya juga bisa nanti langsung ke Bolangi aja. Hari Sabtu sama hari Minggu kita ada di Bolangi. Nah nanti Tapi jangan datang ngintip, habis itu lari. iya jangan kayak gitu, nanti dikira maling. Nanti langsung kami tembak itu kalau ada yang kayak gitu ya lagi. Balo orang ini, di Gurunda. Iya, Balo. apalagi yang lempar-lempar minuman botol di depan Ih, wisata kan kurang ajar itu. astagfirullah. Hati-hati kepalamu meledak. Kita udah pasang CCTV di situ, jadi hati-hati kalian ya yang mau ngancam-ngancam. Lempar ini botol minuman, habis itu lari. Nggak usah kayak pakai gitu cara-caranya gitu. Langsung aja masuk kita diskusi. Bang Suma tidak orangnya baik kok, nggak main anarkis kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapa? Aku bilang aja Sandro ku datang nanti ya. Itu nyusul itu guru. Satu lagi nyusul tuh nanti. Kalau saya udah hilang nyusul dia. Dia monitor beliau. Dia lagi live juga. Iya lagi di sana itu Bang Andi itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis buka Kayak dia sama Pak De sama Bang Handi kayak kembar siam ya. Mirip-mirip. Kembar siam tuh nanti kan? Oh, bukan. Mirip. Kembar aja kalau itu. Apanya yang mirip? Mirip body. Mirip apa lagi? Berkoba mau nantang HMC naik lah Bang. Silakan Ini Bang. Kristen ini. Omi. Selamat malam. Omi, selamat malam. Omi, selamat malam, Omi. Iya, kalau gak ada Bang Handi kurang lengkap. Omi atau apa ini? Omi apalah di sana lako kan de bobok si solapekan le. Torok kan robati itu. Omi. Wah itu istilahnya Rahma. Popok mising. Ih. Kodong kabur. Malah lakinyo ka masih. Belas sih kena sumpahin siakan Bunda Rahma penekaman ya. Mending kabur. Nah ini teman SMA Bunda Rahma ini. Selamat malam Benedictus. Kenapa namamu sulit banget? Benedictus. Tikus. Muslim Kristen, tapi kalau begini namamu Kristen ya. Benedictus. Selamat malam Benedictus. Pernah tanya kita apa itu orang Islam namanya begitu. Nah, Benedictus, Justus, mulai naik Yus, mulai naik. Benedictus, selamat malam. Benedictus. Bang, selamat malam ya. Saya kok banyak tertawa ini malam gara-gara mendapat ini. Astagfirullahaladzim. Benedictus, Justus, selamat malam. Justus ini anak Yesus. Ya, pokoknya itu tidak ada yang mau ngomong. Woi. Sariawan kiko dong. Tapi dari lahir. Benedictus. Dibuka mic-nya dulu. Ya. Justus bukan mic. Selamat malam Bang Justus. Assalamualaikum. Bukan Kristen apa Muslim? Muslim ini.
Justus kayaknya Kristen. Justus itu Baik. Iko dong. Sekaligus. Rajin. itu di-kick atau gimana? Enggak, turun sendiri lah masa aku. Oh. Buku apa yang dijual? Immanuel, pemilik tanah Palestina. Ah, itu diorder sama host. Ngajak abang mau deh. Halo, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Salam dari Pekanbaru bang Zuma. Masya Allah, Pekanbaru. Di mana Ya. di Pekanbaru, Bang? Saya penonton setia bang. Oh, Anda ini aneh. Ada sama-sama orang Pekanbaru, yang disalami orang Makassar. Maksudmu apa? Salam semua. Sorry Ustadz, saya nggak lupa cek. Semua yang ada di atas. Assalamualaikum. Kita sama-sama Pekanbarunya, Bang. Ah, macam mana pula, Bang ini? Iya. Sorry bang. Saya di Rimbo Panjang. Oh, di Rembo Dekat Panjang. dari rumah Ustadz Abdul Somad. Mas. Masya Allah. Namanya Abang bagus, Daud. Luar biasa. Apa bang? Namanya Daud. Daud. Bukan David tapi bang. Mu'allaf ya. Itu ini David itu panggilan orang baratnya. Mu'allaf ya. Enggak bang. Islam dari lahir. Tapi emang namanya David. Oh itu nama di sini aja bang, nama dari KTP Apit. Ya Daud lah itu kalau David. Iya bang. Sama dengan Saya- Yahya, Yohanes atau John. Afid. Itu ya. Namanya Afid Bang. Apit di KTP Apit. Itu di sini aja bang, di TikTok aja itu bang. Supaya dinaikkan ya Bang ya, kayak dikira Kristen. Enggak, bukan gitu juga bunda. Oh, Enggak ada bukan, niat gitu tadi tuh. Cuman tes aja kan, amanah Kalau tahu orang Bugis dinaikkan. dong. Udah ramai ini kayak anak dukun, pandai nebak-nebak. Iya bunda ini. Saya aslinya orang Minang. Orang Minang abang Zuma, orang apa Pangkalan. Iya. Nggak ada teman saya orang Bugis katanya kalau Daud, kalau di orang Bugis namanya Daude. Itu Pak Daud. Kalau di Jawa jadi Dawud. Oh Daud. Iya Dawud. Nah, kalau di Jawa itu Dawud. Semoga sifatnya baik itu aja bang ya. Amin. Amin. Saya jadi ingat guru ngaji saya namanya Ustadz Daud. Soalnya ada yang pernah naik, terus ditanya Bunda. kok namanya begini, ya itu supaya saya dinaikkan. Oh gitu Ternyata, ya. Iya, ya mohon maaf ya Bang ya. Nggak apa-apa bunda, biasa itu bunda. Di Jawa katanya Dawet. David. Semoga sehat selalu bang. Saya akan mantau terus bang. Amin. Amin. Allah. Semoga kita diberi kesehatan semua. Itu harapan kita kepada Gurunda, sehat selalu ya Allah. Amin. Apalagi Bang disampaikan, silakan. Itu aja bunda. Terima kasih semuanya. Semoga kita sehat-sehat selalu. Amin. Amin ya Allah. Lada udah. Oke Bang. Terima kasih ya. Kita turunkan ya Bang. Oke. Taurus apa tahun? Oh Taurus. Bintang Taurus. Selamat malam. Assalamualaikum. Taurus ini marga Batak ini. bintang itu. Ada kan Batak? Ada. Si Taurus. Oh si Taurus beda kan? Taurus. Selamat malam. Taurus. Assalamualaikum warahmatullahi Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, si Taurus ada kalau si Taurus. Isi margamu, Bang. Salam dari Marus, Bang Suma. Oh. Orang Maru. Kirain orang Batak, taunya orang Makassar juga. Si Taurus itu si Taurus. Kalau Batak itu Taurus, ini Taurus bintang. Oh bintang. Yang kayak kambing itu bintangnya ya? Ya, itu gini kan itu. Tomaru su. Kayak kambing. Motor di Maru. Di dekat terminal. Dalam kota tuh Plek. Bambu runcing. Bambu runcing, ke bambu runcing itu pangkep Gurunda. Udah ada jalan bambu runcing juga. Ya, Pit.
PTB. Oh, PTB. Iya. Tempat nongkrong biasa di situ. Ada kapan beruncing Bang Suma? Gimana? Pantai tak berombak. Jaringannya merah, Bang. Alhamdulillah bisa. Soto Maros. Jaringanmu merah, Bang. Bisa cerita langsung sama Bang Suma. Iya. Terima kasih. Tak berombak. banyak. Pandai tak berombak. Iya, jaringanku merah. Jaringan wifi jelek Bang. Iya. Jangan-jangan di warkop ini. Banyak warkop di situ kan? Di belakang. Masih ada warkop. Ada lah. Bahkan udah nggak ada warkop sekarang. Dekat Roti Maros ya, Bang. Jauh. Banyak warkop di sini. Iya dekat. Dekat itu yang dibunuh. Cuma saya sama- tinggal di tempat kerja, Kas. Oh iya. Ada itu. Saya pendatang juga ke sini. Dari mana Ki? Dari Segeri. Pangkep tuh balik. Iya, di bawahnya Pangkep Bang Suma. Oh iya. Dekat anu. Cuma kerja di Maros. Di Maros di. Iya. Segeri. Iya. Mantap itu. Tog, mana? Apa Iya, lagi yang Bugis. kita sampaikan? Bugis Mandale. Tidak, cuma mau nyapa Bang Suma aja. Oh iya. Makasih banyak Bang Suma sudah naik. Iya. Kita turunkan ya, Bang ya. Terima kasih banyak. Bukan Sebelum Sigere, apa-apa. Sembarentong. Sigeri, ngapa na Sigere? Sembarentong ini. Belum kalau nggak apa-apa host nanam sih. Sigeri, bukan Sigere. Sigere itu sembeli. Pintar ya pakai nama-nama anu. Dangi, Tidak, oh iya, tidak. Dangi Pangkep, betul. Dangi Pakai ada yang pakai fotonya Aki Sugi nih. Bagaimana Pak De? Jangan-jangan Pak De. Dia ngefans, dia kan lebih ngefans ke saya daripada ke Tuhannya. itu si Halilintar. Iya, dia lebih ngefans ke saya daripada Tuhan. Tuhannya apa yang di-fan nih coba? Halilintar itu pecinta ayam jantan. Iya. Lebih suka tidur sama ayam daripada sama istrinya itu. Haleluya. Orang mabuk. Saturnus, Neptunus, Pluto, Arianus naik. Halilintar. Karena dia tahu saya lebih ganteng daripada Tuhannya kan, makanya foto saya dipakai. Ada yang nantang Pak De. Pak De ada yang nantang nih Barkoba. Barkoba naik. Pak De. Pak itu dibawa Kisugi debat sama saya. Barkoba naik. Mau Naik bahas apa? kabupaten. Ini. Tapi sebenarnya pendetamu aja lah suruh datang sini, baru selevel sama saya kalau cuma kelas Jumat. Budi Asali aja, aduh, kalang kabut lawan saya, apalagi cuma kau. Ah, ini dia orangnya. Panjang umur. Halo Loknat. Halo bang. Ya. Ya, Muslim Kristen bang. Muslim bang. Oh ya, assalamualaikum lah. Waalaikumsalam. Mana Kristen? Kristen mana bang? Kasih paham bang. Iya. Gak ada bang, belum ada naik bang. Nah tuh. Tadi saya udah kenyang di roomnya blokir permanen tuh. Siapa tadi bilang tadi? Siapa? Ada berapa orang tadi itu? Bahas masalah Tuhan mau mengadakan prot di tempat umum itu kan?
Mampus. Apa yang disampaikan laknat, bukan laknat, Luknut. Apa sih Luknut? Apa namamu betulan itu Luknut? Laknat. Laknat. Memang kamu mau dilaknat? Apa namamu seperti itu, Bang? Kabur dia. Nama itu doa loh. Kasih namamu laknat, kau dilaknat. Naiklah kau tantang Pak Desugi, naik. Barkobah. Oliver. Ini muslim juga. Cuma pandai typing, begitu naik jadi berhala dia. Tes lah kalau gak percaya. Naik yang nantang. Siapa di reject? Siapa yang di reject terus? Assalamualaikum, Muslim Kristen. Pasti Islamin kan nur cahaya. Dong. El Nafasa. Selamat malam, El Nafasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan, Bang? Pengen Silakan. kenal sama Bang Zuma aja. Ngefan Oh iya, banget. Bang. Iya, Bang. dari Kediri, Jawa Timur, Bang. Masya Allah. Kediri, Jawa Timur. Iya, setiap hari aku nonton live-nya, Bang. Mas, harusnya ngapain ini pada-pada wong Jawa ngopo? Saenak edewe. Makassar, karo wong Jawa pada Jawa ning ngono lho. Karo wong Jawa kiring kerong. Itu Bang Zuma pakai kaos yang Lois itu, Bang. Sama kayak kaosku, Bang. Kaget aku. Wih, Masya Allah. Endorse. FNB tolong biaya endorse-nya. Allahu Akbar. Kediri. Aku setiap hari loh, Bang Zuma, nonton live-nya Abang ini. Seneng banget aku. Masya Allah. Sambil belajar Terima juga. kasih, Bang. Udah beli baju Bang? udah gabung api belum, Bang? Kediri, Bang? Belum, aku Gabung lah, Bang. Ini Aku ngefan cuma. coba daftar belum dianu juga. Oh, aduh. Tapi udah daftar ya? WA Bang Andi aja. WA Bang Andi aja Kalau begitu Anda sudah anggota API walaupun belum diterima tapi kan udah daftar. Iya, banyak banget aku nambah ilmu dari Bang Zuma ini. Iya. Yang Dari Bunda Rama masa nggak tambah ilmu? Izin, mungkin sudah dicek berkala emailnya dari email waktu mendaftar? Coba nanti tak cek lagi, Bang. Ya, karena balasan pemberitahuan pendaftaran itu lewat email. Email waktu diisi ketika mendaftar gitu. Iya, Bang. Pemberitahuannya nanti di sana. Iya. Malah sampai punya angen-angen gini nih, Bang. Kadang-kadang kan saya juga pergi ke Makassar gitu. Pengennya ketemu sama Bang Zuma. Masya Allah. Kita sapa. Oke, itu yang disampaikan Bang El Pasah. Ya, jangan lupa bajunya Bang. Kalau ngefans jangan lupa baju Bang Zuma. Saya numpang. Oke, kita ganti. Ini ambil Terima baju. kasih abang-abang semua. Terima kasih. Semoga sehat semua. Diberkahi Iya, semua. Bang. Sama-sama. Amin. Kita sapa 70 kali 7 kali. Katanya di bawah bosan. Habis nggak ada yang lain. Ini aja dulu ya. Abu Jahal Kristen loh. Oh, Kristen Abu Jahal. Ya. Iya, Bang. Selamat malam. Abu Jahal Kristen. Ya, betul. Tidak. Jaringanmu itu kepental jaringan. Tadi di Apa ini ingin diskusi dengan Gurunda, Bang Zuma, siapa? Silakan. Masih aja tunggang-tungging ke Blackstone gitu loh. Apa kau bilang? Sebentar Bunda, Silakan, ini Pak. sekedar pemberitahuan aja.
bahwa ada yang mengaku dirinya namanya Abu Jahal. Abu itu artinya bapak, Jahal itu artinya bodoh. Jadi Anda mengaku sebagai bapak yang bodoh. Terima kasih. Dewa, ngapain takut? Oh dewa, matamu picek, nggak ngerti itu Ustaz Ali, kok dibilang dewa. Udah turunin bang, kita nggak butuh Lagi penghujat. ngasih tahu. Bang, Takut sama bujang. Bang Sadli, turunin aja penghujat, nggak perlu di. Udah aku turunin, kita ganti sama satu lagi Oten. Tunggu ada Oten satu lagi. Udah, jangan penghujat. Itu mencerminkan agamanya kalau dia gitu. Udah jelas-jelas Dia itu ngefans sama Abu Jahal. Ya udahlah, memang segolongan berarti. Saya kasih tahu namanya artinya gitu loh. Kayaknya punya dendam dia sama dewa. Iya kok. Sampai Orang salah orang dibilang dewa. Makanya. Ya ini ada Barkoba juga. Shalom Barkoba. Ini yang mau nantang Pak De. Ya, apa. Silakan, apa yang mau kamu tanyakan atau saya tanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya Anda Muslim Kristen. Saya Muslim. Lah kok nantang? Bukan nantang, saya ingin naik. Udah lama ini. Ini kelakuan tidak terpuji. Baterai saya habis. Bang juga makan. Iya bang. Iya. Kemarin saya ketemu dengan saudaramu jadi Auri. Saya tanyain, kenal dengan Bang Juma nggak kenal. Nah begitu saya promosiin langsung. Aduh, dia Muslim dia. Dia jadi Auri. Auri mana bang? Kita daerah Jawa Barat kita. Oh. Nah, saya kasih tahu gitu. Dia dari Makassar. Saya di situ sedih nggak dikenal gitu. Tapi saya promosiin di situ. Di Bang Juma ini jago kita gitu. Saya bilang gitu. Kamu harus kenal gitu biar apa namanya? Maksudnya dia masuk Auri itu biar ngerti lah gitu kondisi kita. Apaan? Ini orang nggak jelas juga kau. Apa nggak jelas nih Bu Rama ini gimana? Bu Rama yang nggak paham ini. Orang kok diamuk. Saya ngasih tahu orang Makassar yang kesini masuk Auri gitu loh. Perihal bahwa Makassar luas bang. Makassar luas. Iya, maksud Ya, Bu Rama, saya. diam dulu Bu Rama. Maksud saya di Makassar itu ada abang kita, guru kita gitu loh, Mbak. Itu kan anak muda gitu, Bu Rahma. Iya. Dia anak muda, dia generasi dia Auri. Saya ingat Bang Juma itu ketika dia ngomong anak kita jadi perwira kayak gitu. Nah itu ada anak-anak dari kita itu jadi Auri. Saya kasih support gitu, Bu Rahma. Masya Allah. Iya. Saya kasih support ke anak-anak, bukan ke anak-anak sekolah. Saya kasih support, saya promosiin gitu. Saya udah 5 tahun loh ikut debat kayak gini, cuma nggak live. Masya Allah. Saya di snack video, saya mainnya di situ karena di TikTok susah, ke-banded terus. Ya bang, semangat bang. Banyak otennya bang di snack video bang. Saya cuma mau kasih tahu wilayah saya ini kan migrasi ya, Pak, banyak ke sini dengan cara koperasi gitu. Saya juga agak ngeri di sini bang. Nah ini yang migrasi ini saya nggak tahu. Kemarin juga ada informasi yang daerah saya ya begitulah. Koperasi. Iya, yang migrasi dengan cara buka koperasi kan, mereka mudah kan. Bang Harian itu loh bang detail. Ya rentenir, lintah Iya, darat. iya. Kemarin ketika siapa Bang Kores mantau si Risu di Lubis, saya juga ngeri wilayah saya bang. Dulu saya nggak tahu ada di wilayah saya juga yang murtad gitu. Iya. Nah ini saya juga ngeri, tapi setelah saya tahu sekarang udah. Dan dulu saya bilangin untuk semua lah. Arti Kristus itu sering disalahgunakan, benar kata Koh Dondin sama siapa Ustadz yang kayak nama. Ya Kristus itu harus dijelaskan bang, biar Muslim tahu. Mereka menyembunyikan arti Kristus. Kita lihat di Lukas 2:11, mereka sembunyikan itu. Padahal kalau diartikan Lukas 2:11 itu orang yang diurapi Tuhan, betul nggak bang? Iya. 7 jangan kabur. Ini harus dijelaskan untuk semua ya. Sebentar, Ya bang ya, karena saya nggak ada waktu untuk live seperti abang-abang semua. Ya bang. Ini biar generasi Muslim juga tahu bahwa Kristus itu sama dengan orang yang diurapi.
Kalau disambungkan di Lukas 2:11 itu orang yang diurapi bukan Tuhan yang lahirkan begitu. Ya, gitu saja Bang. Ya, makasih. Apa rasa kebahagiaan saya ini bisa masuk walaupun caranya beda. Bang Barkoba, kalau boleh Iya, tahu di daerah nantang-nantang nggak taunya muslim. Aduh. HMC, saya suka dengan inspirasi di YouTube Anda. ya, itu itu daerah mana, Abang? Subang, Purwakarta, Cikampek itu banyak itu migrasi mereka, bahkan masuk pabrik-pabrik itu mereka migrasi. Wilayah saya aja yang kerja ke sana susah. Ya, besok aku sama Kores, insya Allah, mungkin pending ke Jumat sih. Kami akan ke daerah Jawa Barat ya, tapi daerahnya pantai utara sih. Kemarin sudah dikasih lokasinya, cuman Nah itu juga desa. itu juga benar Bang. Pantai utara juga mereka koperasi bertebaran. Ya, Karena jadi ada pabrik-pabrik- satu tempat yang dijadikan tempat untuk mengajar anak-anak. Rupanya anak-anaknya diajarin selain ngajar matematika dan sebagainya, mereka ngajarin untuk menyembah kepada ya Tuhan mereka lah. Jadi anak-anak kecil Muslim didoktrin dan sudah banyak kejadian anak-anak ini tiba-tiba bisa jadi di rumah itu nyanyi lagu rohani. Tiba-tiba latah waktu dikasih hadiah sama orang tuanya, bukannya terima kasih kepada Allah, malah terima kasih kepada yang sebelah gitu. Betul. Jadi ada beberapa temuan dan mungkin insya Allah mungkin Jumat ya kami sudah di TKP untuk melaporkan. Jadi bagi teman-teman mohon dukungan dan doanya. Dan bagi teman-teman ya untuk Jumat Berkah besok kami lakukan di sana dan semua koin yang kukumpulkan yang di channel Dr. Akal ini sama ada tiga total. Dengan dua yang lain 3 total akun Komal pula akun TikTok ini ya, semua yang di akun TikTok ini memang dipakai untuk Jumat Berkah kalau di saya. Karena kalau untuk makan dari YouTube udah lumayan lah. Kalau untuk makan YouTube udah cukup. Oke, itu aja. Oke, saya turun. Silakan dilanjut Bang. Bang Barko, kapan-kapan jangan bilang nantang lagi ya. Maaf. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Masalahnya tadi dibawa dia mau nantang ya Bang ya. Iya, biar bisa naik. Iyalah udah lama dinaikkan. Satu lagi Bang, Bang Juma ini terkenal di jalanan. Saya hidup di jalanan. Ada satu orang yang pengamen. Dia datang sama saya. Ini bagus banget ini, Bang Juma. Namanya Ameng. Oh iya saya support, dia memang bagus. Dia tiap malam dia denger itu. Bahkan saya juga jelaskan bahwa di dalam Bible itu ini gitu dan ya dia ngerti. Jadi walaupun hidup di jalan, walaupun belum 100% masih campur aduk gitu Bang, tapi ketika kesini kadang dia sholawat gitu. Jadi meskipun ada tatonya, setelah mendengar Bang Juma itu kok dia selawatan gitu. Saya juga aneh gitu kan. Dulu saya pikir agak gimana dengan namanya di jalanan kan gitu. Tapi setelah dengar Bang Juma gimana dia sangat inilah gitu. Suruh bikin lagu tentang Bang Juma Bang. Pengamen biasanya pintar itu. Oh iya dia memang pengamen dia. Ya suruh nyanyi tentang Bang Juma. Bang Juma si ganteng dari Makassar, misalnya gitu kan. Iya gitu saja dilanjut Bang. Silakan dilanjut diskusi dengan itu. Siap Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi memang berkat ini ya, diskusi-diskusi ini kesadaran umat muslim di luar ini makin tumbuh ya. Kita bisa lihat bagaimana mereka mulai sadar bahwa pemurtatan itu begitu nyata dan upaya-upaya para misionaris ya itu luar biasa sekali dalam menipu saudara-saudara kita, seperti yang mereka bilang harus licik seperti ular ya. Dan kita tahu bahwa ular itu berhasil menipu cerdik. Ya, terserah lu lah. Jadi kita bisa lihat bahwa nenek moyang kita saja Adam dan Hawa itu bisa terkecoh oleh mereka. Jadi mereka juga melakukan hal yang sama supaya kita bisa terkecoh. Luar biasa nih. Langsung aja lah ya, sesuai topiknya.
Iya. Gimana Bang? Sekarang manusia kok Tuhan. Pertama ya, kata Tuhan yang ada di dalam Alkitab itu bukan nggak sama dengan kata Allah. Bisa aneh. Gimana? Ini apa sih? Nah, kata Tuhan yang ada di dalam Alkitab itu diterjemahkan dari kata kurios. Kurios sendiri mempunyai makna seorang yang punya otoritas. Apaan sih? Weh, di mute dulu, di mute. Udah, kalau dibuka lagi turunin. Silakan Bang. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang. Bang Zuma, Ustadz Sugi, Bunda Rahma, izin sebentar waktunya. Iya, kami dari Pondok Pesantren Online mengajak teman-teman yang mu'alaf ataupun yang belum bisa baca Al-Quran bisa masuk ke komal kami untuk belajar ilmu tajwid, fikih dan lain-lain. Masya Allah. Iya, saya bisa ini ya, kasih jadwalnya, tolong dibesarkan. Sebentar. Ya. Ini buat teman-teman yang di bawah, yang mu'alaf ataupun yang belum bisa baca Al-Quran ya. Bisa ikut kajian kami. Ada kajian pagi jam 6 sampai jam 7, kajian fikihnya jam 15 sampai selesai. Untuk belajar Al-Qur'annya dari Iqra terus juz amma sampai ke Al-Qur'an tadarus, itu ada semua di situ. Dilanjut ke kajian fikihnya, nanti situ ada ustadz-ustadz yang membimbing kita di situ untuk mempertebal akidah kita dari upaya-upaya pemurtadan, itu juga ada situ fikihnya. Jadi kita percaya walaupun teman-teman sudah bisa baca Al-Quran, tapi kan untuk tajwidnya atau pelafalannya kan banyak yang masih terpatah-patah, bisa ikut belajar juga di situ di kajian di belajar Al-Qur'annya, membacanya itu habis Isya waktu Indonesia Barat. Masya Allah ya, silakan teman-teman yang ingin ikut belajar silakan di follow akun saudara kita nih, silakan. Kita juga di live-in di YouTube ya, kalau misalkan kita lagi live belajar itu di live-in juga di YouTube. Ya Bang, mantap. Oke, ada lagi Bang? Untuk sementara itu aja dulu. Terima kasih udah disempatkan Bang. Terima kasih Bang. Ya silakan Bang sama 70. Oke, saya ulangin aja ya. Saya ulangin aja. Iya. Nah, kata Tuhan di dalam Alkitab, aduh apa lagi nih? Salah itu memang, harusnya Tuhan saja, jangan Tuhan. Nah, artinya kan abang udah tahu kan makna Tuhan dalam Alkitab itu. Nah, bukan makna Tuhan dalam Alkitab. Memang sengaja digunakan kata Tuhan untuk menipu orang-orang yang tidak paham. Bukan tidak sengaja ini. Coba Anda kasih definisi Tuhan menurut rasa bahasa Indonesia. Pasti Anda akan mengatakan Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi. Apakah Yesus pencipta? Bukan. Terus kenapa disebut Tuhan Yesus? Supaya orang-orang yang punya pengetahuan lemah, awam, menganggap Yesus itu Tuhan. Padahal yang menerjemahkan ini orang Indonesia. Paham dia kalau Tuhan dan Tuhan itu berbeda. Kalau kurios dan theos itu berbeda. Alaha dengan mar itu berbeda. Tapi karena tujuannya ingin menyesatkan, maka digunakanlah kata Tuhan. Jadi kalaupun saudara mengatakan
kita harus tahu apa itu Tuhan di dalam di dalam Bible. Bukan kayak gitu caranya. Yang Anda harus paparkan adalah Bible telah salah menggunakan kata Tuhan untuk Yesus. Itu yang betul. Jangan lagi didefinisikan di dalam Bible definisi Tuhan itu begini. Nggak ada itu, nggak ada. Tuhan itu bahasa Indonesia yang berakar dari kata Tuhan. Gitu. Jadi cara-cara inilah yang kemudian orang-orang cendekiawan di Kristen itu, orang-orang pintar maksud saya di Kristen ini harus paham bahwa agama kita memang ada yang tidak beres memang. Di agama kita ini ada yang tidak beres. Dari Biblenya saja itu sudah tidak beres. Cara penerjemahan aja itu sudah mulai dengan cara-cara ular, cerdik. Dari situ aja sudah mulai kecerdikannya kelihatan. Tuhan jadi Tuhan, Tuhan jadi Tuhan. Padahal tidak ada susahnya. Tuhan Yesus sebagaimana original teksnya. Ngapain kata Tuhan, habis itu diartikan sendiri. Tuhan menurut Alkitab. Maksudnya? Jangan nangis, saya tidak marah, saya hanya meluruskan aja itu. Bukan nangis sih, lebih ke lucu aja. Lucu. Tuhan menurut saudara apa? Gini, lihat. Kalau misalnya seandainya kata Tuhan yang ada di dalam Alkitab disematkan kepada Yesus itu salah, ya kami aja nggak digubris, apalagi kalian. Nah itu dia makanya. Jadi tidak salah saya katakan bahwa sengaja memang disimpan kata Tuhan itu, ya supaya menjebak orang-orang yang bisa kemudian mereka jebak bahwa Yesus anak Maria itu adalah Tuhan. Iya kan? Ya nggak juga sih Bang. Udah kau teriak aja di gereja kamu bilang itu Tuhan, kamu minta ganti, selesai. Kalau kita sematkan makna Tuhan dalam KBBI kepada Yesus, itu bisa juga sebenarnya. Kok bisa? Tapi ingat, melalui pemaknaan ya, Yesus itu kan firman Tuhan. Firman Tuhan itu esensinya siapa? Kan Tuhan itu sendiri. Oh enggak. Bukan begitu. Jadi firman Tuhan itu esensinya siapa? Firman Tuhan yang dikatakan firman di sini itu harus kita bedakan. Firman itu kalimah. Beda kalimah dengan al-kalam. Kalau kalimah Wahyu 3 ayat 14, firman ciptaan. Iya, itu. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ya benar, permulaan dari segala ciptaan kan. Iya. Jadi kalimah dengan kalam itu beda. Ya, kalau kalam itu sifat yang melekat. Kalau kalimah itu perkataan yang contoh analogi sederhananya ini. Anda sebagai seorang manusia yang melekat pada diri Anda itu adalah sifat tabiat, kemampuan berkata-kata. Di mana kemampuan berkata-kata Anda akan aktualisasikan melalui mulut. Sedangkan firman, perkataan adalah suara yang keluar dari mulut. Nah, apakah suara yang keluar dari mulut itu adalah Anda? Bukan. Bukan seperti itu maksud saya. Udah pastilah. Perkataan saya itu produk saya. Nah, tapi bukan Anda kan? Ya, perkataan saya identitasnya siapa kan? Saya juga. Memang bukan saya, tetapi kan identitasnya tetap saya. Masuk. Betul. Makanya Yesus datang bukan karena dirinya sendiri, kedatangannya karena identitas Tuhannya, berkata-kata karena identitas Tuhan, bermujizat karena identitas Tuhan. Betul itu. Tapi Yesus dalam hal ini bukan Tuhan, tapi dia Tuhan. Segala sesuatu yang keluar dari Tuhan itu bukan Tuhan. Coba, Anda punya pemikiran membuat sebuah bangunan. Pemikiran Anda itu di dalam diri Anda. Tapi ketika pemikiran itu keluar, maka pemikiran Anda menjadi pribadi baru. Coba Anda mikirkan sebuah bangunan. Pemikiran Anda yang melekat pada diri Anda itu sifat, tabiat yang melekat pada diri Anda. Tapi pada saat apa yang menjadi ide gagasan Anda tuangkan dalam bentuk wujud, dalam bentuk pribadi, dalam bentuk aplikasi daripada apa yang Anda pikirkan, maka bentukan dari apa yang Anda pikirkan itu bukan pikiran Anda, tapi hasil dari pikiran saudara. Makanya Yesus itu adalah berasal dari firman, berasal dari pikiran, berasal Bukan dari Bang, ide. bukan, salah Bang Ya. di situ.
Jadi yang benar yang mana? Yesus itu firman, bukan berasal dari firman. Loh, bagaimana Anda bisa mengatakan Yesus itu perkataan? Berarti Tuhan bisu dong. Hah? Berarti Tuhan bisu dong. Ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah firman, berarti mulut Anda berubah menjadi bangunan. Bisa enggak? Loh, ingat ya, kalau bagiku itu nggak bisa sama sekali. Nah, bagaimana dengan firman Tuhan Loh, yang keluar dari Tuhan? Masa nggak bisa firman Tuhan menjadi hidup? Ya, bukan masa firman tidak bisa menjadi hidup, tidak. Firman Tuhan bisa menjadi benda mati, firman Tuhan bisa menjadi benda hidup. Tergantung kehendak Tuhannya. Aku datang bukan atas kehendakku. Kalau Yesus itu adalah firman itu sendiri, lalu kenapa dia mengatakan bukan atas kehendakku? Jadi firman dan sumber firman itu berbeda. Ya memang berbeda. Nah, ya udah, Yesus ini firman atau sumber firman? Yesus itu firman atau sumber firman? Ya udah pasti firman. Nah, firman berarti dia bukan sumber kan? Tapi kan identitasnya tetap juga si sumber itu. Alam semesta ini identitasnya apa? Pencipta dan ciptaan itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan antara pencipta dengan ciptaan. Tak bisa dipisahkan. Adanya ciptaan, bukti adanya Tuhan. Dia tidak bisa dipisahkan. Kita ini ciptaan. Sesuatu yang tergantung kepada yang menciptakan. Singkatnya, ciptaan itu juga identitasnya adalah Tuhan itu sendiri, begitu? Yes, betul. Oh, salah. Oh, gimana salah? Coba Anda lihat sebuah lemari. Kalau lemari itu kemudian dibuat tidak baik atau semrawut, itu adalah cerminan penciptanya, pembuatnya. Kalau lemari itu bagus, maka itu cerminan daripada pembuatnya. Ini alam semesta. Coba aku tanya abang, setan itu ciptaan Tuhan. Apakah setan itu identitasnya Tuhan itu juga? Oh, tidak. Tunggu. Udah standar ganda nih. Oh enggak, sabar dulu, sabar. Sekarang menurut saudara, apakah Tuhan itu meliputi segala sesuatu? Nah, Tuhan meliputi segala sesuatu. Kena kan? Nah. Enggak juga. Loh. Jangankan setan, Bung. Jangankan iblis, neraka aja itu bagian daripada Tuhan itu sendiri. La haula wala quwata illa billah. Inilah Anda menganggap dengan begitu, sabar. Dengan Anda begitu, senantiasa abang mengatakan sesuatu yang jahat adalah bagian dari Tuhan itu sendiri. Betul sekali. Semua itu. Oke, mari saya kasih data ya. Saya kasih data. Tidak, memang kita beda, Bang. Beda. Iya, memang beda. Karena Anda itu cuma berlogika tapi tidak kena sampai logika yang benar. Coba saya perlihatkan kepada saudara. Coba Anda lihat di dalam Yesaya 45 nomor 7. Tadi atau sekalian Anda tanya di dalam Yohanes 1 nomor 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. 2 Tesalonika juga boleh. Iya. Paham dengan pernyataan itu? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ya, Anda paham? Berarti iblis semuanya, kejahatan itu semuanya dari Tuhan. Coba lihat, yang menjadikan terang dan yang menciptakan gelap. Gelap itu dari Tuhan. Dalam bahasa Ibrani-nya kan jelas sekali dikatakan di sana bahwa gelap itu adalah kosek. Kosek itu artinya kegelapan, kesuraman. Iya, tapi abang harus pahami segala yang dijadikan itu awalnya itu baik, Bang. Salah Anda, ini data loh. Tuhan menciptakan. Aduh, salah Anda. Di dalam salah. kejadian segala yang Tuhan ciptakan. Tidak ada sesuatu di muka bumi ini yang tidak berasal dari ciptaan Tuhan. Makanya tunggu saya selesaikan dalilnya. Yang menjadikan terang dan yang menciptakan kegelapan, kesuraman, gelap gulita, dan yang menjadikan nasib mujur, nasib baik, dan yang menciptakan nasib malang atau ra dalam bahasa Ibrani artinya apa? Evil itu apa? Bentar lu, Bang, aku nggak mau bernarasi panjang-panjang ya. Udah sabar dulu. Kalau Anda mau cerdas, Anda harus menalar semua perkataan orang. Bukan menalar, Bang. Nah, ini dalilnya. Dan yang menciptakan evil itu Bang, apa? Ini sebelum aku turun. Jangan turun dulu, belajar dulu. Sebelum aku turun, aku udah malas gini.
Aku udah malas, soalnya nggak mau mendengar. Anda yang tidak mau mendengar, ini dalil loh, dalil. Yesaya 45 nomor 7. Tuhan yang menciptakan evil. Kejahatan. Kejahatan. Loh, gimana sih? Ini karena Anda menganggap Tuhan itu makhluk, sehingga harus bagus, harus rajin, harus telaten, harus ini. Itu sifat-sifat manusia. Kita fokus sekarang segalanya begini. diciptakan oleh Dia. Kita fokus ke memang, situ. memang segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Nah, sekarang saya tanya kepada saudara, setan itu sesuatu atau bukan? Iya, benar-benar sesuatu. Dia diciptakan atau bukan? Iya, benar. Siapa yang ciptakan? Ya, Tuhan. Lalu apa masalahmu? Masalahmu, Abang, di dalam kepercayaan Abang, setan itu memang udah pada dasarnya jahat. Di dalam kepercayaan kami, setan itu dulunya malaikat. Salah ente. Salah. Malas aku gini. Salah Anda yang gepeng otaknya. Di dalam Al-Quran, tadinya semua makhluk sebelum Adam dicipta itu adalah makhluk yang taat. Tetapi pada diri makhluk, Tuhan sudah memberikan kodrat masing-masing. Ada sifat tamak, ada sifat rakus, ada sifat sombong. Itu semua Tuhan yang menciptakan itu pada diri manusia, pada diri setan, pada diri malaikat, pada diri tumbuhan, pada diri hewan. Tuhan yang menciptakan itu semua. Makanya kita dikasih akal, karena potensi untuk menjadi setan ada pada diri kita, potensi untuk menjadi hewan ada pada diri manusia, potensi untuk menjadi malaikat ada pada diri manusia, menjadi hewan juga ada. Kenapa? Karena sifat-sifat itu Tuhan yang menciptakan. Dalilnya Yesaya 45 nomor 7. Mau lari kemana? Iblis, Azazil tadinya adalah makhluk yang taat. Begitu ada Adam dicipta, muncul kecemburuan, muncul iri dengki, muncul hasad, muncul kesombongan. Diperintahkan sujud, menghormat kepada Adam, ogah. Diperintahkan ini dan itu, ogah. Dan dia berkatakan apa? Saya akan membuktikan kepada Tuhan bahwa tak layak aku itu yang derajatnya lebih tinggi tunduk hormat kepada Adam. Mau bukti? Akan kubuat semua keturunannya itu sesat, kecuali hanya sedikit. Nah, iblis saat ini ingin bekerja keras untuk membuktikan di hadapan Tuhan bahwa Tuhan salah dalam menciptakan Adam. Itu yang Anda harus pahami. Ya, boleh aku bicara? Silakan. Nah, tadi narasi Bang Zuma, kalau Tuhan itu memberi kodrat jahat kepada sesuatu gitu, seperti iblis. Nah, di dalam kepercayaan kami nggak seperti itu, Bang. Segala sesuatu yang diciptakan itu baik dari mulanya. Nah, terus kejahatan itu timbul atas apa? Atas kehendak bebas, Bang. Kehendak bebas itu bukan harus jahat, baik juga bisa. Udah, itu aja, sesimpel itu. Coba Anda bacakan Yesaya 45 nomor 7. Langsung aja bacakan, Bang. Ya, makanya yang menjadikan terang dan yang menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan yang menciptakan evil, kejahatan. Akulah Tuhan yang membuat semua ini. Jangan salah maknai, Bang. Kalau bicara Yesaya nanti panggil Bang Billy baru beda lagi artinya. Aku nggak berani ngutip-ngutip perjanjian lama. Ya sudah, kalau begitu bahasa Indonesianya aja. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, dan yang menjadikan nasib mujur dan yang menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semua ini. Nah, di mana di situ jahatnya? Nah, ini malang. Malang bukan jahat itu, Bang. Loh, jadi kalau yang menciptakan kemalangan, kalau kemalangan itu tidak diciptakan, ada nggak orang bisa kena malang? Kemalangan itu kemalangan itu bisa terjadi karena memang diri sendiri, bukan kalau tidak diciptakan. Kalau tidak diciptakan. Jangan dipaksa, Bang. Jangan dipaksa, Bang. Gimana sih Anda ini? Kalau nasib malang itu tidak diciptakan, ada nggak orang kena malang? Nah, malang itu bukan jahat, Bang. La haula wala quwata illa billah. Kok dipaksakan sih?
Malang itu bisa terjadi karena diri sendiri, bukan karena kejahatan. Yosua yang ditembak sama Sambo, malang nggak nasibnya dia itu? Malang nggak malang, itu namanya tragis, Bang. Iya, nenekmu kiper lah. Jangan aku turun aja lah ya, udah malas aku gini. Jangan memperbodoh diri. Kalau tidak ada nasib malang, maka tidak ada tragedi itu. Bagaimana ceritanya orang mau dibunuh, mau ditembak kepalanya, sementara dia selalu mujur? Dasar bahlul, otak hanya secuil, sok pintar, udah gitu ngotot, emosian, diajarin, malah kabur. 2 Tesalonika 2 ayat 11, dan itulah sebabnya Tuhan mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Ini bukan kejahatan. Sok tahu. Baru terlalu jauh itu, akhi. Coba kita lihat di Yohanes 1 nomor 3 tuh. Apa dia katakan di sana tuh? Segala sesuatu. Nah, segala sesuatu telah dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, ini siapa punya perlakuan ini? Segala Dia maunya sesuatu. ke Yesus. Dia maunya ke Yesus, guru, dari Yesus situ. berarti Yesus yang menciptakan kejahatan, Yesus yang menciptakan sial, Yesus yang menciptakan apes, Yesus yang menciptakan malang, Yesus yang menciptakan apes, durhaka, Dia yang menciptakan semua yang buruk. Yesus yang menciptakan. Ini apa orang tidur di Orang tidur, host udah tidur, kasihan. Dari tadi dia minta permintaan. Allahu Akbar. Nah, aku yang naikkan itu. Kirain tidur. Tunggu lagi. Allahu Akbar. Segala sesuatu dijadikan. Ya, artinya ya Dia yang menjadikan. Ini tampolan paling kuat nih, Akhi. 1 Samuel 16-14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Ini gimana ini coba? Memang coba kitab dia sendiri kok yang mengatakan. Makanya aku bilang musuh terberat mereka itu adalah Bible. Don? Oliver itu Muslim apa Kristen ya, Oliver Bas? Dari tadi tuh naik turun dia. Dia Muslim. Udah selesai Bang Andi. Udah. Doni, selamat malam. Selamat malam. Ustadz Andi. Ustadz, saya bukan Ustadz. Yang Ustadz itu Pak Desugi, bukan gua. Kan, saya nggak pernah ngaku Ustadz, dibilang Ustadz lah. Ampura Bang Andi, ampura. Ya, ada mau disampaikan dulu Bang, biar gantian. Enggak ada Bang. Saya simak di bawah aja Bang. Baik Bang, makasih ya Bang. Makasih Bang Don. Assalamualaikum Bang Yuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Doni. Sehat selalu Bang. Oliver Bas itu Muslim apa? Udah naik turun dari tadi tuh Bang. Oh, jadi teman-teman masih dibuka ya untuk berbagi kepada saudara-saudara kita nanti yang turun ke lapangan ya. Wabarakatuh Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Bang, saya adalah yang beragama Islam. Jadi selamat malam semua, wahai rekan-rekan semua. Malam. Nah, jadi saya ingin Abang Juma untuk menjelaskan kepada umat-umat Kristen bagaimana mereka meyakini kitab Injil ataupun kitab-kitab selain Al-Quran
Padahal di dalam Alkitab Injil telah menjelaskan, Lukas ayat 6:12 dikatakan bahwa Yesus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Yesus itu adalah Allah, mengapa ia harus berdoa semalaman jika Yesus itu adalah Allah? Dia cukup berbuat apa yang dia kehendaki. Maka nyatalah bahwa Yesus bukan Allah. Yesus berdoa kepada Allah dan takluk kepada kehendak Allah. Bagaimana mereka meyakini Bang bahwa Injil itu adalah benar? Mohon dijelaskan Bang kepada sahabat-sahabat ataupun saudara-saudara kita yang non muslim Bang. Iya, makasih Bang. Iya Bang. Bang Osu. Jadi kalau kita jelaskan kepada mereka, selalu alasannya Yesus itu sedang mencontohkan berdoa. Yesus itu dalam keadaan manusia. Iya. Gitu. Ada saja alasannya Bang. Kenapa? Karena tujuan mereka itu adalah untuk menyeret orang-orang yang bisa mereka seret masuk ke dalam kekafiran. Siap. Seperti itu. Dan kenapa mereka sulit untuk menerima itu ya? Karena Allah mengunci mati hati mereka. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Iya Bang. Padahal sudah jelas di situ kan. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Dan benar itu. Iya, benar. Benar Bang. Jadi gini Bang, padahal Yesus merasakan letih, Yohanes ayat 4 sampai 6. Sedangkan Tuhan Bang, Allah yang kekal menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak lelah dan tidak lesu. Yesaya 40 sampai 28. Bagaimana meyakini mereka bahwa mereka adalah orang yang paling benar dan untuk itu Bang. Padahal mereka membacakan ini atau melesetkannya. Ya intinya ini Bang, intinya memang mereka doktrin. Mereka menjadi Kristen bukan karena Bible. Mereka tekun beribadah bukan karena Bible, tapi karena doktrin. Kalau Bible yang mereka pelajari sudah lama mereka tinggalkan. Iya, bahkan Syahrini ya teman-teman, silakan dicek. Syahrini aja sampai mempertanyakan, menyuruh teman-teman Kristen untuk mereview ulang. Karena dia bertanya, Yesus digambarkan butuh makan, butuh tidur, tidak maha mengetahui. Apakah ya Tuhan seperti itu? Bukankah Tuhan itu maha segalanya? Syahrini aja ngomong seperti itu, habis dimaki-maki sama pendeta, ngamuk kata pendeta sampai berjilid-jilid. saya yang ngajarin Syahrini itu. Oh ya, Syahrini kemarin teleponan dia sama Bang Andi. Iya dong. Ngapain Bang sama Syahrini Bang? Dia kan berteman dari dulu, saya kan dulu IO-nya. Oh iya. Pantesan jadi Andi itu bukan Syahrini, itu Sahroni, beda. Bukan, Sarimi. Syahrini bukan beda kan antara Syahrini sama Syahrini ya. Kalau kita ke selebar ya Bang Guru selebar 210, akulah yang membentuk terang dan menciptakan gelap, akulah yang mendatangkan kesejahteraan dan menciptakan malapetaka. Aku Allah segala. Jangan menolak dulu. Nggak tadi yang dibahas Bang. Sama KJP itu kejahatan kalau KJP King James Version. Tapi setelah diedit dirubah ya ke Malang lah, nasib Malang di situ sekarang terjemahan baru. Itulah mereka ya. Silakan lanjut. Nasibnya Malang. Ini ada pertanyaan Bang Juma yang harus diluruskan nih. Kalau sekiranya nih tadi saya sudah meragukan kitab saya, di mana akan saya pergi menjamin saya ke surga? Kemana saya berlabuh gitu? Kira-kira jawabnya seperti apa ya? Kalau pertanyaannya kayak gitu tadi. Oke. Jangankan kita, jangankan Anda yang bukan Bani Israel. Bani Israel bangsa pilihan saya. Ini
oleh Allah untuk menuju kepada Islam. Dalilnya Al-Quranul Karim surah Al-Ma'idah ayat 15-16. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk pada orang-orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Kitab yang dimaksud di sini adalah kitab yang didatangkan oleh Allah melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ahlal kitab. Jadi jangankan orang Kristen, ahli kitab aja dipanggil. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Telah datang rasul kami kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Ini siapa kenanya? Ahli kitab. Kalau ahli kitab aja dipanggil, apalagi bahlul kitab. Ya, jadi arah terakhir ini hanya Al-Quran. Demikian Bang Hendi. Oke, aku mau nanya. Numpang nanya Bang Zuma. Siap. Ini banyak juga ya teman-teman muslim nanya nih. Dia bilang saya nih muslim taat dari lahir, sholat nggak pernah putus, ya. Tapi hidup saya gini-gini aja gitu, susah, miskin, ya. Bahkan dari dulu apa yang dilakukan lebih banyak gagal daripada berhasil. Sedangkan yang sebelah nih enak aja gitu. Bahkan banyak nih yang nawari nih, udah pindah aja gitu. Kalau nggak coba tes lah. Kan selama ini Anda 20 tahun doa secara Islam gagal. Coba tes doa secara agama kami, atau cobalah minta sama Tuhan kami. Bisa nggak? Kalau berhasil artinya Tuhan kami yang benar gitu. Nah, itu gimana tuh Bang Zuma? Ya, Al-Quranul Karim menjelaskan di dalam surah Muhammad di ayat 36, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan gini. Innamal hayatud dunya laibu walah wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan. Kata Allah, permainan. Dan hanya walah, senda gurau. Wa in tu'minu, jika kamu beriman, wa tattaqu, serta bertakwa. Apa yang dikatakan oleh Allah? Yu'tikum ujurakum. Allah akan memberikan pahalamu kepadamu. Wala yas'alkum amwalakum. Dan Allah tidak akan meminta hartamu. Jadi dunia ini, contoh nih sederhananya gini. Jangankan harta, penghargaan yang diberikan kepada kita berupa nama, itu adalah sebuah senda gurau aja, hanya permainan. Ketika kemudian misalnya Pak Bom Bom diberikan nama Bom Bom namanya. Ketika Bom Bom itu mati, jangankan hartanya, namanya pun sudah ogah untuk disandarkan kepada oknum atau manusia bom bom. Makanya kita tidak pernah mendengarkan kalau ada orang meninggal namanya bom bom, maka orang datang melayat, orang mengatakan begini, mana bom bom? Orang tidak cari bom bom lagi. Kenapa? Karena nama bom bom ini pun sudah ogah disandarkan kepada si mayat. Maka orang akan datang mengatakan, mana mayatnya? Begitu kemudian dibawa ke gereja mau dinyanyikan, ya, ditanya lagi, mana mayatnya? Tidak dikatakan mana bom-bomnya. Di mana bom-bom? Enggak lagi. Karena nama ini pun sudah ogah disandarkan kepada si mayat. Ini menandakan bahwasanya harta itu bukan menjadi tolak ukuran
kemudian. Makanya Al-Quran mengatakan innamal hayatud dunya laibu walah. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya permainan. Jadi kalau misalnya kita minta kepada Allah, ibarat kata kemudian gini, kita mendengarkan seorang pengamen, suaranya bagus, liriknya bagus, musiknya bagus, syairnya bagus. Seketika kita tidak langsung memberikan koin kan? Karena kalau kita memberikan koin, seketika pengamennya pergi. Jadi Allah kemudian, kita ibaratkan positifnya seperti itu. Allah suka rintihan kita. Allah suka kemudian ketika kita bangun sholat 2 rakaat tengah malam, merintih, kemudian meminta kepada Dia. Tapi kalau suara orang itu buruk, baru tes lagu, berembus angin malam, langsung dikasih koin, pergi dari sini. Begitulah orang-orang kafir ketika minta kepada Allah, baru ya Yesus berikan, dikasih langsung bruk. Ya Hale langsung kasih buk. Karena Allah tidak suka orang-orang seperti itu. Allah enggak melihat dia meminta kepada selain daripada dirinya. Jadi jangan heran kalau ada orang-orang kafir lebih kaya daripada umat Islam. Kalau yang beribadah kepada Allah itu yang diprioritaskan oleh Allah, maka orang semua berlomba-lomba ke masjid. Ini di sebelah kenapa miskin? Jarang ke masjid. Yang di sana, di masjid terus tinggal, makanya hartanya berlimpah. Maka masjid itu akan menjadi tempat orang berkumpul, dan apa yang terjadi? Orang ke masjid hanya harta, orang ke masjid hanya karena ingin dunia. Sementara kata Allah, innamal hayatud dunya laibul walahwa. Jadi Allah tidak mengukur kehidupan kebahagiaan akhiratnya seseorang, kebahagiaan batinnya seseorang dengan harta. Kenapa? Kita contoh, saya kasih lagi contoh nih. Ketika saudara-saudara kemudian berada di padang pasir yang luas, meninggalkan harta di rumah, mobil Rubicon, mobil Pajero, mobil Hummer dan seterusnya, rumah yang mewah dan seterusnya. Seminggu sudah di padang pasir yang luas, tanpa ada pohon, tanpa ada minum, tanpa ada apapun di sana. Kemudian datang malaikat dalam keadaan haus-hausnya, sampai menelan liur pun sudah perihnya semakin menjadi-jadi, disebabkan karena tenggorokan sudah luka. Datanglah kemudian malaikat, wahai si fulan, maukah kamu aku berikan air seteguk? Maka si fulan mengatakan, mau malaikat, mau. Meskipun kau berikan mobilmu, iya. Meskipun kau berikan rumahmu, iya. Meskipun kau berikan hartamu, sekalian ambil semua hartaku, yang penting kau berikan aku air seteguk. Ini artinya apa? Ternyata harta yang kita punya dibandingkan air seteguk, jauh lebih berharga air seteguk itu daripada harta yang kita punya. Ini artinya apa? Coba kita bayangkan. Begitu kita meninggalkan dunia ini, nama pun sudah ogah. Apalagi yang kita tinggalkan? Harta jadi milik orang, tidak ikut dengan kita. Lantas kemudian dua waktu siang dan malam kita habiskan untuk harta itu. Kemudian apa lagi? Yang paling dekat, istri paling berduka 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Habis itu nikah lagi. Apalagi anak. Begitu dia mengenang kita sekali, 2 kali, 3 kali, habis itu dia akan kembali kepada kesibukannya masing-masing. Apalagi pangkat, apatah lagi pangkat. Jadi kita disibukkan kemudian dengan hal yang hanya permainan, yang hanya senda gurau, sementara urusan kita menuju kepada Allah. Coba Anda bayangkan, siang hari kita sibuk mengejar harta, siang hari kita sibuk mengejar pangkat, mengejar wanita dan seterusnya. Tiba masa waktu, detik, tak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah, bom laknatullah alaihi salam. Jadi jelas sekali, ketika kemudian orang sudah meninggalkan dunia, maka kesibukannya adalah berurusan dengan akhirat. Hubungannya dengan dunia sudah selesai, hubungannya dengan akhiratlah kemudian ia sibuk dengan sendirinya. Dengan siapa dia di sana?
Nggak ada lagi tangannya, nggak ada lagi istrinya, nggak ada lagi anaknya, nggak ada lagi orang tuanya. Dia sibuk dengan sendirinya mengurus urusan akhiratnya. Sementara orang yang tadinya bersedih, orang yang tadinya merasa kehilangan, orang yang tadinya merasa ditinggalkan, dibuat janda, dibuat menjadi duda, dibuat menjadi yatim piatu, kembali menebar ke penjuru bumi untuk mencari kehidupannya masing-masing. Inilah sebabnya kenapa Allah tidak memprioritaskan harta kepada yang bertakwa. Tidak. Tetapi orang dinilai dari ketakwaan, bukan dari hartanya. Innamal hayatud dunya laibul wahlah. Jadi kalau misalnya yang beriman aja itu yang diberikan harta, maka saya yakin sekali kita di sini sudah masih di masjid ini kita ngaji. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu aja terus diputar-putar. Itu Waalaikumsalam. Itu aja terus diputar sampai apa? Tidak ada lagi yang saya ingin menyampaikan, Bang. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih, Bang. Masya Allah. Oke. Iya, Bang. Terima kasih saudara. Siapa namanya? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti itu Dinda Julius. Jadi kalau misalnya mereka datang ke sebuah pohon minta memberikan sesajen, memberikan ini dan itu, bukan pohon itu yang memberikan, tapi yang memberikan adalah Allah. Ya, karena itu yang dia inginkan. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia bagi orang kafir adalah surga dan penjara bagi orang-orang yang mukmin. Demikian. Siap. Kapolres, jangan. Oke, aku izin bentar ya sambil nunggu Oten karena belum ada Oten. Bagi teman-teman yang mau membeli kaos, hoodie dan juga polo shirt dapat menghubungi saya di nomor WA yang ada di link ini ya, di link akun saya. Bagi teman-teman yang mau beli kaos Bang Zuma juga ada. Dan aku mungkin duluan izin ya. Aku pengen dulu ya. Tunggu bentar. Tereng. Bagi yang mau beli silakan kontak WA saya. Keren media. Masya Allah. Oke, mungkin itu aja. Dan karena besok ini ya mau persiapan untuk pergi ngecek yang tempat pemurtatan, saya mohon izin duluan ya karena mau istirahat. Dan mungkin aku parkir bentar aja Bang Zuma ya. Dan bagi teman-teman yang mau berbagi ya untuk pendapatan koin di channel saya, di akun TikTok saya itu akan dipakai untuk Jumat Berkah. Bagi teman-teman yang tergerak dan ingin membantu silakan ya. Berapapun bantuan kalian sangat berharga untuk perjuangan yang kami lakukan. Masya Allah. Iya, silakan teman-teman yang ingin menggunakan kostum ya yang ada identitas apinya, identitas para apologet, dipesan kepada Dinda Julius. Itu juga membantu pergerakan kita untuk menghalau pemurtadan. Silakan. Terima kasih. Oke, lanjut Bang Handi. Ya, makasih semua ya di gerakan anti pemurtadan juga kita masih terus lakukan ya. Masya Allah. Kalau mau bersinergi kan ke rekening API yang sudah Anda ketahui semua. Oke, ada yang baru masuk. Adek Petra, selamat malam. Selamat malam Juma. Malam Pepet. Lagi sakit rohani ya Juma? Kenapa ya orang Kristen nggak beradab ya? Diskusi baik-baik aja kita Bang. Kalau mau, tapi kalau mau gimana? Dari dulu hingga sekarang kamu sakit rohani loh Juma. Anda ini tamu loh, kenapa jadi begini loh? Maksudnya sakit rohani itu bagaimana Bang? Iya, sakit rohani itu kamu itu gimana ya? Maksudnya gimana? Coba diterangkan. Mantu, kemarin Petra bilang sakit rohani itu adalah sakit di mana manusia tidak mau menerima ya Tuhan yang kegelapan. Jadi standarnya itu Tuhan harus jadi manusia. Itu kalau nggak diterima sama kalian, kalian sakit rohani. Oke, baik. Benar seperti itu, Pet. Gini, gimana? Kamu itu saya lihat kan Juma. Iya. Gimana ya perkataanmu itu? Kadang
Kadang B, Ini kadang menyakitkan untuk orang Kristen. kadang Z, gitu loh. Jadi kalau aku lihat kamu cuma sakit rohani kamu. Sakit rohani itu maksudnya gimana sih Om? Kamu tidak mengenal Tuhan. Maksudnya Tuhan itu dikenal mau kayak mana? Fotonya dilihat atau gimana? Iya. Kamu tidak bisa mengenal Tuhan. Ya, Tuhan itu dikenal kayak mana? Anda sendiri kenal Tuhan nggak? Kamu mengklaim bahwa Tuhan itu kamu kenal, tetapi sebenarnya Tuhan tidak mengenal kamu. Tuhan Iya. pasti kenal hambanya lah. Enggak. Tuhan nggak kenal kamu, cuma sadar kamu dikit. Kenapa? Nggak maha mengatakan. Berarti nggak maha tahu Tuhan itu. Kalau gitu. Enggak. Tuhanmu itu loh, si Allah. Oh, si Allah. Siapa itu si Iya. Allah? Ya Tuhanmu lah, Tuhannya setan itu. Oh, Tuhannya setan. Perasaan yang menganggap Yesus itu yang dianggap setan Tuhan itu adalah Yesus kan? Allah kan menciptakan setan kan? Cuma segala sesuatu dicipta oleh Allah. berarti Tuhannya setan Allah. Setan itu bertuhan ke Allah. Oh, berarti Tuhannya setan dengan Tuhanmu sama, si Allah. Nah, Yesus menyuruh setan menyembah kepada Allah saja. Loh. Kena dia. Itulah kalau bertuhankan sama dengan Tuhannya setan, sakit jiwa, sakit rohani kamu. Oke. Yesus mengatakan kepada setan, apa yang dikatakan oleh Yesus? Sembahlah Tuhan Allahmu. Itu. Nah, kan ketika kena kau kan? Mampus. Ketika Iblis mencobai Tuhan kan dia kan penipu. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Oke. Anda mengatakan yang disembah setan itu adalah setan. Nah, sekarang yang disembah setan menurutmu siapa? Yesus. Kalau setan itu, tadi katanya sembahlah Tuhan Allahmu, dan Allah yang dimaksud di situ Yesus. Berarti Yesus setan, disembah setan. Kena kau kan? Mau dengan saya main kata-kata, susah kau dek. Ilmumu masih di bawah kaki, susah kau dek. Pada firman itu, ya, gitu. Oke, silakan. Apalagi? Tadi sudah terbukti kau katakan bahwa yang disembah setan itu setan. Nah, kau katakan tadi Yesus yang disembah setan. Mampus sudah kau. Apalagi? Nah, sesi kedua apalagi? Tuhannya setan itu kan sama Tuhanmu sama kan? Allah kan? Nah, Yesus menyuruh menyembah kepada siapa setan itu? Yesus berbicara kepada dia. Nah, terus siapa yang harus disembah itu? Manusia lah yang menyembah Tuhan. Setan disuruh Yesus menyembah kepada siapa? Manusia menyembah Tuhan. Ketika Yesus mengatakan sembahlah Tuhanmu, hanya kepadanya lah engkau berbakti. Tuhan di situ siapa? Setan. Yesus. Ya berarti Yesus setan. Tadi katanya yang disembah setan itu adalah setan. Sekarang yang diperintahkan kemudian Yesus menyembah kepada Tuhan. Tuhan itu siapa? Yesus sendiri. Berarti kau mengatakan Yesus itu setan. Dompala. Gini. Udah pindah lagi. Ketahuan kan rohmu sakit. Allah itu menciptakan setan. Menciptakan setan. 1 Yohanes 1 nomor 3, dialah yang menjadikan segala sesuatu. Dia di sini siapa? Tuhan. Siapa Tuhan yang Anda maksud di situ? Tuhan Yesus lah. Berarti Yesus yang menciptakan setan. Enggak dong. Kena lagi dah. 2 kali kena. Segala sesuatu. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Dia siapa di sini? Yesus. Sesuatu ini termasuk setan enggak? Termasuk. Berarti yang menciptakan setan adalah Yesus.
Yang menciptakan Bunda yang menciptakan Bunda Maria juga Yesus. Kena lagi deh dua kali ya, kepalanya udah bocor kiri kanan. Apalagi kita jadikan aja hiburan ini karena oten yang lain sudah takut naik. Ayo. Kamu jadi bodoh, Juma. Bodoh lagi. 1 tambah 1 tambah 1 ada berapa? Juma. Ini nggak bisa jawab dia. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Jangan main mute dulu. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Emang apa? Kayak kena aja. Habis itu orang dikatai bodoh. 3-0 kena kau kan. Kau sumbangkan dirimu jadi matras malam ini, jadi target, jadi samsak kau malam ini. 3-0. Tuhanmu dengan Tuhanku beda. Tuhanku dengan Tuhan setan sama. Oh begitu. Hakikat Yesus apa? Hakikatnya Yesus apa? Tuhanmu kan roh. Allah Tuhanmu. Tuhanmu kan roh. Iya kan? Tuhanmu kan roh. Nah setan, setan hakikatnya apa? Roh. Setan. Ya, setan hakikatnya apa? Roh atau bukan? Roh. Kena lagi. Berapa kosong Bang Andi? Setan itu 4 kali. Hah? 4 kali. 4 kali. Katanya setan dengan Tuhanmu sama. Nah, Tuhanmu itu adalah roh. Setan itu roh. Allah. Kena deh. Yang paling parah itu Bang Joma. Yang paling parah itu ya Tuhannya pernah dibawa oleh setan. Tuhan pernah ditenteng sama setan. Tuhan pernah ditenteng sama setan. Gimana tuh? Kamu mengakui kan? Masih ada lagi enggak? Hujatanmu masih ada enggak? Allahmu itu setan, udah saya bilang. Setan Allahmu. Kamu mengatakan Allah saya setan. Buang aja lah banyak enggak. Sementara Allah bukan roh. Tuhanmu roh, setan juga roh. Berarti kamu yang menyembah setan. Kokodo. Kasiannya. Makanya kodong kasihan. Jadi kalau kita dilarang menyembah Allah, lalu kita mau menyembah siapa? Menyembah setannya dia. Kalau Anda melarang kita menyembah Allah, lalu kita menyembah siapa? Kamu menyembah batu lagi. Yesus batu lagi. Ya. Yesus itu dikatakan di kitab saudara, Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan. Kena deh. Yesus itu adalah batu penjuru. Kena lagi. Jadi berapa kosong Mas Andi? 7-0. Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Pondasi nih. Aduh, menuhankan batu pondasi kok datang-datang menghujat kau. La haula wala quwata illa billah. Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Setahu saya, batu identik dengan tukang bangunan itu biasanya apa Bang Hadi? Pondasi. Allahu Akbar, Masya Allah. Salah komal ini Bapak tadi, kasihan. Jadi itulah resikonya kalau menghujat. Setiap hujatanmu kembali ke Bible-mu sendiri. Gitu. Kasihan ya. Ada lagi yang baru naik nih, Saga. Itu sapi tank bisa nggak dibuat dari tisu Bang Andi? Bisa. Hah? Sapi tank bisa dibuat dari tisu? Nggak bisa, harus dari batu dong. Kena lagi deh. Toilet bisa dari tisu?
Itu aksesoris itu. Kalau bahannya ya batu. Batu lagi. Kena lagi dah. Aduh kasihan. Ada lagi tuh Bang Handi yang diketek batu apa namanya? Tawas. Tawas. Kena lagi dah. Allahu Akbar. Masya Allah. Aduh kena dia. Maaf ya Petra, maaf ya kalau hanya sekedar hujat-hujatan kayak begitu tidak juga bisa bos. Ya. Tapi kita nggak menghujat Bang, cuma datanya ada. Iyalah, maksudnya kita kembalikan ke Bibelnya. Kita tidak mau, kita kembalikan hujatannya, kita suapin dia pakai Bibel. Mulutnya sampai penuh Bibel di dalam. Yang paling parah tadi itu mengatakan ada setan gitu loh. Terus yang menenteng Yesus ke gunung yang tinggi apa itu? Aduh. Iblis. Iblis lah. Bang, digendong. Digendong. Iblis yang membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Mana-mana. Ya kita sambut dulu nih. Sambut dulu Pak Saga 67. Selamat pagi. Malam. Jangan diam, kalau diam diturunin dulu. Ganti yang lain, oke? Ganti, nggak mau ngomong. Petra, masih mau kau datang besok? Datang mau kau kalau mau lagi pusing kepalamu kuat. Nah ini murid saya nih yang naik nih Bang Joma nih. Gue nih. Chan Kim. Nah ini. Chan, gimana gue? Gimana lu? Gimana gue? Halo, Assalamualaikum. Iya Cang, kenapa Cang? Iya, alhamdulillah sehat. Sehat Chan? Sehat Bang. Ada keluhan? Nggak ada. Nggak ada. Mau dikeluhkan? Enggak. Enggak Bang. Menurut kamu itu Chan, Tuhan itu roh atau bukan? Bukan. Oh, bukan. Ini Chan yang mana ini ya? Chan Kim San, Muhammad Firdaus. Salah orang saya ya? Chan Muslim kan? Muslim dia, kita turunin ya. Turunin aja, turunin. Oh Muslim, kemarin kan yang Chan juga bukan Muslim. Oh gitu. Wah, kena prank gue. Nggak bener lu Chan. Mandrase. Nggak bener lu kena prank gua. Ini coba nih. Gimana nih? Kalau Petra mana masih, siapa ini pendeta mualaf nih, coba naikin dulu pendeta mualaf, siapa nih? Petra ini masih garu-garu kepala dia. Bukan gagal otak. Diskusi naik. Tuh. Ya. Memang batu anakku. Ketawa dulu penonton. Ini kenapa sih udah signalnya satu? Ada apa sih? Kenapa Bang? Oke, signal satu ya, aku turunin aja dulu ya. Bang Zuma bilangin tuan aku. Coba naikin lagi aja nggak apa-apa, dengerin dulu apa maksud maunya. Oh, enggak, dia Muslim kok. Oh Muslim. JSS issue. Oh ini kok banyak kan Muslim semua. Coba itu. Nih coba. Sambil nunggu ya. Tadi juga ada yang paling parah nih Bang Joma. Gimana Bang Hendi? Ada mengatakan Al-Quran itu ada 3 huruf. Saya nggak mau sebutin, gitu ya. Terus dia mengatakan, kenapa begitu? Karena Al-Quran itu datang kok ngoreksi kitab sebelumnya begitu. Seakan-akan kitab sebelumnya itu ada yang salah gitu. Ngapain Al-Quran datang ngoreksi segala? Kira-kira jawabannya apa Bang Joma? Iya, sama Bang Handi. Itu terangkum di dalam surah Al-Maidah. Bagaimana kedatangan Rasulullah Muhammad SAW itu kemudian untuk menjelaskan, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir. Rasulullah Muhammad SAW tujuannya datang, salah satunya adalah menjelaskan
kepada orang-orang Yahudi ahli Taurat tentang banyak hal dari isi kitab yang mereka sembunyikan, dan banyak pula yang Rasulullah Muhammad SAW biarkan tidak dijelaskan. Jadi kalau Al-Quran kemudian datang menguraikan beberapa pengajaran, untaian pengajaran terkait kitab-kitab terdahulu, memang sudah Tuhan katakan begitu. Jadi orde lama ya diperbaiki, orde baru diperbaiki juga oleh reformasi. Itulah Al-Quran. Jadi Al-Quran datang kemudian menjelaskan beberapa kitab sebelumnya dengan pandangan atau aspek dari berbagai aspek. Seperti itu Bang Handi. Itulah Al-Quran menjelaskan tentang keadaan kitab terdahulu. Al-Baqarah ayat 78, ayat 79 juga mengatakan demikian, bahwa ada seorang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri lalu mengatakan itu dari Allah. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Padahal hanya untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit. Apa keuntungannya? Hanya ingin dapat gelar sebagai rasul. Itu aja, nggak ada yang lain. Gitu Bang Handi. Cari keuntungan yang murah ya. Iya. Ya, sebelum ke selanjutnya ini lagi. Ini siapa nih? Info Nabila. Ada yang mau disampaikan sebelum di bawah? Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia mau minta waktunya sebentar buat Gurunda Zuma. Mau tanya masalah tato. Hukumnya gimana? Islam atau Kristen? Saya Muslim. Muslim. Iya. Tato itu dilarang. Dalam Islam tidak boleh. Kalau misalnya udah terlanjur gimana? Iya nggak apa-apa, udah terlanjur. Yang penting jangan disengaja, udah tahu hukumnya haram, tapi tetap dipakai, itu yang nggak boleh. Ya jadi kalau sudah ada, ya biarkan aja. Kalau ada upaya ke depannya nanti ada alat atau cara untuk menghilangkan tanpa mencelakai atau mencederai atau menyakiti diri sendiri, ya silakan aja dihapuskan. Kalau tidak ya bertaubat. Dan jangan lagi ditambah tatonya. Di bagian mana tatonya Mbak? Ada sedikit di lengan Bang. Tato apa? Kalau jengking? Kan Handi. Ngapain lu tambah nama gue ditulis Mbak? Aduh. Oh, namanya Bang Handi ditulis di lengan. Bukan. Mawar. Iya. Kok baju Mbak tahu? Semalam dia kesini Bang. Oh iya. Mbak dulu NATO itu masih dalam keadaan Muslim atau sebelum? Ada yang nulis Muslim, sudah Bang Muslim, Andi, cuma ada yang nulis di bawah tatonya garpu sendok. Gini aja loh Mbak Gini aja Mbak, istighfar, mengakui kesalahan. Kalau bisa ada alat, kalau tidak banyak bisa kok dihapus dengan cara yang baik-baik. Ya istighfar, yang mengulangi hal yang sama. Minta ampun kepada Allah, itu aja sih solusinya ya. Ya kalau bisa ini Mbak, setiap mandi tatonya itu ditutup biar nggak kena air. Takutnya nanti tumbuh berkembang bahaya. Coba jangan open cam Bang, Mbak, jangan diperlihatkan. Iya, sudah ada akarnya nggak tumbuh nggak? Lu pikir apa? Daerah kena wudhu lah. Pindahkan ke pot biar dia pindah. Daerah wudhu lagi Mbak. Istighfar ya Mbak. Iya Bang, iya. Tadi aku pikir dari Kristen. Kalau Kristen kan Tuhannya aja punya tato di paha. Ya istighfar aja. Kalau bisa, kalau nggak banyak bisa kok di laser itu dihilangkan. Cuman bertahap, sedikit demi sedikit. Kalau misalnya kekurangan biaya menghilangkan, ya hubungi Bang Juma aja.
Iya, insya Allah. Tapi Mbak harus ke Makassar dulu. Ya kira-kira bisa kerja di wisata lah berapa bulan gitu ya. Boleh kalau boleh. Tuh. Sali urus. Jadi tukang masak. Iya. Tatonya di lengan Bang Andi. Iya, di lengan. Kalau nggak banyak bisa dihilangkan kok Mbak, itu solusinya aja. Kalau enggak ya istighfar aja, minta ampun. Oke? Iya Bang. Coba aja ditetesin air keras. Wih bahaya. Hah? Nggak, sekalian biar bertumbuh kembangnya kan? Enggak pikirin pot disiram biar subur. Ya udah ya Mbak Infa ya. Itu aja ya. Iya. Terima kasih. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Lauren katanya mau naik nggak minta teman-teman Laurennya itu. Mana taruh lihat nggak ada Lauren. Satu lagi Bang Juma yang perlu diluruskan itu kenapa ya? Kitab sebelumnya itu itulah yang diluruskan Al-Quran. Kenapa Nabi Ismail itu seakan-akan dianaktirikan begitu? Nggak ada gunanya buat mereka. Apa yang ingin dicapai di sana kira-kira? Jadi sebenarnya terkait dengan Nabi Ismail alaihissalam itu kan berbeda ibu dengan Nabi Ishak. Sementara mereka ini kan orang bangsa yang tegar tengkuk. Ketika kemudian melihat ada informasi di dalam pengajaran Nabi Musa alaihissalam tentang datangnya sosok yang akan menjadi pelanjut tongkat estafet dari bangsa lain, dari rumpun lain, maka mereka iri, maka mereka semakin menjadi-jadi pembangkangannya. Datang lagi Yesus, Nabi Isa alaihissalam juga membawa nama Nabi di luar dari Bani Israel, maka mereka semakin dendam, membenci kepada informasi tersebut, maka mereka tidak taat kepada Tuhan, karena Tuhan yang mereka sembah menyampaikan akan adanya Nabi di luar dari mereka. Makanya mereka ogah terhadap kitab mereka, mereka ogah juga kepada Tuhan mereka. Itulah yang Al-Quran katakan. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'sunani wa qad ta'lamuna anni. Mengapa engkau selalu menyakiti aku wahai kaumku Bani Israel? Itu kata Nabi Musa. Sedangkan engkau tahu bahwa aku adalah utusan Tuhanmu. Nabi Musa sampai merintih kayak begitu. Di Ulangan juga dikatakan. Sedangkan aku masih ada samamu. Kalian memperlihatkan tegar tengkuk kepada Tuhan. Apalagi nanti ketika aku mati. Nah, ditambah lagi Nabi Isa alaihissalam. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Torah wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Murka semurka-murkanya mereka. Seperti itu Bang Andi. Maka bagi mereka ya mereka membelakangi Tuhan. Karena mereka merasa anak, tetapi ternyata lebih dicintai yang bukan anak daripada mereka. Ngambek ceritanya Bang Di, mereka ngambek kepada Tuhan. Parah ya. Padahal di sana kan tertulis semuanya, Mak. Nabi Ismail itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berketurunan, subur gitu. Iya. Bahkan dikatakan di dalam Yesaya 60 bahwasanya domba Kedar, Nebayot dan semuanya akan menjadi dikatakan bahwasanya akan menjadi bagian pelengkap daripada hari raya dan pengorbanan yang akan diberikan kepada Tuhan. Nah, dari keturunan segala domba kambing akan terhimpun kepada kotamu, kepada ibadahmu. Jadi keturunan Ismail dari Nebayot dan Kedar inilah yang kemudian melanjutkan prosesi itu. Dan itu terjadi kan sampai hari ini. Keturunan Kedar dan Nebayot, yaitu keturunan Nabi Ismail alaihissalam, ya melakukan apa yang dinubuatkan di Yesaya 60 itu. Bahwasanya keturunan Nabi Ismail
akan menghimpun hewan kurbannya ke bait suci seperti yang ada di Islam. Gitu Bang Handi. Masya Allah. Kita sambut dulu tamu. Sabar aja teman-teman di bawah. Nggak usah kita diajarin di sini. Paham kita. Maisaro, selamat malam. Dibuka mic-nya Ibu Maisaro. Mic-nya aja yang dibuka, yang lain jangan. Itu kan ngambek kan, naik ditutup mic-nya, gimana mau ngomong. Tapi ada pertanyaan, gimana itu? Oh ini. Gimana itu? Res, coba lu yang turun malah kan? Hilang. Jual tete doang itu. Hilang. Anyway, Gurunda, aku mau nanya Gurunda. Iya, gimana? Nah, aku mau nanya Gurunda. Iya. Nah, Gurunda kan gini ya, Nabi Isa alaihissalam, kalau aku kan orang yang diserupakan itu Yesus. Nah, karena Yesus disalib untuk orang-orang Kristen, Nabi Isa kan diselamatkan bagi kita. Nah, yang menarik di sini Gurunda, ini Yesus kan digadang-gadang menebus dosa, dia ini menebus dosa dan membatalkan hukum Taurat. Nah, pertanyaan aku, kenapa Yesus kok bisa kejebak sama ahli Farisi gitu? Jadi matinya itu nggak pakai hukum Taurat, tapi matinya itu pakai hukum Romawi gitu. Kenapa bisa kejebak gitu ya Gurunda? Silahkan Gurunda. Jadi sebenarnya kalau kita melihat di dalam Al-Quran surah An-Nisa ya, An-Nisa ayat 157. Di situ kan sudah sangat jelas dikatakan prosesi pembunuhan dan pengangkatan Nabi Isa alaihissalam. Dan apa yang terjadi kemudian, mereka berselisih, mereka ragu-ragu, mereka hanya mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak yakin terhadap terhadap siapa yang mereka bunuh. Nah, sekarang permasalahannya adalah di dalam, kalau saya ditanya, maka saya selalu mengacu kepada Ulangan 21 nomor 23. Intinya itu di situ. Intinya itu di situ. Janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tiang. Ini tiang. Entah itu digantung, entah itu disalib. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk. Oleh siapa? Oleh Tuhan. Nah, maksudnya apa ini? Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Tuhan, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu, Elohimmu, kepadamu menjadi milik pusakamu. Jadi sebenarnya Yesus di sini, Nabi Isa ataupun Yesus ketika terjadi penyaliban itu tidak seperti yang digambarkan di dalam Kristen. Karena kata salib itu sendiri harus dipahami. Salib itu artinya orang yang digantung, bukan maksudnya seperti yang digambarkan oleh teman-teman Kristen. Mereka salib itu digantung pada bagian punggung, ya, sampai kemudian orang itu mati berhari-hari, baru kemudian orang itu bisa mati. Itu disalib. Nah, sedangkan tradisi yang digunakan penyaliban terhadap Yesus itu adalah tradisi Romawi. Tapi anehnya Galatia 3 nomor 13 mengutip data ini. Orang yang digantung secara terkutuk di atas tiang salib. Nah, sedangkan Ulangan 21 nomor 23, seorang yang digantung terkutuk dikatakan terkutuk karena mereka yang digantung ini adalah orang yang melakukan dosa besar. Entah itu pengkhianat, entah itu orang yang fasik, entah itu pesina, pencuri, perompak, atau perampok, atau penjahat nasional. Penjahat negara yang dimusuhi oleh negara. Yang dimusuhi oleh imam-imam pada saat itu. Karena dianggap melakukan dosa besar di hadapan Allah. Ini dalilnya Ulangan 21 nomor 23. Berarti ketika Nabi Isa alaihissalam diselamatkan, ada penggantinya kemudian. Nah, menurut penelusuran saya, bahwa di Islam itu ada dua oknum. Yang pertama Nabi Isa alaihissalam
yang kedua adalah yang diserupakan oleh Allah berupa Nabi Isa alaihissalam. Di dalam Bible juga begitu. Ada oknum yang diselamatkan, ada oknum yang menggantikan. Terkait dengan penyaliban, intinya penyaliban versi Islam, penyaliban versi Yahudi, penyaliban versi Kristen, penyaliban itu intinya adalah kutukan. Berarti yang disalib ini adalah orang terkutuk, bukan orang yang disayang, bukan orang yang dicinta, bukan orang yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi dia adalah orang yang terkutuk, dia orang fasik, dia adalah orang pengkhianat. Itu jelas itu. Karena salib menurut Al-Quran hanya terjadi kepada orang yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam. Berdasarkan ulangan kitabnya orang Yahudi, penyaliban terjadi hanya kepada orang yang terkutuk di mata Tuhan. Berarti aspek Al-Quran, aspek Bible sama-sama menyatakan bahwa penyaliban itu bukan orang yang suci. Disalibnya seseorang itu adalah karena murka Allah. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhanmu. Makanya kemudian Yusuf Arimatea, sebelum kemudian jam 18.00, dia sembunyi-sembunyi minta kepada Pilatus agar jasadnya oknum yang disalib itu diminta untuk dikuburkan. Itu fakta di dalam dalil kitab mereka sendiri. Artinya Paulus betul dengan mengatakan terkutuk orang yang di atas tiang salib. Kenapa? Karena yang di atas salib itu bukan orang suci. Demikian. Sedikit ya, ini si Kores ini nggak pintar-pintar teman-teman ya. Gimana ceritanya kalau Yesus itu dihukum mati dengan cara dirajam? Masa logo mereka, lambang mereka jadi batu? Nanti disebut penyembah batu dong mereka. Udah keren itu salib. Ya lu bayangin kalau kalung si Mikana diubah jadi kalung batu, kan nggak lucu. Ya udah bagus lah kalungnya salib. Kalau tabrak mobil, bumper jadinya ya. Oke, ada Daren di sini. Daren, selamat malam. Semuanya. Malam. Ada bakat yang mau ditampilkan? Saya tidak ada bakat, semua saya ingin bertanya aja. Oh, mantap. Dari Konghucu atau dari Buddha? Saya dari Kristen. Aduh, salah dua-duanya. Oke, silakan pertanyaannya. Saya ingin bertanya kepada Bang Zuma ya. Iya, silakan. Saya kan ada membaca ini Bang Zuma di surat Hud, itu kan dikatakan di ayat 1 kalau nggak salah itu ya, bahwa Al-Quran itu tersusun dengan rapi dan terperinci itu ya, kalau nggak salah seperti itu ya, intinya ya. Nah, aku cuma pengen tahu aja di Al-Quran itu kan Tuhan itu kan menciptakan dalam berapa masa, 6 masa ya, apa berapa masa itu ya. Nah, dalam 6 masa itu kan pasti bertahap-tahap kan. Nah, aku pengen tahu kalau di Al-Quran itu masa pertama, masa kedua, masa ketiga dan seterusnya itu Tuhan itu menciptakan apa aja ya? Soalnya kan di situ kan dikatakan terperinci gitu kan. Iya. Jadi kalau kita berbicara mengenai penciptaan alam semesta berdasarkan Al-Quranul Karim, bagi orang-orang yang paham ini sebenarnya itu sudah berkesesuaian dengan sains. Jadi yang pertama kemudian kalau di dalam Al-Quran itu kan diterangkan di dalam surah Al-Araf ada, kemudian di dalam surah Al-Hajj juga dijelaskan seperti itu, kemudian Al-Ma'arij juga sama. Maka dikatakan kemudian bahwa hari atau masa itu terbagi menjadi 6. Jadi kalau dikatakan kemudian apakah Al-Quran itu berkesesuaian dengan sains terkait ini? Iya betul. Masa pertama misalnya sejak dentuman besar, Big Bang, itu di Al-Quran dijelaskan. Terpisahnya gaya gravitasi dari gaya tunggal yang tadinya satu. Nah, lalu kemudian yang kedua, terbentuknya inflasi jagat raya. Akan tetapi jagat raya pada masa itu belum jelas bentuknya, yang disebut sebagai cosmic soft atau subkosmos. Ini juga dipelajari oleh sains dan itu tidak sama sekali bertentangan dengan Al-Quran. Masa ketiga
masa terbentuknya inti-inti atom di jagat raya. Masa keempat, adanya mulainya terbentuk kemudian elektron-elektron, namun masih dalam keadaan bebas, belum terikat oleh inti atom. Seperti itulah yang diterangkan kemudian dalam Al-Quran. Inti sarinya seperti itu. Gimana Bang? Oh iya, ini Bang Zuma, kalau boleh saya catat ya itu di mana ya ini surat dalilnya ya, nanti biar saya coba baca-baca juga ya di Al-Quran ya kalau boleh ya. Iya. Yang masa pertama itu tadi gimana itu Bang? Iya, baik. Dalam Al-Quran dijelaskan ya, surah Al-Furqan ayat 59. Surat Al-Furqan itu surat QS berapa itu Bang Zuma? Aku kurangnya bisa nulisnya soalnya. Gimana ini teman-teman? Ya maksudnya Al-Furqan tuh surat keberapa gitu loh. Al-Furqan surat keberapa ya? Ada yang Ya, tahu? maksudku kayak gini kan kalau misalkan Sabar. Al-Taubah itu kan surat 9 ya kalau nggak salah ya. Al-Taubah itu ya. Ada yang tahu teman-teman? Surah ke-25. Oh, surah ke-25 ya. Surah ke-25. QS surah ke-25 ya. 25 ayat keberapa itu Bang? Ayatnya yang tadi yang ayat 59. 59 itu yang Big Bang tadi Bang ya? Ya itu sudah termasuk itu. Oh. Jadi intisarinya itu kemudian menceritakan 6 masa di sana. Setelah kemudian menciptakan langit dan bumi selama 6 masa, Allah kemudian bertakhta di arsy. Big Bang ini berarti udah 6 masa ya? Iya. Big Bang 6 masa. Terus tadi itu yang berikutnya itu surat apa itu Bang? Kemudian yang kedua itu ada diterangkan dalam surah Al-Araf ayat 54. Inna rabbakumullah alladzi khalaqas samawati wal ard. Maaf Bang. Ayam. Iya. Maaf aku nggak, kalau nama surahnya tadi saya kurang bisa nulisnya, tapi kalau dibilangkan tadi surat 25 ayat 59 itu nanti saya bisa nyarinya gitu. Al-Araf surah keberapa teman-teman? Ada yang tahu? Al-Araf ini ke-7 kayaknya ya. Al-Araf surat 7 ya. 7 ayat berapa Bang? Ayat 59. Sama ayat 59 juga ya. 54. 54 ya. Nanti saya ini ya, saya baca-baca Bang ya. Iya. Terus tadi yang terakhir yang surat Quran berapa itu Bang? Kalau yang lainnya itu hanya menjelaskan tentang ukuran masa di hadapan Allah, perbandingannya dengan masa di hadapan manusia. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 47. Al-Hajj. Iya. 47. Nah, jadi yang surat Quran yang ke-7 ayat 54 tadi itu udah yang penciptaan apa tadi yang Bang Zuma jelaskan itu yang tentang tata surya itu ya? Iya, betul. Tata surya. Ya aku cuma bertanya itu aja Bang, nanti siapa tahu kawan yang lainnya mau naik kan ya. Jadi terima kasih ya buat jawabannya ya Bang Zuma ya. Iya, sama-sama Abang. Oke, kita bertanya sekarang. Iya, silakan. Gimana ini Bang, aku mau diturunkan atau gimana nih? Soalnya kan yang di bawah kan masih ada yang mau naik kan. Enggak usah turun. Saya kasih referensi lagi di surah An-Nasiyat ayat 27 sampai 33. Surat apa tadi Bang? An-Nasiyat. An-Nasiyat. Iya, surah ke-79. 79 ayat berapa Bang? Ayat 22 sampai 22. Ayat 27 sampai ayat 33. 33. 7 sampai 33. Ya, oke. Terima kasih Bang ya. Sama-sama. Nanti saya baca-baca ya. Siap. Ya, gitu aja Bang. Kalau misalkan yang lainnya mau naik, mau didiskusikan Bang, aku tanya di bawah aja Bang. Oke. Walau kalau lo pelajari itu bro, mulai dari teori Big Bang sampai penciptaan makhluk hidup.
Mantap itu Bang Nyowa, nasihat 27 sampai 33 ya. Ya, nanti saya baca-baca dulu ya. Sambil nanti tak belajar dulu. Belajar yang serius bro. Ya gitu aja Bang, aku tanya itu aja Bang. Nanti saya mau baca-baca nih, siapa tahu yang di bawah mau naik kan, biar saya diturunkan dulu kan. Tunggu dulu, gua mau nanya. Ya. Nanya ini, kalau di Kristen kenapa terang diciptakan duluan, terus kok mataharinya diciptain belakangan? Kok bisa gitu? Tuhan menciptakan terang untuk bumi, ya karena memang Tuhan Tuhan itu sebenarnya sumber terang, dan Tuhan itu menciptakan terang untuk bumi. Dan matahari diciptakan di hari berikutnya, bukan berarti terang itu dari matahari, bukan. Karena memang Tuhan itu dari cahaya, terangnya itu dari Tuhan itu sendiri. Oh, jadi dulunya Tuhan Kristen itu gelap? Tuh, tidak. Kan dikatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat oleh manusia, itu artinya keterangan itu sinar kemuliaan Tuhan itu tidak bisa dilihat oleh Tuhan, dan itu betapa terangnya hingga silau, manusia itu tidak bisa memandangnya. Jadi Tuhan udah terang banget, dia nyiptain terang lagi, double terangnya berarti. Ya, terang untuk di bumi dan terang Tuhan itu beda. Nah, terus kalau misalnya dia nyiptain terang, matahari diciptain buat apa? Matahari kan diciptakan untuk menguasai siang. Lah, itu terang yang sebelumnya diciptain buat apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memisahkan gelap dan terang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terang itu diciptakan untuk memisahkan gelap dan terang. Oh, jadi terang di sini tuh bukan terang sinar gitu ya? Terang-terang gimana Bang? Iya, terang yang pertama diciptain itu di hari pertama itu bukan terang yang buat sinar gitu ya? Bukan, itu terang untuk memisahkan gelap. Oh, harusnya dibilang aja pagar gitu loh, jangan dibilang terang. Jadi kan orang-orang bingung jadinya. Oh, pagar gitu ya? Iya. Ya, seperti itu. Nanya lagi boleh nggak? Ya. Thank you. Silahkan Gurunda. Dilanjut dulu Dinda, ada telepon. Oh gitu, siap. Bang Handi. Oh ya udahlah. Nah terus, aku mau nanya ini. Yesus itu disalib untuk menebus dosa manusia ya? Yesus disalib itu untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dosa apa? Dosa apa? Semua dosa. Semua dosa lah ya. Terus kenapa bisa ada dosa kalau di dalam Kristen? Ada dosa karena ada pelanggaran ada peraturan yang dilanggar. Siapa yang melanggar? Manusia lah. Oh, bukan Adam ya? Ya, Adam itu kan manusia. Jadi gara-gara Adam berdosa nggak? Kalau Adam tidak melanggar perintah Tuhan, saya rasa tidak ada keturunan Adam. Mantap. Tapi dengan tidak melanggarnya Adam, perintah Tuhan untuk beranak cucu itu kita nggak tahu ya, beranak cucunya itu nanti itu di bumi yang kudus, di Taman Eden, atau di bumi yang sudah dikutuk seperti itu. Mantap. Nah pertanyaannya, kalau gara-gara Adam jadi manusia jatuh ke dalam dosa, kenapa Yesusnya bukan disalib di zaman Adam aja? Gini ya, kalau setahu saya ya, boleh. Adam ini kan waktu Adam belum jatuh dalam dosa, waktu kemuliaan Tuhan itu masih menyelimuti Adam dan Hawa, itu bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Mantap. Ya, setelah melanggar perintah Tuhan, disitulah hukum Tuhan berlaku untuk Adam. Nah, dari situlah Adam
tidak bisa lagi berkomunikasi secara langsung dengan Tuhan, dan akhirnya Adam jatuh ke dalam dosa. Menyebabkan keturunan-keturunannya pun berdosa, gitu kan ya? Ya, itu kan mantap. Ini Bang, ya Tuhan kan memerintahkan jangan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya, itulah buah yang dimakan ya. Tapi buah kehidupan itu belum sampai dimakan oleh Adam. Yang dimakan hanya pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, dari situ Tuhan sudah mengetahui dan jangan sampai mereka memakan buah kehidupan sehingga mereka diusir dari Taman Eden. Dengan beranak cucunya Adam dan Hawa, akhirnya manusia keturunan Adam ini dikatakan, kalau orang ngomongnya itu dosa waris ya, itu kan turun temurun yang dikatakan bahwa Tuhan berbicara, jika engkau memakan buah ini, pada hari engkau makannya engkau akan mati. Nah, itulah hukuman Tuhan pertama yang dikeluarkan oleh manusia, oleh Tuhan untuk manusia. Dan itu pun akhirnya turun temurun ya, semua manusia dapat hukuman itu. Semua manusia dapat hukuman itu. Ya, yang namanya kematian. Oke. Nah, ini kan posisinya Yesus sudah turun nih. Ya. Kenapa manusia masih mati-mati aja? Nah, orang Kristen terutama. Ya, yang mati itu bukan hanya orang Kristen, semua manusia yang ada di bumi ini ya, apapun agamanya pasti akan mengalami namanya kematian, kecuali. Jadi Yesus nebus apa dong? Kecuali Elia dan Henok ya tidak tahu ya kita, karena di situ dikatakan mereka terangkat langsung ke surga. Nah, jadi Yesus itu turun ke bumi, firman yang dikatakan menjadi manusia dan dinamakan Yesus itu tujuannya menyelamatkan manusia, yaitu untuk menghapus dosa-dosa manusia dan membebaskan manusia dari jerat dosa atau ikatan dosa, yaitu yang dikatakan dosa kematian tadi dia. Iya. Nah, jadi waktu Yesus turun ke bumi, misi dia tuh untuk membebaskan manusia yang berdosa di zaman sebelum Yesus turun ke bumi. Itu kan mereka itu kan ditawan oleh, kalau dikatakan oleh iblis ya, ditawan oleh iblis. Ya, ditawan oleh maut ya. Ditawan oleh maut. Nah, sehingga Yesus membebaskan mereka dari alam maut. Maut itu kan artinya kematian, karena tidak ada manusia yang bisa bebas dari kematian. Hanya Tuhanlah bisa membebaskan manusia itu dari kematian, sehingga nanti dikatakan ada hari kebangkitan kan, bahwa manusia akan dibangkitkan kembali. Hanya Tuhanlah yang bisa membebaskan manusia dari kematian. Boleh bertanya? Dikit-dikit Bunda, dikit lagi ya. Jadi maksudnya kawanku ini, Adam itu tidak menyebabkan dosa waris, sehingga ya manusia mati itu ya memang udah takdirnya mati ya. Kalau kayak gitu kan sama kayak Islam enak. Adam bisa dibilang gini ya, kalau aku mengatakan dibilang dosa waris juga bukan, tapi itu efeknya ya turun temurun keturunan Adam, karena dari Adam melanggar perintah Tuhan itulah, dan Tuhan berlakukan hukumannya bahwa pada hari engkau memakannya engkau akan mati. Itulah hukum Tuhan yang berlaku sampai sekarang. Lah iya, kenapa apa namanya ya, maksudnya ya kenapa ini loh, Yesusnya kan udah disalib, harusnya kan manusia nggak mati lagi gitu loh, karena udah menebus dosanya Adam. Atau gara-gara telat datang ya jadinya itu gagal. Berlakunya yang pembebasan itu berlakunya nanti di akhir zaman. Oh, janji caleg. Dan semuanya itu penghapusan itu nanti berlakunya juga di penghakiman, semuanya berlaku di penghakiman. Oh, ngono. Makanya Tuhan perintah, maka Yesus perintahkan seperti ini, kasihlah sesamamu. Maka Tuhan Yesus perintahkan, kasihlah sesama manusia dengan sungguh-sungguh, dan kasihlah Tuhanmu dengan sungguh-sungguh. Artinya kita saling mengasihi itu bisa menutupi dosa kita. Menutupi bukan berarti kita dosa itu hilang ya, tapi hanya menutupi dosa. Ngapain ditutupin kalau dosanya nggak hilang? Ya itu kan nanti berlakunya penghapusan dosa itu kan di hari penghakiman. Bingung aku serius loh. Jadi ngapain Yesus ini ya? Ya, Yesus turun ke bumi waktu menjadi manusia itu kan waktu disalibkan, tujuannya turun ke alam maut. Ya, bukan untuk manusia-manusia yang hidup sekarang ini, bukan.
untuk yang di alam maut sebelum Yesus turun ke bumi itu kan ada manusia-manusia kan di zaman. Oh, jadi Yesus tuh nebus dosa orang-orang di masa lalu, maksudnya gitu ya? Membebaskan dari hukuman kematian. Oh, gitu doang tuh. Kirain tuh spektakuler gitu turunnya tuh ngapain? Ternyata hanya apa? Membebaskan manusia dari hukuman di alam maut yang kejadiannya itu nanti gitu ya. Ya. Oke lah, silakan Bunda. Pada dasarnya kan tidak ada manusia yang bebas dari hukum kematian. Oke, baik. Oke Bang, ini aku nanya ya. Yang mati tuh di tiang salib, apa itu? Ya, Siapa tuh yang ini mati di tiang pertanyaannya salib? sepertinya udah sering saya dengar ya. Ya siapa tuh Bang? Ya, yang mati di tiang salib itu adalah Firman yang menjadi manusia yang bernama Yesus. Oke, jadi itu manusia yang mati ya, manusia Yesus. Ya, manusia Yesus yang mati. Berarti yang nebus dosa Anda adalah manusia. Gini ya, mengenai penebusan. Enggak usah bilang gini, yang nebus dosa Anda adalah manusia. Yang menebus dosa saya bukan manusia lah, tidak ada manusia bisa menyelamatkan sesama manusia dari dosa, tidak ada. Yang mati di tiang salib kan manusia Yesus. Kita nggak bisa menjawab di situ putusnya ya, karena itu kan berkaitan dengan. Nggak boleh Bang. Nggak bisa dong. Yang mati di tiang salib itu siapa tuh? Manusia apa Tuhan? Ya, Firman yang menjadi manusia. Oke, manusia. Yang menebus dosa Anda berarti manusia ya? Yang menebus dosa saya ya bukan manusia lah, sesama manusia tidak bisa menebus dosa. Cuma kalau pertanyaan mati itu mati kan manusia Bang. Kalau Bunda hanya ingin menjawabkan iya dan tidak, ya nggak bisa seperti itu karena kan. Saya ulang Bang. Kan iya jelas itu kenapa dan tidak itu kenapa gitu loh. Saya ulang, kan jelas nih. Yang mati menebus dosa Anda itu siapa tuh yang mati di tiang salib? Nah, Firman yang menjadi manusia. Berarti yang mati manusia. Yang mati manusianya. Berarti yang nebus dosa Anda adalah manusia. Gini ya, jadi kita carikan dulu. Oh jadi gini. Tadi Anda mengaku yang mati itu manusia. Berarti kalau yang mati itu manusia dan diberi nama Yesus, berarti yang menebus dosa Anda adalah manusia. Dosa saya itu tidak ditebus ya. Terus? Tapi diampuni. Ya entahlah, diampuni, di apa kek. Intinya yang mati di tiang salib itu manusia. Yang mengampuni dosa Anda adalah manusia sebagai tumbalnya kan? Ya seperti itulah keinginan jawaban Anda, saya katakan iya. Kalau yang menebus atau mengampuni dosa Anda yang sebagai tumbal itu adalah manusia. Ingat, kata Paulus di Roma ya, semua manusia sudah terjalar dosa. Sebentar. Oke. Tadi semua kan katanya nggak boleh sampai kemana-mana. Bang, semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa akibat ketidaktaatan Adam. Kalau semua manusia, berarti manusia yang mati ini di tiang salib sudah terjalar dosa. Penebusan dosa gagal. Karena yang mati manusia. Kata Paulus di Roma 14:9, kalau bukan 14:9 ya. Sebentar aku tengok ya. Kata Paulus di Roma, semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Semua manusia. Yang mati manusia berarti sudah terjalar dosa di situ. Berarti gagal pemahaman Anda tentang penyelamatan dilakukan dengan kematian manusia Yesus. Sudah. Ya silakan. Jadi di sini ya maksud Anda manusia mengampuni dosa manusia seperti itu ya? Yesus mati untuk apa, Bang? Itu kan tadi kan Anda bilang itu manusia, berarti dosamu ditebus oleh manusia seperti itu kan? Nah, kok Anda? Saya tanya kamu jawab itu yang mati itu manusia. Iya. Itu kan perkataan Anda. Iya. Kan Anda kan bilang seperti ini, berarti yang mengampuni dosa kamu itu manusia, seperti itu kan tadi Anda bilang. Yesus mati di tiang salib untuk apa, Bang? Untuk apa tuh kematian Yesus? Yang kalian imani itu Yesus mati untuk apa? Mengampuni dosa manusia. Lalu menghapus dosa manusia. Artinya kan? Yesus menjadi korban di atas tiang salib untuk pengampunan dosa-dosa Anda.
kalau Yesus yang Anda yakini adalah manusia, yang mati ini adalah manusia Yesus, gagal penebusan dosa, Bang. Ya, jadi yang Semua menebus manusia sudah jatuh ke dalam dosa. ya, Bunda Rama, yang menebus itu bukan manusianya, yang mengampuni dosa itu bukan manusianya. Kan yang menebus Itu dosa itu tidak ditebus, tapi diampuni, ya. Dosa itu tidak ditebus, Yesus, diampuni. Yesus mati di tiang salib ini untuk apa? Untuk Seperti iman mengampuni. kalian. Untuk mengampuni. Ngapain dia harus mati kalau untuk mengampuni, Bang? Untuk pengampunan dosa itu bukan manusianya, ya. Yang untuk pengampunan dosa itu darahnya. Oke, darahnya. Berarti ini Yesus ini kan manusia, punya darah, tentu manusia punya darah kan. Tuhan kan nggak punya darah toh. Jadi kalau Yesus yang manusia ini, siapa yang noise? Siapa yang noise ya? Ya itu kayaknya direkod. Nah, lalu kita ke perkataan Paulus ya, perkataan Paulus di Roma. Roma ini ya. Roma 5:12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar pada semua orang. Maut telah menjalar pada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Yesus ini yang Anda bilang manusia yang disalib ini orang atau manusia. Berarti gagal penebusan dosa kalau yang mati adalah manusia. Karena tidak mungkin Tuhan mati kan? Tidak mungkin Tuhan ada darahnya. Dan ini adalah pengajaran si Paulus. Coba lihat kata-kata si Paulus ya. Jadi ini penebusan dosa waris Adam, Bang. Tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Coba kita lihat di Ibrani ya. Di Ibrani. Ini Anda harus tahu. Jangan cuma iman. Nggak tahu Anda ya. Ibrani 9. Sebentar, Bang. 9 Mbak, sebentar Bang. Ibrani 9:12. Dan ia telah masuk satu kali, ini perkataan Paulus ya. Ibrani ini ditengarai tulisan Paulus. Ibrani 9:12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Ini kata si Paulus ya, dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Darahnya sendiri. Ini manusia yang punya darah, kan nggak mungkin Tuhan punya darah. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus. Ini tulisan Paulus ya. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh-Nya yang kudus telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ini ajaran Paulus bahwa betapa lebihnya darah Kristus. Yesus, dia telah membawa dirinya sendiri sebagai pelepas yang persembahan. Dia mempersembahkan dirinya sendiri. Jadi pengajaran penebusan dosa, Bang, pengajaran Paulus. Makanya kalau kita tanya apa yang mati, kalau Anda menganggap Tuhan Yesus adalah firman atau Tuhan yang turun ke bumi menjadi manusia, mati di tiang salib untuk penebusan dosa-dosa, Anda bingung kan? Yang mati itu siapa? Kalau manusia yang mati, semua manusia kata Paulus sudah jatuh ke dalam dosa. Manusia Yesus ini yang mati kan? Tidak mungkin Tuhan mati, tidak mungkin Tuhan berdarah. Anda bingung kan? Rancu. Saya tidak bingung, tapi Saya tanya sekarang, yang mati siapa kalau tidak bingung? Yang mati siapa nih? bingung. Kalau saya menjelaskan ke Anda pun Anda tidak akan bisa menerimanya. Jadi begini. Coba diulang, Bang, diulang. Yang mati di tiang salib ini sebagai penebusan siapa? Ya, kalau hanya berbalik-balik situ tidak akan menemukan jawabannya ya. Jadi Yesus itu mati di tiang salib itu untuk mengenapi hukum Taurat. Menggenapi hukum Taurat sebagai mengenapi hukum Taurat sebagai pembebas manusia yang terikat oleh hukum Taurat lah. Tidak ada manusia jadi dari bukan hukum untuk Taurat. menebus dosa waris Adam, bukan untuk menebus dosa. Halo? Menebus dosa waris.
Oh, bukan. Untuk mengenapin hukum Taurat. Loh, di sini kata Paulus, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, Ya, Adam. sekarang Dan gini. oleh dosa di dalam- itu, dan di dalam- oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar pada semua orang karena semua orang Ya udah paham telah itu. berbuat dosa. Dan karena ketaatan seorang, ini pengajaran Paulus ya. Ya, saya Dan sudah diulang-ulang, mungkin saya sudah paham. ketaatan seorang, bentar Bang. Dan karena ketaatan seorang, ya maksudnya Yesus ya. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh kebenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, maksudnya Adam, semua orang telah menjadi orang berdosa. Ini pengajaran di Roma ya, surah-surah Paulus ya. Jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang, maksudnya Adam kan tidak taat. Semua orang telah menjadi orang berdosa. Ya, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Ketaatan Yesus untuk mati di tiang salib menjadi semua orang menjadi benar. Anda melarikan ke Jelas kan? Itu hukum kasus Taurat. itu membenarkan satu orang yang benar untuk membenarkan semua orang. Nah, kita kembali ke tadi itu kan disebabkan oleh Adam ya. Jadi dari Adam sampai ke sebelum turunnya Yesus ke bumi, itu manusia untuk pengampunan dosa itu menggunakan apa? Kalau saya boleh tahu. Darah binatang. Nah, itulah yang terikat oleh hukum Taurat. Jadi untuk pengampunan harus menggunakan darah binatang. Dan binatang pun itu tidak sembarangan kan. Tidak asal ngambil binatang comot-comot gitu kan. Dipilih binatang itu yang tidak bercacat telah. Seperti itu kan. Nah, itulah Yesus untuk membebaskan manusia dari ikatan hukum Taurat. Dan makanya Yesus itu menggenapi hukum Taurat. Seperti yang dikatakan dalam Lukas 24 ayat 44. Jadi Yesus itu menggenapi hukum Taurat. Sebentar Bang, dia menggenapi, Yesus menggenapi hukum Taurat dengan mati terkutuk begitu. Menggenapi hukum Taurat untuk melepaskan manusia dari ikatan hukum Taurat. Iya, dia menjadi tumbal kan untuk membebaskan kalian. Jadi yang mana ini dia menjadi tumbal sebagai penebus dosa waris di Roma ini yang diakibatkan oleh kesalahan Adam, atau dia menjadi tumbal pembebasan kalian dari hukum Taurat. Seperti di Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah. Yang mana yang benar nih? Yesus terkutuk menebus Anda dari hukum Taurat. Itu semuanya benar. Yang dikatakan itu semuanya benar karena Yesus menggenapi hukum Taurat. Ya, tidak ada manusia yang bebas dari hukum Taurat. Di mana tertulis di situ Yesus menggenapi hukum Taurat dengan menjadi tumbal dia? Bukan menjadi tumbal. Menggenapi itu artinya menyelesaikan, melepaskan semuanya dari ikatan hukum Taurat. Dalam hukum Taurat, saat manusia mengadakan pengampunan, mengadakan pendamaian dengan Tuhan, itu kan namanya penumpahan darah ya, darah binatang. Kalau pengajaran Yesus Bang, ya sebelum langit dan bumi runtuh, satu titik hukum Taurat tidak akan hilang. Ya, barang siapa yang mengajarkan, barang siapa yang menghilangkan salah satu hukum Taurat sekalipun yang terkecil dan mengajarkannya kepada orang lain, maka dia akan menduduki tempat terendah. Anda bilang Yesus mati terkutuk membebaskan Anda. Itu ajaran Yesus? Enggak, itu ajaran Paulus. Enggak ada Yesus menyampaikan itu. Jadi seperti ini ada dalam Lukas 24 ayat 44 dikatakan, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku. Ya, itu Yesus sendiri ya, yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku, tentang Yesus dalam kitab Taurat, Musa, dan kitab Nabi-Nabi, kitab Mazmur. Nah, jadi itu semua digenapi oleh Yesus. Di mana kamu pernah baca Tuhan menghendaki darah manusia? Kalau kita baca perjanjian lama, yang diminta itu Tuhan darah domba, darah hewan. Ya. Sekarang di mana permintaan Tuhan darah manusia? Darah hewan itu tidak akan menyelesaikan semua masalah. Loh, mana datanya? Mana datanya? Mana datanya darah hewan tidak menyelesaikan masalah, dan mana datanya Tuhan meminta darah manusia?
penumpahan darah hewan itu dilakukan hanya untuk melakukan pendamaian antara manusia dengan Tuhan untuk pengampunan dosanya, Nah, kesalahannya. itu pengajaran Paulus. Kita lihat ya, ketika seorang ditahirkan ya, apa kata Yesus? Temuilah Musa dan persembahkan apa yang biasa dipersembahkan oleh Musa. Apa yang dipersembahkan Musa? Tentu hewan. Itu Ya, pengajaran itu Yesus. Taurat. Ya, di mana pengajaran Yesus atau pengajaran para nabi atau firman Tuhan di dalam Bibelmu? Tuhan merubah darah hewan tuh meminta darah manusia, Bang, di mana? Tidak ada memang dikatakan meminta darah manusia. Nah, Namun tidak Tuhan ada. sendiri Terus seperti ini. kenapa kau imani itu kata-kata si Paulus? Penyaliban Kau Yesus imani, ini Bang, kau imani kata si Paulus bahwa jangankan dengan darah domba, Yesus sendiri membawa darahnya sebagai persembahan. Itu kata-kata Paulus yang kau imani. Ya, penyaliban Yesus ini, pengorbanan Yesus ini berdasarkan kejadian Abraham mengorbankan anaknya, dan situlah Itu orang diuji imannya, bukan masalah penebusan dosa. disitulah Abraham terjadi itu penyelamatan. diuji imannya, kesetiaannya kepada Allah. Itu Kalau memang- Yesus itu, ya itu ajaran Paulus. Itu benar kata Nah, Bunda kok itu. ke Abraham? Wah, itu Terus kenapa? si Abraham diuji kesabarannya. Tetapi kan Ya. di situ terjadi penyelamatan manusia yang akan dikorbankan di situ diganti dengan domba. Kenapa? Terus kenapa Yesus tidak diganti domba? Nah, itulah makanya manusia ditebus oleh bukan ditebus ya, diampuni dengan Yesus yang dilambangkan seperti darah domba, seperti itu ya. Di mana pengajaran Yesus bahwa dia dilambangkan darahnya darah domba di mana? Aduh, doktrin di kepalamu sudah membatu. Ya, seperti ini aja. Kalaupun saya menjelaskan itu akan bisa Anda terima karena Ya, apa? karena tidak sesuai data-data di Bibelmu. Di mana pengajaran Yesus tentang dosa waris Adam? Di mana Yesus pernah menyatakan bahwa dengan matinya dia untuk menebus hukum Dosa Taurat? waris. Aku juga nggak pernah mengatakan dosa waris. Ya oke, penebusan dari pembebasan kalian dari hukum Taurat itu di mana Yesus mengajarkan itu? Yesus berkata ya di Matius 5:17, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Sebelum langit dan bumi runtuh, satu titik atau satu iota hukum Taurat tidak akan lenyap. Nah, runtuh itu apa? Kiamat. Kan belum kiamat sekarang. Yang mengajarkan tentang pembatalan atau penghapusan dosa hukum Taurat itu adalah Paulus. Ya. Dengan matinya Kristus sebagai manusia, maka dia menghapus hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Itu ajaran Paulus, bukan Yesus. Panjang lebar pun Bunda menjelaskan tentang Alkitab itu tidak masuk ya. Karena kau cuma iman di kepalamu, tidak sesuai data di Bibel, Mengambilnya di Bang. situ saja ya, tidak mengambil di kitab ayat kitab yang lainnya. Jadi Loh. saya sudah memahami penjelasan Anda itu sudah saya pahami. Dan Gimana Anda paham? Anda saya menutup menjelaskan diri Anda. dari data-data di Bibel. Saya menjelaskan pun Anda tidak akan bisa terima dan Anda hanya mengambil untuk menutupin penjelasan saya dari Anda menjelaskan dengan apa yang disampaikan Yesus, kami terima ya. Tapi kalau Anda menyampaikan, Yesus mengatakan dia tidak akan meniadakan hukum Taurat sebelum langit dan bumi runtuh. Kata Paulus, dengan matinya Kristus di tiang salib maka dia menghapus. Apa ini tidak konyol? Apakah aku tadi berbicara tentang Paulus? Kan saya berbicara tentang perkataan Yesus sendiri. Di Lukas pun Yesus Berarti mengatakan Anda masih taat dengan hukum Taurat? kan saya katakan di Lukas 24 ayat 44 kan saya Tanya, katakan Anda taat dengan hukum Taurat? nah, kalau menggenapi itu bukan berarti menghapus atau menghilangkan. Saya tanya, Anda taat mengerti dengan apa hukum tidak Taurat? menggenapi itu apa? Saya tanya, menggenapi itu 9 menghapus atau ditambah 1 menghilangkan? digenapi. 9 ditambah 1 digenapi sampai jadi 10. Menggenapin itu menghapus atau menghilangkan? Atau menghilangkan Ya, atau kata gimana Paulus aja, Pak? makanya si Paulus ini Nah, yang kan saya kepalanya ini saya juga agak-agak tidak sedikit botak. tidak berkata bahwa saya itu mengatakan bahwa Yesus menghilangkan, tidak ada. Saya berkata juga tidak menghilangkan, tidak ada mengurangi, tidak ada. Saya Oh, berkata berarti Yesus Anda menggenapi. taat. Berarti Anda tidak taat dengan Anda sendiri kata-kata yang menggiring Paulus. saya untuk mengatakan bahwa Bukan menghilangkan. menggiring, saya membuka. Kan dari tadi kan saya berkata bahwa Yesus itu Bentar. menggenapi, bukan Iya, Anda menggiring saya ke menggenapi, tapi kata Paulus Paulus, menghilangkan. Nah, menghilangkan, menghapus Itu kan kesalahan bahkan. Anda sendiri, bukan kesalahan saya. Lah, yang mana Anda imani? Yang mana? Paulus apa Yesus?
Kan saya sudah berkata sama Anda dari tadi kan di Lukas 22 bahwa Yesus itu menggenapi, bukan menghilangkan. Terus Paulus itu berarti bohong. Itu terserah Anda menilainya mau bohong apa tidak, itu urusan Anda. Yang Berarti jelas, Anda tidak imani kata-kata Paulus. Saya Berarti menyampaikan Anda sesuai dengan tidak apa taat kata Yesus, bukan sesuai dengan bukan seperti kata Paulus. Sedangkan ada Terus, sendiri yang menggiring-giring saya pengajaran ke arah ke sekitar. Paulus. Terus Gitu. Saya pengajaran tidak ada penebusan dosa mengarah ke itu, sana. penebusan Anda dosa itu mengarahkan saya kenapa untuk Anda menghilangkan imani? hukum Taurat, sedangkan saya berkata bahwa Yesus itu menggenapi. Kenapa Anda imani penebusan dosa itu? Itu kan pengajaran Paulus. Saya tidak mengimani penebusan dosa, tapi saya mengimani bahwa pengampunan dosa itu berlaku untuk manusia. Loh, kenapa Tuhan harus mati kalau ada pengampunan? Tuhan tidak menebus dosa, tapi Tuhan mengampuni dosa. Gurunda sudah ini, silakan Gurunda, silakan. Gurunda sudah bukan. Baik. Bung, kalau Tuhan mengampuni dosa, sejauh saya belajar, itu cukup mengatakan dosamu diampuni atau dosamu telah kuampuni. Tidak mesti kemudian bikin sandiwara jadi makhluk, karena Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan juga tidak pernah berhenti menjadi bukan Tuhan. Benar nggak? Atau mungkin saudara mengimani bahwa Tuhan itu pernah berhenti menjadi Tuhan? Oke, gini Bang Zuma, saya tanggap sedikit ya. Tadi Bang Zuma katakan bahwa Tuhan cukup mengatakan dosamu keampuni, seperti itu ya? Iya. Nah, Tuhan mengatakan dosamu keampuni, tapi itu hukuman dosa itu tetap berlaku. Maksudnya? Kalau sudah diampuni masih ada? Dosa itu masih hukumannya masih berlaku. Maksudnya gini, orang yang berbuat dosa itu kan kalau dia sudah bertaubat, artinya kan dosanya sudah diampuni kan? Ya, kalau dia tidak melakukan lagi, itu dosanya diampuni. Tapi di hari penghakiman itu masih ada. Berarti tidak diampuni. Gimana? Seperti ini, Bang Zuma. Iya. Ya, Adam waktu melanggar perintah Tuhan, itu sama Tuhan diampuni, tapi tetap dihukum. Hukuman Adam apa? Ya, kan nggak perlu saya jelaskan, mungkin Bang Zuma udah ngerti lah kan. Adam diusir dari surga. Diusir untuk ke? Dan dibuang ke bumi. Bukankah kalau bukankah gini Bang Zuma, kalau Tuhan mengampuni dan sudah menghapuskan semuanya itu, tidak mungkin manusia itu dibuang ke bumi. Otomatis kalau dia sudah aku ampuni, kamu tetaplah di sini, itu udah bersih. Nggak mungkin. Berarti saudara masih perlu belajar berarti. Kalau seperti itu artinya peraturan yang Tuhan buat itu tidak berlaku. Sebelum Adam dicipta, dia dirancang untuk mengisi mana? Eden atau bumi? Tuhan merancang itu untuk mengurus bumi. Ya, berarti mau tidak mau. Tetapi Tuhan tidak merancang untuk manusia berdosa. Oke, Tuhan tidak merancang Tuhan untuk berdosa. Tetapi bukankah dia sudah merancang Adam untuk di bumi? Tuhan sudah merancang Adam untuk ditaruh di bumi, tapi tidak merancang untuk Adam berbuat dosa. Karena manusia itu diciptakan oleh Tuhan itu kan memiliki kehendak bebas. Dia bisa mengambil keputusan sendiri tanpa orang lain atau Tuhan. Oke, artinya ketika Tuhan memberikan kehendak bebas kepada Adam, berarti Adam bebas nih, mau ikut yang jahat atau ikut yang baik. Pada intinya Adam dicipta memang untuk di bumi. Nanti setelah di bumi dia mau ke baik kah atau dia mau ke buruk kah, terserah dia. Tuhan sudah menyediakan dua komponen ini, kebaikan, kejahatan. Karena berpasang-pasangan Tuhan menciptakan. Ada baik, ada buruk, ada atas, ada bawah, ada mundur, ada maju. Itulah Tuhan, makanya diberi kehendak bebas. Jadi kalau saudara mengatakan andai saja Adam itu tidak jatuh ke dalam dosa, maka dia tetap ada di surga. Loh, bukannya dia dicipta untuk di bumi. Ya, Bang Zuma. Ya. Setelah memang Adam itu diciptakan Tuhan untuk ditaruh di bumi. Namun setelah Adam berbuat dosa, bumi pun juga jadi terkutuk. Iya. Ya, jadi terkutuk itu karena Adam melanggar perintah Tuhan. Nah, kalau memang Tuhan cukup mengatakan dosamu sudah kuampunin, tidak sampai bumi pun juga sampai terkutuk. Karena bumi itu terkutuk akibat dari dosa. Jadi kalau Tuhan berkata cukup aku ampuni, ya, berarti
peraturan yang Tuhan buat itu nggak berlaku. Karena kan peraturan Tuhan itu yang Tuhan buat harus berlaku. Tapi kan memang di dalam kejadian 1 itu kan jelas sekali. Dia dicipta untuk berusaha kan. Mengusahakan apa yang ada di atas muka bumi ini. Artinya, baiklah kami menciptakan manusia menurut gambar. Supaya berkuasa. Artinya kalau dia diperintah untuk berkuasa, berarti dia diperintah untuk mengusahakan akan apa yang Tuhan berikan kepada dia. Dia diperintahkan beternak. Dia diusahakan untuk jadi nelayan. Artinya Tuhan memberikan potensi kepada Adam alaihissalam untuk menaklukkan bumi. Kan ada perintahnya tuh. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah. Perintah menaklukkan bumi ini adalah melakukan usaha untuk menundukkan alam ini. Sehingga ketika ada usaha berarti ada kemudian tantangan. Karena itulah kemudian tidak semua orang yang berusaha itu berhasil. Bukan karena kutukan, tidak. Karena memang Tuhan memberikan tantangan kepada kita. Nah, itu kesalahan fatal yang kemudian dikatakan bahwa bumi yang dikutuk. Bumi salah apa? Yang salah itu sebenarnya iblis. Dan kalau kita melihat dengan jujur ya, di dalam Kejadian 3 nomor 15, aku Tuhan akan mengadakan permusuhan. Siapa yang mengadakan permusuhan di sini? Kalau dalam bahasa Ibrani-nya syid. Artinya Tuhan yang dengan sengaja membuat kemudian menaruh kemudian membebankan kemudian adanya permusuhan. Antara siapa? Antara manusia dengan setan. Antara manusia dengan manusia. Jadi kalau misalnya setan berhasil merasuki Anda, maka yang bermusuhan saya dengan Anda. Maka terjadilah peperangan, terjadilah pembunuhan, terjadilah intimidasi, dengki, cemburu, hasad, dan seterusnya. Karena salah satu di antara kita ada yang menjadi korban setan. Tuhan yang mengadakan itu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Engkau di sini iblis. Perempuan di situ adalah Hawa. Antara keturunanmu dan keturunan perempuan ini. Keturunan maksud di sini adalah keturunan Hawa, bukan keturunan Maria. Siapa yang mengadakan permusuhan itu? Kan Tuhan sendiri yang mengadakan. Ya, jadi ya begini Bang Suma ya, itu menurut pemahaman Bang Suma, oke, saya terima. Cuma jika dikatakan seperti Bang Suma, di Alkitab memang dikatakan bahwa manusia itu diciptakan untuk mengusahakan bumi. Nah, tetapi saat setelah manusia memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat dan melanggar perintah Tuhan, memang manusia tetap diturunkan ke bumi dan manusia sudah jatuh ke dalam dosa, dan bumi yang belum ada dosanya pun diturunkan Adam ke bumi, dan bumi pun akhirnya terkutuk juga karena dosa dari Adam yang sudah melanggar peraturan dari Tuhan. Nah, yang dikatakan bahwa iblislah yang salah, ya memang iblis yang salah. Kenapa iblis dikatakan salah? Karena iblis itu waktu jatuh, iblis itu kan berasal dari malaikat. Waktu dibuang ke bumi, iblis itu tidak mau sendirian. Dia berusaha mencari pengikut, akhirnya Adam inilah yang diincar oleh iblis dan digoda supaya dia bisa melanggar aturan Tuhan, sehingga terjadilah Adam itu berbuat dosa dan diturunkan ke bumi, dan akhirnya Tuhan mengadakan permusuhan antara perempuan si Hawa dan keturunannya. Nah, permusuhan itu terjadi di mana? Yaitu terjadi waktu Maria mengandung firman dan menjadi manusia. Disitulah terjadinya permusuhan antara perempuan itu dan keturunannya. Apa hubungannya dengan Maria? Ya, jadi yang bermusuhan di sini itu bukan manusia melawan manusia. Di sini yang dikatakan bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau di sini iblis yang dikatakannya. Jadi bukan manusia dengan manusia seperti yang Mas Zuma katakan tadi. Ya, antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Jadi keturunan manusia ini akan melawan iblis itu. Jadi bukan seperti Bang Zuma katakan manusia melawan manusia seperti itu. Dan itu terjadi di
penyaliban Yesus. Yesus turun ke alam maut, itulah mengadakan permusuhan dengan iblis. Terlalu jauh Bang, asumsinya terlalu liar. Nggak ada hubungannya. Itu menurut Anda terlalu liar, karena memang ini larinya ke situ, Bang Zuma. Apa hubungannya? Bung, coba dengarkan saya. Ketika Adam kemudian dijatuhkan oleh iblis, apa tujuannya? Untuk mencelakakan semua manusia. Iblis kemudian menjatuhkan Adam. Tujuan daripada Adam dijatuhkan ke dalam dosa, supaya Adam itu jatuh berserta dengan keturunannya. Kan itu tujuan daripada iman Kristen. Setelah Adam jatuh ke dalam dosa, keturunannya kemudian jatuh ke dalam dosa. Siapa yang tepuk tangan? Iblis. Itu satu episode yang harus saudara pahami. Episode di mana Adam dan keturunannya jatuh di dalam dosa. Itu episode pertama. Episode kedua, iblis merasuki Yudas. Di dalam Yohanes 6 nomor 70, Yesus berkata, bukankah aku yang memilih engkau yang 12, tapi satu di antaramu adalah iblis. Ini episode kedua. Iblis merasuki Yudas. Tujuan merasukinya adalah agar dia berkhianat kepada Yesus. Tujuan berkhianat agar Yesus ditangkap. Tujuan ditangkap agar Yesus dibunuh. Tujuan dibunuh agar dosa-dosa Adam semuanya ditebus. Berarti episode pertama iblis menjatuhkan Adam. Setelah jatuh semua keturunannya, episode kedua iblis lagi yang menyelamatkan keturunan Adam. Ini apa ini? Cerita apa ini? Konsep apa ini? Coba Anda lihat, tujuan daripada penyaliban adalah pembebasan manusia dari dosa waris. Pembebasan manusia dari kutuk dosa. Siapa yang memiliki prakarsa itu? Iblis. Iblis yang menjatuhkan Adam, jatuhlah semua keturunannya. Iblis juga yang mengangkat keturunan Adam dengan cara memberikan Yesus di atas tiang salib. Dengan matinya Yesus, semua orang-orang Kristen yang beriman kepada penyaliban bebas merdeka. Lalu iblis ini apa sebenarnya tujuannya? Mau menyelamatkan atau mau mencelakakan Adam? Kalau dikatakan ingin mencelakakan Adam, maka tidak perlu ada penyaliban. Biarlah celaka terus. Tapi intinya penyaliban terjadi karena prakarsa iblis. Tuhan dimanapun Anda cari dalilnya, tidak akan Anda temukan ada perintah untuk menyalibkan Yesus. Tuhan tidak pernah memerintahkan membunuh orang yang tidak bersalah. Bahkan pembunuhan terhadap Yesus itu adalah kekejian bagi Tuhan. Hal yang sangat dibenci Tuhan adalah pembunuhan terhadap Yesus. Terus, kalau bukan Tuhan yang menginginkan penyaliban, berarti iblis. Artinya, yang benar adalah siapa yang mengimani Adam mewariskan dosa waris, lalu siapa yang mengimani penyaliban penghapusan dosa waris, maka itulah pasukan Dajjal laknatullah. Oke, Bang Zuma. Ya, tadi di awal Anda bantah dengan dalil oleh siapa ya tadi ya? Ya, Peras apa tadi? Mungkin saya ditanya sama itu, saya lupa ya. Jadi saya juga mengatakan bahwa saya tidak mengatakan itu dosa waris ya. Nah, jadi kembali ke pembahasan tadi yang episode pertama, ya pertama saya jelaskan bahwa keinginan iblis seperti yang Bang Zuma jelaskan ya, itu saya juga sepakat seperti itu. Tadi awalnya saya juga menjelaskan seperti itu dan Bang Zuma ulang. Di episode kedua, Bang Zuma mengatakan berasumsi liar, tapi ternyata Bang Zuma mengarah ke sana juga kan. Nah, di situ terjadinya pengorbanan Yesus itu memang Tuhan tidak menghendaki, tapi karena Tuhan begitu mengasihi manusia, akhirnya Tuhan katakan karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga Ia mengorbankan anaknya tunggal. Mengaruniakan, Bang, bukan mengorbankan. Ya, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya. Itulah karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini. Ya. Jadi di situ ada kan mengorbankan anaknya yang tunggal. Jadi memang Tuhan itu mengaruniakan. Ya, jadi kata Bang Zuma tadi memang Tuhan tidak menginginkan pengorbanan, tapi Tuhan itu mengasihi ciptaannya manusia sehingga Dia mengaruniakan anaknya untuk menjadi pengampunan dosa manusia yang diakibatkan oleh
pelanggaran yang dilanggar oleh Adam dan Hawa yang tergoda oleh godaan si iblis. Nah, dengan begitu hingga Yesus turun ke alam maut, itulah yang dikatakan diadakan permusuhan antara keturunan perempuan ini dan keturunan apa tadi ya, saya takut salah ngomong ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Nah, inilah yang terjadi antara Maryam, perempuan ini itu ke Maryam, dan keturunannya keturunannya itu adalah Yesus yang dikatakan keturunan. Dari situlah terjadi permusuhan antara iblis dengan keturunannya itu Yesus, seperti itu. Itulah dia ke sana seperti yang katanya. Terlalu jauh, Bung. Berasumsi liar ya. Terlalu jauh Anda berasumsi. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan. Perempuan yang dimaksud di sini siapa? Perempuan di sini kan Hawa yang dikatakan Hawa. perempuan ini. Anak pertama Hawa yang bertentangan dengan saudaranya sendiri kan ada tuh. Kain dan Habil. Kenapa bisa kayak gitu? Karena memang Tuhan sudah mengatakan itu. Ya Bang Suma, perlu tahu di sini ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, itu antara iblis ya. Bukan manusia melawan manusia ya. Bukan begitu, Bung. Iblis itu merasuki manusia yang mau dirasuki. Seperti misalnya orang-orang yang menyembah kepada sesamanya manusia, itu dirasuki setan itu. Orang-orang yang membunuh Yesus itu orang-orang kerasukan setan semua tuh. Jadi setan itu tidak pernah muncul di depan kita menyesatkan kita. Tetapi setan itu membisikkan hati kita untuk melakukan satu kejahatan. Jadi kalau ada orang dikatakan kemudian kesetanan, itu maksudnya apa? Orang itu sudah hilang kendali melakukan satu tindakan yang dikuasai pengaruh setan. Makanya kami di Islam diajarkan minal jinnati wan nas. Jadi iblis itu, setan itu ada dua golongan. Yang pertama dari golongan jin, yaitu iblis, dan yang kedua adalah dari golongan manusia, yaitu kafir. Coba orang-orang kafir ya, contoh seperti Anda. Begitu Anda bangun tidur dan begitu anak Anda bangun atau dia lahir, Anda ajarkan dia menyembah kepada manusia kan? Apakah ada Tuhan pernah mengajarkan menyembah kepada manusia? Apakah ada pernah Nabi yang mengajarkan begitu? Kan tidak ada. Lalu siapa yang mengajarkan menyembah kepada manusia? Ya iblis. Baca Markus 5, Bung. Ada orang kerasukan setan, sabar. Ada orang kerasukan setan, begitu melihat Yesus, lari menyembah Yesus. Berarti orang yang menyembah Yesus itu adalah orang yang kerasukan setan. Dalil, Bung. Dalil. Markus 5. Itu dalil. Jadi saya tidak mengada-ngada. Makasih Bang Rusdin. Anda mau bantah kayak mana lagi? Kalau dikatakan bahwasanya ada orang bukan setan, memang yang Anda katakan itu bermusuhan dengan orang memang tidak dikatakan di situ. Tapi engkau di sini adalah iblis. Lalu bagaimana iblis menyesatkan manusia? Tidak dia nampakkan dirinya, tidak. Tapi dia merasuki apa yang bisa dia rasuki untuk ia sesatkan. Tidak ada hubungannya dengan Yesus di sini, terlalu jauh. Nah sekarang gini Bang, gini. Di dalam kitabnya orang Yahudi, di Yehezkiel 18 dikatakan begini. Tetapi jikalau orang fasik bertobat, pelaku dosa bertobat dari segala dosa yang dilakukannya, dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, dia hidup dan dia tidak akan mati. Ini konsep sebelum Yesus datang. Jadi apa yang diterangkan di dalam Kejadian 3 tadi itu tidak ada hubungannya dengan Yesus. Karena siapapun yang bertobat sebelum Yesus, dia hidup. Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Elohim. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Bukan menyembah Yesus supaya hidup, tapi bertobat. Perintahnya itu bertobat. Bahkan ada orang yang masuk ke surga lebih dulu daripada orang-orang ahli Taurat hanya karena percaya kepada Yohanes. Matius 21 nomor 31. Lebih dulu pemungut cukai dan pesundal masuk ke dalam surga daripada engkau.
Padahal Yesus belum mati di situ. Yesus belum mati. Tapi karena orang ini percaya kepada Yohanes, orang itu mati masuk surga. Yesus belum mati di situ. Artinya, kematian Yesus yang dijual oleh Kristen itu adalah sesuatu yang dimurkai dan tidak ada hubungannya dengan dosa, penebusan dosa. Bahkan kalau Anda melihat, Bung, 1 menit ya, Anda melihat di dalam kitab Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Elohim, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah membunuh Yesus. Jadi pembunuhan terhadap Yesus itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Pembunuhan terhadap Yesus itu adalah kekejian bagi hati Tuhan. Amsal 6 nomor 16. Itu kekejian itu. Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Bagaimana mungkin kemudian orang yang bersalah seperti misalnya pesina, pencuri, perampok, pembunuh, dosa-dosanya kemudian ditebus dengan mengorbankan anak Maria. Anaknya orang yang dikorbankan demi pesina, demi pembunuh, demi pemerkosa, demi tukang korupsi. Enak kali. Sedangkan Tuhan mengatakan, saya tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Artinya orang bersalah, ya orang bersalah itu saja yang nanggung dosanya sendiri. Itu kata Tuhan. Karena aku tidak akan pernah membenarkan kecuali mereka bertobat. Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Tuhan tidak mau berkenan kepada kematian orang yang menanggung dosa orang lain. Sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Jadi masing-masing orang harus bertobat, bukan melimpahkan tanggungan dosanya kepada orang lain supaya dia mati. Itu terekam di dalam Yesaya 18 nomor 32. Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Elohim. Oleh sebab itu Tuhan berkata, bertobatlah supaya kamu hidup. Demikian. Oke, Mas Juma. Tadi Anda mengatakan saya berasumsi liar. Saya pun juga mengatakan demikian kepada Anda. Silakan. Jadi oke lah Bang Sumaya, saya pahami penjelasan dari Anda. Di sini saya nggak bisa melanjutkan ya, karena di sini hujan terus ya. Jadi agak berisik di sini, saya tidak bisa mendengar. Dan mungkin di bawah masih ada teman-teman yang ingin menaik, ya, dipersilakan ya. Sebelumnya saya minta maaf kalau ada salah-salah kata. Karena di sini berisik hujan, jadi saya tidak bisa mendengar. Baik, terima kasih, Bu. Oke, baik teman-teman sekalian, saya lanjutkan sedikit ya sebelum dilanjutkan sama yang lain. Jadi di dalam Yehezkiel 18, jelas sekali Tuhan mengatakan begini. Orang yang berbuat dosa, orang itulah yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya. Dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang yang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya sendiri. Tetapi, jikalau orang fasik itu kemudian bertobat dari segala dosa yang dilakukannya, dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup dan ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti kekejian yang dilakukan oleh orang-orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang-orang berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya yang dilakukannya, ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, maka ia pasti hidup, ia pasti tidak akan mati. Tetapi kaum Israel kemudian berkata kepada Tuhan, tindakan Tuhan tidak tepat.
Apakah tindakanku yang tidak tepat lagi, hai orang Israel? Ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Oleh karena itu, aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya masing-masing. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Elohim, bertaubatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaruilah hatimu dengan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Elohim. Oleh sebab itu, bertaubatlah supaya kamu hidup. Ini sudah sangat jelas ini. Ini adalah dalil yang menginjak-injak kematian Yesus. Ini adalah dalil yang menghancurkan dogma daripada penyaliban. Ini adalah ayat yang kemudian menghancurkan agama Kristen. Sebab tidak ada lagi Tuhan kemudian mau menebus dosa orang lain dengan mengorbankan orang lain. Tuhan mengatakan, sampai 2 kali dia mengatakan, aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Orang yang berdosa itulah yang menanggung dirinya sendiri. Orang yang meninggalkan kebenaran menuju kefasikan, dia akan mati dalam kefasikannya. Orang yang fasik meninggalkan kefasikannya menuju kepada kebenaran, maka dia akan mati dalam kebenarannya. Tidak ada anak orang dijadikan korban sebagai tumbal. Ini hanya ajaran Dajjal yang mengajarkan ada orang lain, anak semata wayang, yang kemudian menyebabkan ibunya diusir dari pemukiman, justru dijadikan sebagai tumbal penghapus dosa-dosa para manusia laknat. Itu hanya ada ajaran Dajjal. Oke, silakan ditanggapi atau ditambahkan kalau ada yang mau. Masya Allah. Kalau saya perhatiin sih tadi ini si Daren siapa ya? Ini ibarat kata terinspirasi sebuah film horor dan disatukan dengan kenyataan ada yang berinkarnasi. Ya kayak kisah-kisah zaman dulu gitu loh, di ajaran pagan difilmkan, ditulis bukunya, dipercaya sebagai kitab suci kan gitu. Kurang lebih begitu sih kesimpulan dari saya, Bang Juma. Benar Bang Andi, setuju. Ya inilah, mau diapa lagi? Halo Bang, ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingung Burunda kan, masalah dosa waris ini, Daman juga ada silakan. Beberapa ngomong diskusi juga dengan orang Kristen. Kenapa ada satu sisi ada yang percaya itu, satu sisi nggak ada, itu kenapa Gurunda? Gimana? Salah dosa waris ada yang kayak tadi ya Bang Daren ini. Dia tidak bisa kita lihat dari tendensius dia tidak percaya ke arah dosa waris gitu kan. Tapi doktриnan gereja masalah penyaliban itu masalah dosa waris. Nah ini mana yang benar nih? Maksudnya dosa waris ini emang berlaku di Kristen atau bagaimana? Berlaku. Cuman kadang-kadang kalau otaknya lagi bersih nggak berlaku. Kalau lagi dalam pengaruh minuman keras berlaku. Kalau pengaruh minuman kerasnya hilang tidak berlaku. Karena sejatinya penyaliban Yesus di atas tiang salib itu, ya itu untuk nebus dosa, nanggung dosa. Jadi kalau mulutnya kemudian mengatakan tidak ada dosa waris, berarti tidak ada penyaliban dong. Wa makaru wa makarallah. Itu yang sedang mereka praktekkan. Orang yang sedang tertipu itu tidak pernah sadar kalau dirinya ditipu. Setelahnya baru sadar. Inilah yang terjadi kepada saudara-saudara kita sekarang ini. Mereka ingin membuat makar. Mereka menjebak diri mereka sendiri di dalam makar yang mereka buat. Nah, dia mengatakan dosa tidak ada, tidak ada dosa Adam itu. Tapi faktanya Roma 5 nomor 12 di situ sangat jelas sekali menerangkan bagaimana kemudian dikatakan bahwa Adamlah penyebab dosa sehingga semua orang telah berbuat dosa. Saya bacakan dalilnya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu Adam. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa. Bayi yang baru lahir orang atau bukan? Orang. Loh, kok dibilang berdosa? Kenapa? Karena dia mewarisi dosa dari Adam. Jadi mau dia mengatakan tak ada dosa waris, tidak bisa.
mereka sudah terpenjara oleh dalil-dalil kitab mereka sendiri. Inilah yang Allah katakan sebenarnya di dalam Al-Quranul Karim. Mereka hendak menipu Allah, ya, padahal sebenarnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Yukhadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu diri mereka sendiri. Mereka mengatakan tidak ada dosa waris. Lalu untuk apa Yesus mati di atas tiang salib? Untuk menebus dosa. Dosa apa? Dosa curi ayam. Masa anak kesayangan orang dimatiin menebus dosa, ini aja udah akalnya nggak sehat. Kita sambil dulu aja ya, siapa tahu ada yang baru. Yang sini Bang Grey, ada yang mau disampaikan? Iya. Halo Bang. Ya. Ini Bang, saya mau tanya ya. Abang Muslim apa? Ya. Apa? Abang Muslim apa bukan Muslim? Saya Muslim Bang. Cuma saya ada pertanyaan Bang. Apa itu Bang? Ini katanya ya, menurut Islam itu juga ya, kalau misalkan kita udah di surga, apakah semua permintaan kita di surga itu dikabulkan? Yes. Bener gak? Bener. Benar. Lalu apa fungsi dari, katanya surga itu ada 7, benar? Nah, terus fungsi dari 7 surga itu apa Bang? Maksudnya Jika surga ada di 7, surga maksudnya itu gimana? semua permintaan kita dikabulkan. Nah, terus? Lalu Allah menciptakan ada 7 surga. Yang paling tinggi surga Firdaus. Benar kan? Mana surga? Ya tapi benar kan? Al-Quran tahan nomor 7 ya, ayat 7 ya? Iya. Ya mungkin saya lupa sih Bang, saya lupa. 75 ya? Iya, cuma ya banyak Bang yang bilang katanya surga itu ada 7 Bang. Neraka juga sama. Oke. Boleh Gurunda? Iya, silakan. Ya, gini. Kitab Sirajut Talibin, entah kitab Nurul Yakin, itu dalam kitab tasawuf ya, dijelaskan. Iya, tasawuf. Penunjukan masalah surga itu bukan tentang kelas VIP kayak kita hotel bintang 5, bintang 3, bintang 2, bukan. Akan tetapi isi daripada surga, segala apapun permintaan daripada hambanya umat itu diwujudkan. Kenapa sih harus ada surga? Nah, jelaskan oleh Imam Asqalani dalam kitab Sirajut Talibin bahwa 7 surga itu diciptakan tergantung tingkatan iman manusia. Ibaratnya gini Bang, kualitas surga sama. Arti kualitas surga sama apa? Tidak ada patriarki dalam kesurgaan. Cuman bedanya untuk menandakan ini yang di tingkat pertama, ini orang ibadah di dunia seperti ini. Tingkat kedua yang ibadahnya model kayak gini. Yang ini yang kayak gini. Itu menunjukkan apa? Fasilitas di dalamnya sama. Apapun kenikmatan yang diminta dikasih. Tapi bukan menunjukkan kelas VIP. Paham maksudnya Bang? Jadi menunjukkan tingkatan untuk tahu bahwa yang di atas ini yang model-model ibadahnya tuh yang kayak gini. Jadi untuk menunjukkan bahwa inilah hamba yang kayak gini, yang di tingkatan ini hamba yang kayak gini ya gitu. Begitu juga neraka. Neraka paling dalam ataupun neraka apa itu? Di atasnya ada neraka Wail, ada neraka Jahanam, ada neraka Hawiyah. Itu isinya karakteristik manusia masing-masing tergantung dosanya. Bukan patriarki daripada neraka, karena isinya daripada neraka itu pasti siksa seperti itu. Ya memang sih ada itu tingkatan. Bedanya itu cuma ciri orangnya doang gitu. Ciri orangnya doang. Perlakuan amalnya aja. VIP bukan gitu. Iya, jadi yang membedakan itu cuma perlakuan amalnya aja. Tapi kalau masalah permintaan itu sama. Benar. Ibaratnya gini, kalau kita merunut daripada pemikiran agnostik ataupun daripada filsuf-filsuf barat, masalah teoritis tentang surga, bahkan mereka membawa dalil-dalil Islam, mereka menteorikan gini, bagaimana kalau di surga kita meminta terbang terus jatuh ke bumi berdarah-darah dan mati. Menurut kita itu sebuah nikmat gitu. Nah, apakah itu akan diwujudkan? Seperti ini, ingat dulu, konsep daripada surga mun'im. Arti konsep daripada surga, mun'im itu adalah tempat diberikan nikmat. Menunjukkan bahwa terhadap sesuatu yang tak nikmat tak akan terwujud. Seperti itu. Kenapa karena pemikiran itu apa gitu.
Yang dimaksud dengan teman kita ini kayak surga Firdaus, surat Al-Kahf 107. Terus surga Ad itu di benar kata Bang Juma tadi itu di ayat 76. Surga Naim ada di surat Al-Had 56. Surga Ma'wa ada di Sajadah 19. Gitu ya Bang ya. Surga Darussalam ada di Al-An'am 127. Surga Darul Muqamah itu ada di surah apa lagi lupa saya. Dan seterusnya itu loh Bang. Kira itu yang dimaksud Bang ya. Surga Mukamal Amin gitu ya. Yang ada di surat Ad-Dukhan ayat 51 gitu ya Bang ya. Tingkatannya ya. Pada kitab-kitabnya ulama tasawuf ahli kasih. Ya itu dia. Di narasi tersebut kan surga Firdaus siapa sih isinya? Darul Yaman siapa sih isinya? Ya, orang mukmin lah semua. Itu bukan tentang nikmatnya tapi tentang ikatan ibadah seperti itu. Nah, jadi yang membedakan itu orangnya gitu, Bang. Amalnya. Amalnya yang membedakan. Nah, terus kalau misalkan kita minta, kan katanya di surga apapun bisa dikabulkan. Ya. Lalu kita minta ke Tuhan, minta ke Allah, minta apa? Minta untuk digabungkan dengan yang paling baik. Itu kira-kira dikabulkan atau tidak? Misalnya ada saya di tingkat 3. Nah, yang paling baik itu di tingkat 7. Nah, saya minta bahwa saya pengen di tingkat 7. Apakah itu dikabulkan atau enggak? Saya 7 nih, minta ke peringkat 1, boleh nggak kan gitu? Kita membangun gini, kita mengkonsepsikan nikmat di dunia nggak bisa mengkonsepsikan dengan nikmat di surga. Nikmat dunia punya penghabisan. Contoh, abang makan sebuah roti rasa blueberry, abang nggak suka blueberry. Maka ketika ada orang makan strawberry, abang pengen yang makan strawberry. Itu nikmat duniawi namanya. Dimana nikmat yang tak terpuaskan, Anda akan meminta sesuatu yang lebih puas. Namun di surga nikmatnya tuh high class. Anda yang merasa di surga Anda itu penuh dengan segalanya, nggak akan kepikir mau minta yang di atas. Dan sekarang kita kembali lagi bahwa Allah itu Al-Mudawadir artinya apa? Yang mengatur pola pikir manusia, yang mengatur arah hati manusia. Jadi menunjukkan apa? Jika dicabut pola pikir Anda terhadap meminta tersebut, apakah Anda akan meminta? Kan gitu. Kalau sudah di surga itu nikmatnya udah nggak kehitung. Tidak mungkin Anda akan meminta sesuatu kalau sudah nikmat. Nggak usah terlalu berandai-andai lah, kan gitu. Itu sih yang dimaksud tadi keterangannya. Udah nikmat kok masih minta nikmat. Gitu loh ya. Itu ya Bang Juma ya. Iya betul. Iya. Makanya dikatakan fi jannatin na'im. Artinya surga itu penuh dengan kenikmatan. Bukan surga pinggiran, surga kota. Semua surga punya kenikmatan. Penuh dengan kenikmatan. Al-mulku yawma izil lillah yahkumu bainahum falladzina amanu wa amilus salihah. Apa ganjarannya? Fi jannatin na'im. Kita semuanya masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Kalau ada orang minta sudah diberi kenikmatan masih juga minta kenikmatan yang berlebih, itu nggak cocok di surga, cocoknya di neraka. Itu namanya tamak. Orang tamak nggak boleh masuk surga. Orang yang masuk surga itu orang yang suci. Jadi kalau sudah dikatakan fi jannatin na'im dengan penuhan kenikmatan yang diberikan kepadamu, lalu kemudian kenikmatan yang diminta ini melebihi daripada apa yang disiapkan oleh Allah, orang ini tidak cocok masuk surga. Betul. Jadi bagaimana mungkin orang yang masuk surga orang yang tamak, orang yang serakah? Nggak mungkin. Tempatnya di neraka. Ya tapi nggak apa-apa, itu pertanyaan yang bagus untuk merangsang kita belajar lagi. Silakan Bu. Al-Had 56. Al-Had tadi 56. Tadi Al-Had 56 itu ya Bang Juma ya. Iya. Iya, Masya Allah. Aku ini yang di komen banyak yang bilang katanya aku bukan Islam, aku Islam. Gak apa-apa, gak usah ditanggapi itu bro. Udahlah, jangan tanggapi komen, santai aja. Aku Anda kan diskusi di sini. Aku ada pertanyaan doang, cuma bertanya. Tapi jawabannya cukup memuaskan kok. Iya, mudah-mudahan paham. Jawabannya ya aku terima, bener. Oke, cukup ya bro. Ya cuma saya ada satu lagi Bang mau menyampaikannya buat para oten ya. Apakah benar Bang di ayat Bible itu yang Matius Bang yang katanya saya lupa ayatnya ya, tapi katanya bahwa Yesus itu melarang kitab Injil disebarkan di Asia, bener gak? Oh bukan Matius itu. Apa?
Roh Kudus, itu Roh Kudus maaf. menghalangi mereka ke Asia. Kisah Para Rasul 16 nomor 6. Iya. Iya, Betul. yang katanya Yesus itu melarang untuk menyebarkan kitab Injil disebarkan di Asia. Itu benar kah? Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia, begitu. Iya. Jadi mencegah di situ bahasa Yunaninya koluo. Koluo itu artinya menghalang-halangi, melarang, mencegah. Tak boleh, menggagalkan juga bisa. Jadi Roh Kudus menggagalkan. Jadi yang datang ke Asia ini bukan Roh Kudus tapi roh halus. Berarti Yesus itu benar-benar melarang untuk kitab Injil itu tersebar di Asia. Kita ini jangan monolog Bang, udah ya cukup ya. Nanti kalau ada Kristen deh, oke? Oke dah Bang, siap Bang, makasih Bang. Oke Bang, makasih. Thank you Bang. Satu lagi toko mentari. Kira-kira ada dagangan apa Bang? Toko mentari. Waduh, nggak ngomong dia toko mentari nih. Kayaknya ketiduran di toko. Hati-hati Bang, karena ada maling masuk. Ya silakan Bang. Salam semuanya. Ya. Saya Kristen, Ya, pengikut silakan. Kristus. Mantap. Pertama kita kembali ke tema ya. Pertama saya akan mengomentari tema di atas tuh. Tuhan kok manusia. Tuhan itu bisa salah. Kenapa begitu? Etimologi kata Tuhan itu adalah Tuan. Kalau dalam bahasa Inggris, sebutan untuk raja itu Lord King. Sebutan untuk Allah itu Lord God. Sama-sama Lord. Dalam bahasa Jawa, sebutan untuk raja itu Gusti Raja. Sebutan untuk Allah itu Gusti Allah. Tapi hanya dalam bahasa Indonesia, sebutan untuk raja itu disebut Tuan Raja. Dan sebutan untuk Allah, kata Tuhan diperhalus ditambah huruf H menjadi Tuhan Allah. Kenapa begitu? Karena seorang yang bernama Melchior Leidecker di tahun 1733 menerjemahkan Alkitab dari kata Lord Jesus yang artinya Tuhan Yesus diterjemahkan oleh dia menjadi Tuhan Yesus. Jadi sebelum tahun 1733 tidak ada kata Tuhan. Jadi temanya kita rubah. Allah kok manusia, di situ baru kita bisa melanjutkan tema. Bang Joma, Oke. silakan. Baik. Jadi yang salah di sini siapa? Bible. Leidecker yang salah. Bible yang salah kan? Tapi Anda Maksudnya Bible yang salah? Kenapa dia menggunakan kata Tuhan kepada Yesus? Boleh, Tuhan boleh aja. Dia Inggris diterjemahkannya Lord. Sekarang begini, sebagai orang Indonesia, apakah sama Tuhan dengan Tuhan? Sama. Ketika Anda memanggil Tuhan Jokowi dengan Tuan Jokowi, mana yang pas? Sama. Menurut etimologi sama. Cuman pada akhirnya tradisi itu menjadi Etimologi Tuhan. Tuhan apa? Tuhan. Ya Tuhan apa? Tuhan. Saya kepada majikan saya itu Tuhan. Saya kepada raja Tuhan. Saya kepada Iya. presiden Tuhan. Apakah sama antara Tuhan dengan Tuhan? Sama. Loh, Tuhan? Etimologinya begitu. Loh, kayak mana ceritanya? Mana ada orang pernah memanggil Tuhan kepada sesama manusia? Di Indonesia ini khususnya. Etimologinya begitu, tapi tradisinya pada akhirnya kata Tuhan berevolusi menjadi yang maha kuasa. Nah itu dia makanya, Anda sadar. Tapi kalau Anda terjemahkan judul tema Anda ke dalam bahasa Inggris, itu Tuhan, you akan menyebut Lord. Oh, nggak bisa. Kalau Tuhan itu God. Lord is a man, pasti nggak salah. Inggrisnya begitu. Anda yang nggak akan keliru. menerjemahkan Anda God is a tidak man. bisa melindungi Bible Anda yang sengaja menggunakan kata Tuhan itu. Kata Tuhan itu si disematkan Melchior di Leidecker. dalam Bible terkhusus kepada Yesus itu untuk nipu-nipu orang. Makanya tidak dikatakan Tuhan. Kalau dikatakan Tuhan Yesus sudah 100% manusia. Tapi kalau dikatakan Tuhan Yesus
Di situ masih butuh perdebatan. Benarkah Yesus itu Yesus itu Tuhan hanya di Indonesia. Kalau di Jawa juga Gusti Yesus sama dengan Gusti Raja, sama dengan Gusti Allah, Oke. sama Tuhan. Oke. Nah, sekarang menurut saudara, apakah Yesus ini Tuhan dalam perspektif bahasa Indonesia? Iya, Tuhan. Tuhan maksud saya, bukan Tuhan. Iya, berarti Yesus Allah. Ya, berarti sama aja. Berarti maksud kamu Allah. Ya, Tuhan itu sama maksudnya aja. Allah gitu. Bagi kami Tuhan itu cuma satu, yaitu Allah. Bagi kami. Nah, terus kalau Yesus Anda katakan sebagai Tuhan, itu sudah betul. Karena Yesus adalah Tuhan Anda. Menurut saudara, Yesus adalah pencipta langit dan bumi Anda. Kalau kami Allah adalah Yesus, itu mustahil. Allah bukan ciptaan, Yesus ciptaan. Seperti itu, Bung. Ya, jadi tema ini udah benar. Tuhan kok manusia? Pencipta langit dan bumi kok manusia? Kalau dikatakan Tuhan kok manusia? Ya memang Tuhan itu manusia. Tuhan Suma, Tuhan Handi, Tuhan Rahma dan seterusnya. Tapi kalau Tuhan Handi, Tuhan Suma itu yang keliru. Termasuk Tuhan Yesus itu yang keliru. Kalau Tuhan Yesus baru betul. Etimologi kata Tuhan itu sama dengan Tuhan. Bisa beda, bro. Yuk, boleh bilang beda sekarang ya. Nanti suatu saat you akan tahu tuh. Nggak bisa sampai dunia kiamat. Oke. Begini, diam dulu, diam dulu. Hari ini Diam dulu, malam diam. ini saya bilang, Diam dulu. Salah satunya cuman satu pasien yang pernah dikasih gelar Tuhan oleh dokter, Yesus saja. Yang lain semuanya Tuhan. Kagak pernah gue lihat, diam dulu, nggak pernah gue lihat dokter ngasih kata Tuhan Juma, Tuhan Handi, semua Tuhan, kecuali Yesus, Tuhan Yesus. Itu perbedaannya, coy. Paham sampai sini? Saya tahu, tapi itu dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris sama loh. Iya, ini kita sedang dalam perspektif bahasa Indonesia, kita lagi ya, di saya Indonesia. jelaskan Dan etimologinya. sasaran penyesatan memang orang Indonesia. Makanya dikatakan Tuhan Yesus. Itu karena kesalahan Melchior Ledecker Raja. Bukan kesalahan, dia apakah tidak bisa dirubah kata Tuhan? Apakah tidak bisa dirubah oleh gereja? Bisa. Bisa, tapi kenapa masih digunakan? Tapi nggak dirubah pun juga nggak apa-apa. Bagi anda. Tetapi bagi gereja yang punya misi memurtadkan orang, ini sangat berfungsi kata Tuhan ini. Kapan Yesus dipanggil Tuhan? Selesai misi gereja. Saya kasih data aja satu, diam. Kita kasih data langsung banyak. Ya, dengerin dulu. Yang mana yang benar? Terjemahan lamanya Yohanes 13:13 dibanding terjemahan masa kini. Langsung ke topik aja, Banyuma. Yang mana yang benar menurut Anda? Zaman dulu apa masa kini? Dua-duanya benar. Banyuma. Bisa mengerti aja kalau Tuhan itu Tuhan. Sama aja. Ini orang yang bisa kejebak dengan pola saudara mungkin mengatakan, wah ini pahlawan ini. Tapi bagi saya tidak. Anda ingin mengatakan, bukan, emang etimologi kata Tuhan itu Tuhan. Sekarang orang Indonesia ketika berbicara mengenai Tuhan, mindset berpikirnya itu pencipta langit dan bumi. Oleh karena itulah, karena Yesus itu ciptaan, bukan pencipta langit dan bumi, maka haram hukumnya kemudian Yesus dipanggil Tuhan. Panggil Tuhan, oke. Ya emang Tuhan. Nah, iya memang Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Karena Tuhan sama aja. Tidak sama, kucluk. Bagi orang awam, tapi bagi orang yang ahli bahasa penipu, itu sama. Kalau penipu sama aja. Penipu, menurut penipu ilmu itu namanya. Pengetahuan apa? Coba definisi menurut Tuhan apa? Coba definisi Tuhan apa? Coba definisi Tuhan apa? Itu Tuhan. Definisi Tuhan apa? Ya Tuhan majikan kita yang definisi penguasa Tuhan. Itu baru saya sebutin. Saya definisi Tuhan apa? majikan penguasa raja. Definisi Tuhan apa? Masih baru saya jawab. Definisi Tuhan adalah ya apa? Apa? Sesuka BBI. Saya barusan jawab, yuk nanya Sesuka lagi. BBI. Sesuka BBI Tuhan artinya apa? Iya, KBBI itu mengikuti. Saya ngerti semua itu. Tapi menurut ilmu bahasa nih ya. Makanya kita tanya. Kok ilmu bahasa.
Iya, yuk coba tanya sama sarjana bahasa lah. Tuhan langsung. Tuhan adalah Tuhan. Lord. Anda ditanya Tuhan itu menurut KBBI apa? Tuhan menurut KBBI apa? Coba. Ya, yang maha kuasa mungkin kalau KBBI mah. Ya, iya. Percaya nggak? Ya saya Percaya oke nggak? aja. Cuman jadi kalau Tuhan kok manusia, ya berarti bisa manusia bisa Allah. Saya menjelaskan itu. Kacau. Bisa manusia Tuhan menjadi Tuhan disebut manusia itu bisa gitu. Saya jelaskan itu. Saya dengarkan saya ya. Kalau orang berbicara mengenai Tuhan, itu artinya orang berbicara tentang seorang manusia laki-laki, oke, yang memiliki tanah, memiliki harta dan seterusnya. Itu Tuhan. Kalau Tuhan itu adalah pencipta yang maha kuasa, maha perkasa, maha melihat, maha mendengar, maha menciptakan. Itu Tuhan. Sementara Tuhan itu manusia statusnya. Nah, bolehkah Tuhan dipanggil Tuhan? Boleh. Tapi Tuhan tidak boleh dipanggil Tuhan. Dengan kata lain, Yesus yang adalah manusia haram hukumnya dipanggil Tuhan. Sampai sini ente paham? Saya paham yang kamu jelaskan itu. Ya udah. Tapi Tuhan sama Tuhan itu sama. Tidak sama. Ya, menurut kamu, Karena saya apa? Awam. Iya, mungkin dalam hal ini ya. Kalau dalam hal yang lain kamu jago, pinter. Cuma dalam hal ini mungkin kamu belum tahu gitu loh. Kamu dapat ilmu dari mana? Saya ulang ya, saya ulang. Yuk klik aja, yuk cari sumbernya dari mana aja lah. Saya ulang lagi. Memang kata Tuhan tadinya berasal dari kata Tuhan. Ya. Karena kurangnya kosakata di dalam bahasa Indonesia, maka kata Tuhan untuk merujuk kepada pencipta ditambah Tuhan. Tuhan sudah pasti manusia. Tuhan sudah pasti pencipta. Nah, ketika orang berbicara mengenai pencipta, maka dia bisa dipanggil Tuhan. Tapi ketika berbicara mengenai ciptaan, dia dipanggil Tuhan, tapi haram hukumnya dipanggil Tuhan. Sampai sini paham? Misalnya ada kata-kata misalnya. Saya kan mau menjelaskan. Misalnya ada gini kata-kata. dulu, diam dulu. Gua bacain kita diam, kita orang Indonesia. Gua bacain KBBI ya. Oke. KBBI, Tuhan adalah sesuatu yang diyakini, dipuja, disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa. Kalau Tuhan, KBBI adalah orang tempat mengabdi atau tempat memberi pekerjaan atau majikan. Sama atau tidak? Menurut KBBI ya tidak. Makanya. Saya kan Ya, saya tahu itu. Saya kan bilang, ini Indonesia, Bung. Agama Anda mengutip kata Tuhan, disandangkan ke Yesus, itu untuk menipu. Sampai sini paham? Oke, sekarang saya mau tanya, bahasa Jawanya Tuan Raja apa? Ya, mana saya tahu, saya orang Bugis. Ada yang tahu? Gusti Raja, benar? Nggak usah kemana-mana, nggak usah melebar. Lucu. Ini saya mau ngasih perumpamaan. Nggak usah. Sekarang bahasa Jawanya Gusti Raja. Anda udah Tuan Raja. akui tadi KBBI itu artinya, kenapa lagi melebar? Anda mengatakan Saya tidak udah sama, tahu ya itu. sudah. Anda udah kalah sesuai dengan Bukan ejaan kalah, saya bahasa udah Indonesia tahu. yang dengerin. Anda udah kalah sesuai dengan KBBI. Anda akui, nggak usah ngapain melebar lagi cari pembenaran. Saya udah tahu, cuma saya menjelaskan melampaui itu. Nggak usah dijelaskan, udah orang paham semua. Anda nggak menjelaskan, nanti Anda
kata terus diangkat oleh Allah ke langit, si Yudas diserupakan. Nah, si Yudas ini ditangkap, digebukin dan segala macam sampai ke tiang salib. Lalu sampai di tiang salib, tadi saya ketemu di Komal Muslim juga, dia katanya bilang Eli, Eli, Eli. Ternyata Eli, Eli ini adalah dalam kitab Bibelnya Tuhanku, Tuhanku. Ternyata saya periksa Eli, Eli ini bukan Eli Tuhanku, Tuhanku. Eli ini adalah imam besar. Nah, saya berpikir kenapa kok Yesus bilangnya Eli, Eli, tapi menurut Bible Tuhanku, Tuhanku. Jadi saya berpikir inilah si Yudas itu, yang dia pengkhianat yang sudah kerjasama dengan imam-imam itu, dengan orang Roma juga. Sehingga dia sebenarnya bilang gini, Yudas, oh imam-imam, kenapa gue yang ditangkap? Kenapa gue yang diginiin? Harusnya si Yesus, bukan gue, gitu loh. Nah, dia nggak tahu kan wajahnya sudah dirubah kan? Sementara dia udah dihabisin karena dia ngasih kode ke tentara Roma. Hei tentara Roma, ini loh Yesus bener. Tangkap, ayo tangkap. Nah kan ditangkap tuh. Yesusnya hilang karena udah diangkat ke langit. Nah, si Yudas ini nih yang diserupakan wajahnya. Mampus loh, barbir, borbat. Dia kan pakai jubah itu. Pakai apa namanya? Pakai jubah itu kan. Juga dia berjenggot sama gitu. Nah, habis deh tuh ditangkepin. Blak-bluk sampai ke tiang salib. Nah, kenapa dia ngomong ke Eli, Eli? Artinya Eli, Eli ini dia kan sudah kerjasama dengan para imam-imam. Dengan imam-imam itulah dia kembali menjerit-jerit, Eli, imam besar, ini gue, Yudas, bukan Yesus. Eli, bantu aku, Eli, katanya gitu. Ini analisa saya loh Bang Zuma. Artinya gini, saya coba meramu saja, bener nggak dia itu Yudas gitu. Nah, dari cerita-cerita nanti gimana Yudas mati, saya nggak sampai ke sana kan. Tapi saya cuma menganalisa saja kenapa kok Elinya keluar di sana. Saya tadi mikir Eli ini adalah gurunya Samuel, gurunya Nabi Samuel gitu loh. Kan Eli juga kan. Jadi saya pikir ke sana. Oh ternyata enggak. Ternyata Eli ini imam besar. Saya pikirnya Eli itu di zamannya Samuel. Samuel inilah gitu loh. Oh ternyata Eli inilah yang dipanggil Yudas. Eli bukan kenapa gue yang jadi begini. Kan, mungkin begini Pak Yesus. Oh Pak Yesus jadi panggilnya. Sekiranya masih penerawangan, bolehlah kiranya minta pendapatnya dari Bang Zuma. Jangan sampai kita sudah menarik kesimpulan, tetapi tanda kutip secara materi keseluruhan kita belum menguasai, belum menelaah atau belum mengkaji gitu. Iya, betul. Jadi rencana saya naik ke sini, itu memberikan sebuah cerita yang mungkin bisa nanti dicarikan datanya, nanti mungkin bisa mengarahnya lebih menjurus ke sana. Itu maksud saya, sebelum nanti ini senjata ini kita ramu sebelum kita tembakin ke Oten gitu loh. Nah, kayak gini, karena kenapa? Roma itu kalau Pak ini kita monolog sama gitu. Pak kita monolog. Gini loh, maksudnya kalau mau meramu itu memang dikaji dulu, kita pahami dulu kan gitu, bukan berdasarkan dari oh ini terkaan-terkaan. Nah, kita nggak bisa juga kita borang digituin. Gitu. Besok Bang, besok. Saya gini loh Grunda di sini. Insya Allah tanggal 26 saya kan ditantang tuh awalnya. Saya bikin tantangan balik kepada Pendeta Budi Azali. Temanya penyaliban. Nah mungkin dari sana saudara saya bisa menyamakan persepsi pendapat kita tentang penyaliban itu. Karena kalau kita membahas secara internal jadinya kita monolog, kecuali kalau kita di Zoom itu boleh. Nah mungkin pada saat saya menjelaskan tentang salib dan cakupannya, mungkin ada data-data yang saudara saya butuhkan dari penjelasan saya nantinya. Insya Allah tanggal 26 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Berarti di tempatnya beliau itu jam 9. Nah, di Makassar jam 8 saya akan membahas apakah salib itu karya Tuhan atau salib itu karya setan. Nah, ini akan terkait semua terhadap orang yang orang yang menemani Yesus, orang yang kemudian mencari Yesus, orang yang kemudian jatuh,
ketika ada oknum yang mengatakan, akulah Yesus dari Nazaret yang kamu cari, seketika kemudian Yudas mundur dan jatuh bersama dengan tentara-tentara. Itu semua akan saya jelaskan besok. Seperti itu, Bang. Ya, betul. Ya, artinya semoga ini saya nggak nanti berkira-kira kan. Takut nanti kira-kira aja salah nanti. Iya. Yang pasti kesimpulan saya sementara adalah ya, Isa di dalam Al-Quran diikuti oleh oknum penggantinya. Ya, ada dua ya. Betul. Yesus di dalam Bible diikuti juga oleh penggantinya. Ada juga dua. Jadi kalau dikatakan Yesus sama dengan Isa, itu juga ada benarnya. Kalau dikatakan Yesus adalah pengganti Nabi Isa, juga itu ada benarnya. Yesus bukan Isa juga ada benarnya. Nah, tergantung dari bagaimana kita menangkap dari sudut pandang mana terhadap kronologi kejadian. Saya kira begitu, Bang Isa. Iya, betul. Artinya mungkin sedikit Bang Zuma, mungkin bisa nanti dirujuk ke imam-imam itu membelikan tanah dari hartanya si Yudas itu. Kan? Katanya gitu kan. Ya, artinya memang Yudas itu yang tersalib. Makanya dia panggil Eli gitu. Dia udah berkorban kan, tapi dia yang jadi korban. Makanya dia panggil Eli gitu. Cukup. Iya. Oke. Makasih Bang Zuma. Juga makasih buat host. Ya, saya turun lagi dah. Ya, biar yang outnya naik lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya gini loh ya, diskusi sama Oten itu jangankan penafsiran, jangankan literasi, yang tertulis saja dibantah kok. Yang tertulis dengan jelas gitu loh, masih aja diputar-putar. Apalagi kalau hal-hal yang begini. Ini kalau perdebatan kayak gitu di kampus, debat terbuka. Kalau di media sosial bahkan rame jadinya. Kira-kira gitu. Bang Hadi, Matius 27. Semangat pagi, semangat yang baru bergabung. Assalamualaikum kalau muslim. Perli, lu minta naik gua naikin loh. Lu diam aja di atas. Perli. Perli. Diam aja deh. Mungkin lagi disalib mungkin. Perli. Yang mana nih? Taruh ya. Pak Desugi di bawah mau naik. Perli. Gua turunin ya, lu nggak mau ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mana Oten? Mana Oten? Gini kayaknya nih. Coba disapa tuh mata hati. Halo, selamat malam mata hati. Tadi siapa Bang Idaman yang mau naik hotel itu? Udah keburu ini, bulu hilang saya lihat di ini, gak ada. Makanya ibaratnya gini, konfirmasi ke saya biar nanti bang moderator bisa membedakan. Saya nanti tinggal konfirmasi ke bang moderator. Jadi yang di bawah yang kira-kira ingin berdiskusi, konfirmasi dengan klik add nama saya, bang saya mau naik gitu, biar saya konfirmasi ke bang Andi. Terima kasih. Kan sih di bau-baunya itu, bau-bau namanya, rasa-rasanya begitu ketahuan kok. Jarang meleset feelingnya gitu. Sudah 62 tahun berpengalaman di Burundi bro, gitu. Apalagi paling lucu tadi itu udah bisa bedain Tuhan sama Tuhan, tapi giliran masuk ke dalam dipersulit. Benar-benar akal sehat dimatiin oleh doktrin.
mata dan hati. Selamat bergabung. Monitor. Udah tidur kayaknya dia. Ganti. Kalau udah tidur tolong jawab. Biar jelas. Kalau gitu kampanye Prabowo nomor 2, Ani nomor 1 dikik aja itu. Di sini bukan tempat kampanye. Diblokir aja, diblokir. Nggak benar itu. Jangan kampanye di sini, bro. Jangan kampanye. Ya, sembari. Oh, ada. Oh, lanjut. Coba disambit. Assalamualaikum Bang Ridwan Cokro. Ataupun selamat pagi Bang Ridwan Cokro. Pagi, Pak. Nah, boleh diperkenalkan diri dulu biar kita sama-sama saling bersaudara. Enggak. Bahkan dia jawab kira-kira dia. Dia malah serius. Nah, penonton jangan lupa report Bang Handi ya, nyamar-nyamar nih. Informasi juga ya, itu semakin kurang asem mereka ini pakai foto-foto kita semua nih. Buka room begitu. Sedikit info ya. Sedikit info, saya juga tadi malam ada di room mereka, saya naik. Ada yang bawa nama Gurunda, ada yang bawa nama Bang Handi, Ustadz Sugi dengan isikan fitnah-fitnah ya kan. Nah, istilahnya saya naik ke sana cuma pengen tahu isi dari pola pikir mereka ini arah tujuannya gimana. Arah tujuannya kalau kita lihat dari tendensius mereka karena tidak suka dengan cara api gitu ya. Nah, di mana cara api kan saya juga sedikit menjelaskan. Ada kala penyadaran manusia itu dengan memberikan bentuk yang asli. Di balik misalnya gini, ada sesuatu yang salah, kita utarakan yang benar. Kalau memang dengan cara sesuatu yang salah itu tidak bisa terima, sedikit penegasan tentang arah yang salah untuk dibenarkan. Nah, jadi setiap pola api ini beda-beda. Nah, Bang Handi dengan caranya, Ustadz Sugi dengan caranya. Itu di atas itu bukan oten semua Bang Handi. Yusuf Api itu Islam. Yang menyamar menjadi Chan itu juga orang Islam. Yang lainnya baru oten. Nah, jadi karena apa tuh ketidaksetujuan mereka saja. Nah, jadi saya lanjut. Kan dia lagi nyari duit katanya kayak gitu tuh. Benar-benar. Katanya apa alasannya bro? Saya bilang nyari koin. Oh ya udah. Iya sih. Ya kan udah. Kalau nyari koin itu kerja dong. Ya, bahkan saya udah iya saya udah ingatkan secara tegas gini bro, nggak ada manusia itu dapat membatasi yang namanya cara orang mendeskripsikan keinginan. Seperti Anda keinginan ataupun tendensius Anda ke arah benci kepada api, itu saya tidak bisa melarang, saya bilang, karena itu hak bebas Anda. Cuma satu hal, apapun yang dilakukan manusia secara manusiawi pasti akan diadili. Seandainya tidak akan diadili dunia, akan diadili di akhirat jika Anda percaya alam kebangkitan. Itu saya bilang. Di dunia, berarti Anda sekarang udah siap dengan semua resiko kan? Karena tendensius yang Anda bawa itu adalah tendensius lembaga. Jika seandainya api protes dengan fitnahan Anda sudah siap dengan semua resiko, saya tanya. Mereka bilang, ya kami tahu bang, ini semua beresiko. Nah, berarti mereka siap. Itu aja, tinggal buru berarti. Ya udah ya, ketika dia mempermasalahkan orang-orang api, mungkin masalahnya dengan api. Tetapi yang jadi masalah, narasinya itu bermasalah dengan agama, dengan syariat, mempertaruhkan keimanan. Maka ya konsekuensi dia terima gitu. Mengolok-olok syariat Islam, kan gitu ya. Bahkan secara pandangannya ilmu fikih udah kategorinya murtad itu. Benar-benar Ustaz, itu udah masuk dalam kategori Ustaz. Cuman kita sebagai manusia nggak tahu cara ngelarangnya gimana Ustaz. Nah, ibaratnya nggak tahu cara ngelarangnya, mau kita cara ngelarangnya yang muslim, ya jangan masuk. Ya biarkan mereka dengan fitnahannya. Oh, kalau memang harus diarahkan ke arah hukum negara, ya mereka kan diberlakukan hukum kan. Nah, pertama, kalau bisa kita bilang nama saya yang sedang dicoreng, nama Bang Ores berarti. Nah, gitu. Nah, makanya jangan naik kan. Kan bilang jangan masuk. Ya udah jangan naik. Kenapa kemarin naik? Yuk lanjut.
bahas yang lain aja. Iya benar. Enggak, ini klarifikasi saya. Nah, cuma pengen tahu pola pikir mereka sampai ke arah mana gitu. Nah, jadi tujuan kan ibaratnya nih kalau saya cuma nyimak di bawah, saya nggak tahu nih mereka apa nih tendensiusnya. Oh, setelah kita tahu tendensius, oh sampai segini aja dia berpikir, udah cukup gitu. Nah, Oke, yang mau naik lagi silakan. Saya sip sampai menjelang subuh, tadi sudah tidur. Jadi ini terbangun lanjut lagi. Sorry. Jadi orang kayak gini ingin ngetop, tidak punya power. Ingin cerdas, tidak mau belajar. Ingin nyari duit, tidak mau bekerja. Akhirnya apa? Berbagai cara dia lakukan termasuk menjual imannya. Orang yang kayak gini dilaknat, dimintai pertanggungjawaban nanti. Ketemu sama gua secara langsung ya gua tabok. Gitu aja urusannya. Selesai toh. Aduh jatuh hati gua. Alhamdulillah. Kok malah jatuh. Jatuh. Aduh. Sembari nanti kalau udah ada oten kita ini ya, kita lanjut lagi ini ke Gurunda. Jadi kan ada tadi masalah tuan-tuan itu kan. Nah, tuan. Jadi kalau di dalam ilmu literlek ataupun ilmu bahasa gitu, ada yang dinamakan sinonim, ada yang dinamakan dengan polisemi. Kalau secara ilmu mantik itu dinamakan lafal taraduf dan lafal istirak gitu. Seperti kata tuan. Kata Tuhan itu benar. Satu sisi bisa dipakaikan kepada Tuhan, satu sisi bisa dipakaikan kepada manusia. Cuman tendensiusnya dibawa ke arah mana? Contoh, seperti kata-kata bisa. Ketika bisa itu digunakan pada ular, itu menjadi racun. Ketika kata bisa itu digunakan pada manusia, itu menjadi sebuah kemampuan. Yang menjadi bedanya para oten ini menggunakan para manusia yang seperti itu tidak tahu membedakan arah dan penggunaan kata. Nah, seperti kita tidak bisa membantah, seperti dibahas dalam Islam, masalah ilmu nahwu sendiri, kata-kata Rabbun itu bisa pemakaiannya kepada sang ayah, kata-kata Rabbun itu bisa pemakaiannya kepada Tuhan. Nah, cuman bedanya kita Islam tahu kapan kita akan mengatakan ya Rabbi terhadap Allah, kapan kita akan mengatakan ya Rabbi terhadap ayah kita. Dan kita tahu dua tendensius tersebut. Ini tendensius manusia. Nah, yang satu tendensius kepada Tuhan. Nah, ini yang jadi beda. Kalau kita bedah pola pikir mereka, sedikit ya, sampai kalau kita bedah pola pikir mereka, ketika dibilang, bro, aku banyak bisanya, berarti menunjukkan apa? Bahwa dia akan mengantisipasi manusia tersebut, karena manusia itu beracun. Karena apa? Dia tidak tahu kapan penggunaan kata bisa tersebut sebagai kata polisemi yang diaktifkan pada manusia, yang digunakan pada manusia, dan kata bisa yang digunakan pada ular, seperti itu. Itu dinamakan dengan kata polisemi. Begitu juga kata Lord dalam bahasa Inggris. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Gini, ini saya cuma baca nih, Tuhan kok manusia. Ya. Anda Islam Kristen bang. Di dalam baca juga Tuhan manusia. Berarti abang mau bilang kalau abang udah bisa baca gitu, apa gimana? Enggak, saya cuma baca Tuhan kok manusia kan. Tapi enggak sih kalau menurut saya. Ini Bapak Kristen. Gini aja. Contohnya gini aja kan. Ditanya dulu Anda Kristen apa Muslim? Alhamdulillah saya Islam bang. Oh ya udah. Coba ucapkan salam dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan kesimpulan, itu tanda tanya. Kenapa tanda tanya? Karena ada kasus yang dibahas gitu loh. Kasus ya. Kalau untuk saya sih saya udah paham sih sedikit bang soal tanda tanyanya itu. Kami di sini semua nggak ada yang paham nih bang. Kenapa Tuhan kok manusia? Itu ceritanya. Besok sisan ini besok nggak sekolah apa ya? Kok begadang? Saya besok kerja sih bang. Oh udah gawe apa bang? Bukan pegawai sih bang. Apa tuh?
Toko itu kerja toko. Oh, toko sendiri ya? Enggak juga sih bang. Ya apa? Sembako. Bukan. Apa? Pakaian. Apa? Retail. Apa? Toko retail pakaian. Oh, retail. Iya. Kalau terigu itu satu karung tuh isinya berapa Ki? Terigu? Ya mau yang berapa kilo bang? Yang isi 30 kilo ya, yang satu sak itu ya? Iya, ada yang 30, ada yang 60. Berapa duit itu bang? Saya kebetulan buat roti. Saya juga nggak tahu bang. Loh, kok gimana sih kamu nggak tahu harga? Ya besok cek di toko ya. Oh pakaian. Iya. Bang coba di spill etalase nomor 76 bang. Kayaknya bagus itu bang. Keranjang kuning. Di mana tokonya bang? Di mall mana? Tokonya di mana? Ya udah. Bang, Lu promo di sini biar pada datang belanja. Nggak usah lah. Ntar keramen toko saya. Ya gimana sih lo bro? Ya udah denger aja bang. Kalau misalnya aku beli celana bisa nggak per grosir gitu? Belum bisa sih bang, kalau untuk saya masih karyawan juga. Oh ya udah dah. Besok nggak gawe? Besok nggak gawe. Aduh, kok begadang? Iya begadang. Nanti besok ngantuk loh. Salah hitung nanti. Lu bang turunin aja saya bang tuh. Udah yang bilang bocil tuh. Ya udah turun aja dulu ya deh ya. Besok kerja. Bang. Ya bang, makasih ya bang. Besok gawe loh. Coba yang ini. Sih. Ya. Di sini kan Tuhan kok manusia. Di sebelah tadi Allah kok zat atau batu. Kapan sih kalian debat? Debat apa sekali-sekali biar seru gitu. Gas gitu. Kamu aja yang debat, bisa nggak? Lah, aku nggak bagian kalian, cuma asik aja nengok kalian. Terus mau kan ngapain? Tuhan kok manusia. Terus mau ngapain naik? Terus ngapain naik di sini mau ngapain? Atau batu. Iya ngapain? Di sini sibuk membahas Yesus nebus dosa. Di sana batu nebus dosa. Kayaknya pas gitu. Kapan debatnya? Biar gas terus gitu. Kamu kenal nggak sama mereka? Nggak kenal. Kalau kenal cuma, ya ajak aja. Asik aja gitu. Asiknya Soalnya makin lama makin goblok gitu kebanyakan Indonesia. Oh ya udah, abang gini bang. Abang gini bang. Kalau memang kalian pro, paham gitu, debat dong. Ya lu panggil aja dia. Di sana bacot, aduh. Kayak bocil. Kalian yang macam bocil. Sekarang kau dibawa. Mata dia picek, nggak pernah lihat kita debat gitu ya. Orang tiap hari kita debat lo, mata lu picek, kuping lu budak atau gimana? Nah sekarang kamu dibawa, saya mau pipis. Ngangak ya. Mangap kau, mangap. Mangap dibawa ya, mau pipis nih. Itu artinya orang sakit hati. Sakit hati itu. Dia dari sebelah itu. Bingung dia, berada dalam kebingungan. Tuhan saya kok manusia ya. Umat Islam dituduh Allah itu adalah batu ya. Padahal Allah itu adalah nama pencipta langit dan bumi. Batu bukan pencipta, batu ciptaan. Allah tidak serupa dengan makhluk, tidak serupa dengan apapun. Berarti tidak serupa dengan batu. Bingung dia. Artinya yang salah di sini kubuhnya karena menyembah manusia. Bingung dia. Masih nganga beneran Bang Hadi. Iya nganga dia. Masih nganga dia di bawah. Nganga lu di bawah lah. Yang dia nggak tahu kalau Tuhannya itu adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Mulai lagi Bang Hadi. Gini ya bro, kalau lu punya ilmu naik aja diskusi, nggak usah bawa-bawa orang lain. Kamu bertanya seperti itu loh, kita jawab. Sang pencipta itu bukan batu, sang pencipta itu bukan zat.
Bukan. Gitu ya. Kalau punya ilmu, misalnya kita bahas tendensius judul gini, ya, mana tahu dia masih nyimak kan? Tuhan kok manusia? Karena ibarat gini, ketika pemikiran daripada orang-orang yang berpikir tentang merunutkan arti Tuhan, mereka mengatakan, apa itu? Tuhan pasti Maha menciptakan, maka itu akan batal setelah ada umat yang menyembah api yang tak bisa menciptakan. Ketika mengatakan Tuhan itu Maha besar, itu akan batal ketika ada orang yang menyembah Fir'aun yang ternyata bangunannya lebih besar daripada Fir'aun. Itu menunjukkan apa? Arti daripada definisi Tuhan yang sebenarnya, apapun yang layak untuk disembah, apapun yang suka-suka manusia untuk menyembah. Jadi kalau kita membahas tendensius judul, ketika ditanya Tuhan kok manusia, jadi dipatutkan Anda di sini naik ke atas untuk menunjukkan secara rasio pola pikir apa kepantasan ataupun kelayakan daripada salah juga Anda, kemanusiaan gitu. Salah juga Anda. Emang dia bisa mikir? Salah juga Anda. Iya juga. Jangan harap dia bisa berpikir kalau naik. Yang naik itu doktrin, bukan pikiran. Doktrin. Udah terformat. Ibarat kata robot yang naik. Selama ini Banyuma nggak sadar diskusi sama robot. Diskusi sama paham sih. Udah diprogram itu dari bayi sampai dewasa. Udah diprogram. Begini, udah. Ridon Encok, disambut dulu Ridon Encok. Iya. Coba disambit Pak De. Disambut. Halo Ridon Encok. Ya. Malam. Ya Bang. Pak De nggak mau kena prank. Ya Bro, silakan Bro. Apa Bro? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Gimana Bang Cokro? Gede dikit suaranya. Semangat. kecil begini nih ya, nggak dengar. Ini sudah full. Oh itu pertanyaannya. Kenapa katanya pohon mangga itu berbuah sekali setahun Pak De? Daripada pohon ara nggak pernah berbuah. Nah itu jawabannya Dek. Bagus jawabannya. Silakan Bang Ridon. Apa Bang Ridon? Ini saya muslim. Oh iya. Udah. Yang namanya pohon mangga itu bukan Bentar, pohon Bang durian. Edi. Orang dia mau ngomong, biarin dulu. Silakan Bang Ridon. Saya ini penggemar Bang Suma gitu saya. Jakarta Pusat Bang. Saya di Jember, Jawa Timur. Lalu? Iya nggak jauh dari Senen. Nggak nyambung Bang Edi. Orang Jember. Oh. Jawa Timur Bang. Di Burang Jakarta. Orang aku kecil banget denger cuma meraba-raba. Makanya kecil banget. Kalau Pak Desugi di Siak di Riau. Kalau Bu Darni di Medan di Pancur Batu. Kecil banget suaranya Bang. Ya, mending Bang. HP-nya ini sudah jadul, HP jadul. Cuman gini saya penggemar Bang Suma dan itu bagus. Bang Suma dan yang lain ini saya tiap hari ngikuti gitu loh. Masya Allah. Ini coba masuk secara online. Alhamdulillah bisa gabung, cuman semangat semuanya, saya doakan semuanya tetap. Gede banget suaranya ya. Udah dengar kok Bang. Ya salam semua sama Bang Suma, salam kenal dan semuanya yang ada di sini, para pakar, terus berjuang sehat selalu. Amin. Dari Jember, Jawa Timur Bang, saya ngikuti terus. Oke, terima kasih Bang ya atas Bang, dukungannya, makasih. Bang. Makasih atas dukungannya, Masya Allah. Anda semua orang hebat. Maha suci Allah. Terus berjuang Bang. Salam kenal dari Jember, Jawa Timur, Ridwan Cokro.
Ya, Bang Riwan Cokro. Saya penggemar Bang Zuma, betul tiap hari saya. Dan yang lain Bang siapa ini yang Di Jember lagi musim apa, Bang? di Jember lagi musim hujan. Sama, Bang. Jawabannya cakep. Bener nih. Jawabannya ini paling bener nih di balik semua. Cakep jawabannya, Bang, musim hujan. Kalau di tempat saya lagi musim kampanye, Bang. Bang, mumet. Oh, di room ini Bang lagi musim banyak robot, Bang. Pada promo-promo nama ya, giliran udah jadi, hilang. Ya. Sekarang di mana-mana apa namanya baliho bertebaran, nah, habis itu hilang. Nggak ada kabar. Setelah jadi ya. Iya. Ya itu bedanya pilkada sama pilkab, Bang Andi. Kalau pilkada itu kalau udah jadi lupa dia, tapi kalau pilkab begitu lupa langsung jadi dia, Bang. Bedanya. Iya. Kebalik ya. Kebalik dia. Oke, semuanya abang-abangku. Saya masih ngomong, sorry. Iya Bang Riko, Izin Bang dulu, Rido, Bang. Man. Saya Siap. ikut aja apa namanya. Siap, Bang, jazakallah. Semuanya sehat selalu, terus murah rezeki. Amin. Amin. Oke, makasih, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi, sini dekat lagi jam 4, Bang Handi. Mau subuh. Oh iya ya. Di Makassar udah jam 4. Jangan lupa ya teman-teman, sebelum kita tutup, tetap program kita mencegah pemurtadan itu ya masih ingin berbagi, beratensi apapun itu bentuknya, silakan hubungi kami, rekening API masih ada di tangan Anda semua di Bank BNI gitu ya. Silakan konfirmasi sesudahnya. Insya Allah program ini akan kita jalankan secara kontinu untuk melindungi saudara-saudara kita yang target mereka untuk dimurtadkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bagi yang sudah beratensi, yang sudah mentransfer, terima kasih buat semuanya. Semoga dimudahkan segala urusannya dan rezekinya ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dan jangan lupa yang belum daftar API juga ya, Pak Juma ya. Silakan. Siap. Lanjut Bang Handi, lanjut. Ya, yang belum daftar API juga silakan merapat ke API. Itu aja sih. Karena di Makassar jam 4 kita harus tutup ini, menjaga kesehatan buat kita semua. Ya, Bang Joma perlu istirahat. Jangan lupa nanti tanggal 26 yang akan datang jam 8 WIB saksikan part ketiga diskusi kembali Bang Juma dengan Pendeta Budi Asali. Jangan kemana-mana, stay tune di Menara Siar masing-masing. Itu aja sih informasinya. Selamat beristirahat. Silakan yang bisa menutup kafaratul majelis, Pak Desugi, monggo. Ya. Demikianlah ya saudaraku sekalian, perjumpaan kita di kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan ada hikmah yang bisa kita ambil, ada ilmu yang bisa kita petik. Bila ada salah kata, itu murni dari kekhilafan kita, dan bila ada benarnya itu murni datangnya dari Allah SWT. Mari kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Joma, ada yang sampaikan terakhir? Ya, saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas kebersamaannya semuanya, baik yang ada di TikTok maupun yang ada di YouTube. Ya, kembali besok kita mengudara untuk memberikan edukasi kepada anak bangsa agar mereka bisa membedakan antara Tuhan dan manusia. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf atas segala kehilapan kami yang ada di sini. Kita saling mendoakan supaya kita sehat, panjang umur, dan dimudahkan segala urusan kita. Dan apa yang kita lakukan ikhlas karena Allah, karena kita menginginkan adanya ridha dan menginginkan adanya amal jariah. Demikian
Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.